Gimana? Masih kedengaran suara gemuruhnya? Enggak, aman kan? Senyap ya itu. Udah aman bang. Oke lah, baiklah. Yaudah kalau sudah aman suaranya, silakan teman-teman dibantu tap-tapnya supaya aku naikkan Bang Zuma. Karena ini adalah untuk sahabat Bang Zuma sendiri, akun ini adalah akun untuk live Bang Zuma. Gitu. Jadi kalau akun ini live sudah pasti Bang Zuma ada di sini teman-teman. Ya sambil mau kita menunggu Bang Zuma, teman-teman yang ingin order parfum silakan mengklik link yang ada di bio profil saya untuk pemesanan parfumnya. Pemesanannya melalui WA, link WA-nya ada di bio profil. Seperti itu. Yuk merahkan, silakan merahkan. Harga parfumnya berapa bang? Harga parfumnya 170.000. Tadi hilang, jaringan saya hilang. Ini udah pakai wifi. Ada apa ini jaringan di Makassar ini ya? Enggak, ini lagi di rumah loh. Tiba-tiba hilang jaringannya. 4G, 5G-nya nggak ada. Tapi ini udah pakai wifi. Nggak di gunung, nggak di rumah, nge-lag terus. Makanya teman-teman, kalian janganlah banyak-banyak kirim permintaan untuk naik ya. Karena kalau satu kali aku klik ini, itu aku langsung nge-lag loh. Oke, ada 50k. Tunggu, aku coba info ke Bang Zuma. Bang Sadli naik ke pohon aja maunya, tapi nggak ada pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hitam-hitam. Udah mandi bang? Belum. Gimana kabar bang? Baik, seperti biasa. Serius nge-like? Teman-teman ada yang komen nge-like? Serius nge-like lagi? Jaringan di sini lagi nggak stabil guys. Mau di gunung, di rumah. Aman, oke aman. Sudah, kita naikkan. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Abang Kores. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda yang kami hormati dan sayangi serta host andalan kita Akhina Sadle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asap rokok. Wih, jadi Aman, ini aromaterapi Gurunda. Jadi TikTok nggak ngerti dia. iya, Aman. benar. Everything is underwear. Yam. Bang, gimana kabar bang? Udah lama bang nggak masuk ke sini. Sibuk Ya, kayaknya. lelah dan tampan seperti biasa. Aku mencoba ini berbagi slot gitu biar sama yang lain dulu aja. Karena kebetulan seminggu kemarin persiapan kajian bersama Ustadz Wafi yang alhamdulillah berjalan lancar gitu laporannya ketua pembina kami sama Aki Sadli. Siap bang. Wah, mantap bang. Nah ini aku tuh ini kapan ya menghandle eventnya untuk Gurunda kita tercinta ini kapan gitu loh. Ayo bang, silakan.
Aduh ya. Banyak kan. Intinya Ikhwan ya, aku kasih tahu Yayasan Apologet Islam Indonesia akan ada momentum, akan sebuah event akbar ya yang melibatkan semua kewilayahan, di mana tahun depan akan ada safari dakwah Gurunda Zuma ke Indonesia. Itu ya, itu yang kami janjikan. Insya Allah itu kami janjikan. Yes. Tadi katanya ke Indonesia, emang Bang Zuma lagi nggak di Indonesia ya? Enggak, kan Gurunda di Makassar mulu mencolknya. Jadi nanti ada ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan gitu-gitu. Oh gitu. Mohon doanya teman-teman. Iya Semoga gitu. Bang Zuma berani naik pesawat sih. Amin, Allahumma amin. Aku ada teman. Sama Itu ya. Oh, kirain nge-lag. enggak lah, suaramu baik deh. Taps. Oh ya, malam ini tuh ada ini juga Gurunda, rapat untuk tanggal 25 ya. Jadinya kita nyari alternatif. Aku belum bisa ke sana karena ini live-nya belum beres, live recording. Iya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin, Allahumma amin. Host yang DM mau syahadat gimana? Malam ini jadi? Nggak ada kabar Bang. Cuman tadi siang aja. Tapi setelah itu saya DM. Terus saya kan minta nomor WA-nya, nggak dikirimkan. Terus saya DM juga nggak ada infonya. Ya udah. Mungkin sampai Siapa nama akunnya? NU. NU. Ya Bang. Oh, Pernah kemarin dia alhamdulillah. komen di sini, komen di bawah. Terus saya bilang silahkan naik, tapi dia nggak request kayak gitu kan. Saya bilang oh mungkin ngeprank itu teman-teman, nggak usah digubris. Setelah itu ternyata dia DM saya, Bang saya itu serius Bang. Ya kenapa nggak di request dari tadi? Gue bilang gitu. Terus sampai Mungkin dia baru pakai TikTok mungkin. Iya betul Bang. Tapi sampai hari ini juga nggak ada infonya. Kalau dia tadi siang ada, tapi setelah itu nggak ada lagi. Oh mungkin gini mungkin. Ternyata babi masih enak, nah gitu. Belum bisa ditinggalkan ya. Pak Duka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, live recordingnya masih 30 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru nanti aku meluncur. Belum ada live banget aku, Pak Duka. Wah, Silakan teman-teman Kristen yang mau naik silakan kirim permintaan untuk naik ya. Atau komen Ini bahwa Gurunda. Bang, aku Kristen. ayo itu request yang taritung. Christian Princess Gurunda. Emosi, Kenapa dia? remuk mentalnya tadi siang dialog. Kodong. Kasihan kodong. Kamasiana kodong. Sok-sok bawa Allah apa ya? Topiknya kan kehidupan sorga ya. Ya aku cuma ngajak berpikir aja, ya udah kita pakai logika aja. Mana sih yang logis? Mengawini bidadari atau mengawini Tuhan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu saja? Apa itu? Wih, kecubung. Buset dah. Wih, ada sapir, ada kecubung, ada jamrud, ada fosfor, ada Ruby, delima. Ya teman-teman Ruby, yang mau Ruby. order cincinnya Bang Zuma silahkan WA saya, link WA ada di bio profil. Itu cepet dikepret nggak balik lagi bentuk mukanya itu. Kenapa bisa kayak gitu deh? Ya itu loh bulat-bulat sama Gurunda juga ahli karate. Opak. Bulat dia bolong. Siapa tuh? Cepet Christian Princess. Oh itu Oh, iya. itu ini apa? Itu ditanyain tuh akhirnya Flos.
Ya teman-teman Ya. yang mau order cincinnya Bang Zuma silahkan WA saya. Link WA ada di bio profil. Harga cincinnya satu cincin itu Rp5.000. Nenekmu kiper. Ini batunya ini dari Taman Eden semua ini. Buset. Batunya dapat, tamannya anyut ya guruna ya, zaman Noah. Iya, Itu betul. batu yang ini Sensei, batu yang di jari tengah yang paling terakhir itu batu apa Sensei yang di sini? Kalimaya. Yang paling bawah Bukan. Sensei itu tuh. Yang paling bawah itu loh. Yang paling bawah nggak ada ringnya Sensei. Baru ngeh, baru ngeh. Yang nggak ada ringnya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dong update perkembangan dong, update perkembangan. Apa namanya? Terkait buku kita udah selesai dicetak loh, tinggal di ini. Tinggal Oh, iya? dikirim-kirim ke netizen semua. Ya Ikhwan, alhamdulillah Sadovi ngirim foto hasil produknya. Itu udah tinggal Buku. kirim, bukunya udah jadi. Itu bau buku banget itu. Ada logo apinya lagi di pojok kanan atas. Iya, Beautiful. iya. Di situ kan saya juga kasih kata pengantar nih. Ah, itu Ikhwan ya. Itu dibaca berulang kali kata pengantarnya Gurunda Ikhwan. Sampai nanti bertemu tatap muka ya tahun depan. Stay tune. Iya. Makanya teman-teman sekalian, saatnya kemudian sahabat untuk pesan buku di API, ya siapakah sebenarnya pemilik daripada tanah Palestina gitu ya. Jadi teman-teman, thank you. Cincinnya. Oh bisa. Thank you. Allahu Akbar. Masya Allah. Hostnya mana ini? Pakai cincin emang kayak gitu ya Bang ya? Sekali banyak Iya. pakainya. Kalau hari Selasa biasanya gini, langsung ke kantor gini biasa. Karena Fungsinya gitu Bang. hari Selasa kan hari sidak, toh. Jadi kalau ada misalnya staf yang kurang bagus cara duduknya langsung dikasih oleh-oleh ini, kedebuk, nah gitu. Bang, boleh nggak, siapa yang beli parfum dapat hadiah cincinnya Bang Juma satu? Nenekmu kiper. Atau Tengok. yang pesan parfum sebanyak 5 dapat cincin 2. Sensei. Ayo loh Bang, sekali-sekali untuk Lagi latihan Sensei, masih kaku Sensei. Bang Marpaung masih kaku. Jadi masih gini, belum bisa gini Sensei. Batunya bagus-bagus, ya iyalah. Pasti dong. Ini batu sogokan semua ini. Mau jadi pejabat ini harus setor batu dulu. Ayo teman-teman Kristen, silakan dikirim permintaan kalau ingin berdiskusi. Mereka nggak naik karena kita open cam kali Gurunda ya. Oh Takut iya mereka. kita udah kita tutup udah. tutup aja. Gemeter mereka kayaknya. Nah nih udah ditutup kamera nih. Ayo naik sini ayo. Teman-teman muslim yang ingin naik, mohon maaf sekali. Jangan terlalu banyak kirim permintaan ya teman-teman, karena kalau aku klik ini yang Karena mereka sudah kamu, tutup. aku langsung like guys. Oke, siapa Dewa nih? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naruto coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, mau nanya nih, Waalaikumsalam bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ada temen mau nikah sama orang Kristen. Gimana caranya saya untuk mencegahnya, bang? Loh, kok mencegah, suruh lah dia jadi mualaf. Cuman aja lu. Enggak, dia mau nikah sama orang Kristen. Ya orang Kristennya yang dijadikan Islam. Cuman sih? Dia nggak mau, bang. Ini udah saya nasehatin berkali-kali, tetap dia mau ngotot mau jadi murtadin. Enggak, kawan lu cowok apa cewek? Mau murtad, Cewek, temennya mau cewek. murtad. Iya, Temen lu cewek.
Teman saya cewek. Oh, Ya udah samperin. Ini kan kita live lama nih, samperin. Terus kasih HP-nya Akhi ke dia, kita dialog di sini. Ah, jauh bang. Saya di Jakarta, dia di Lampung. walah. Oh. Iya. Teman lu atau siapa lu tuh? Ya udah, Teman kasih linknya, suruh masuk ke sini. Di ini aja dibujuk-bujuk aja supaya naik dialog. Bang Dewa yang nikahin ceweknya. Mau tanya nyembah manusia, waduh nyembah, susah. udah dari kemarin saya WA, saya apa udah nggak dibalas-balas lagi. Oh Jadi iya saya bingung. udah tuh, udah kena Perjuangkan. rudal. Ya mau gimana ya? Iya bang, dia orang Lampung mau nikah sama orang Medan. Oh, jadi nikahnya kapan? Rencananya tanggal 23 sebelum Natal katanya. Waduh, udah rencana mau nih, udah siapin semua artinya dong. Jadi gini bang, kita kan sering teleponan, chattingan. Dia baru ngomong 2 hari yang lalu bang, kalau saya tuh mau nikah, mau pindah agama. Saya kaget. Salah lu artinya nggak mau nikahin dia. Coba lu nikahin dia, beres dong. Saya udah punya istri bang. Coba aja gitu. Nggak jadi. Iya. Ya udah terakhirnya ini aja bilangnya selamat menyembah Tuhan yang ada kelaminnya gitu. Ada ekornya. Salam perpisahannya gitu aja. Yang penting kewajiban kita sebagai umat muslim udah melarang, udah menasehati ya bang ya. Iya. Ya udah bang, itu aja bang. Terima kasih dan selamat malam. Orang tuanya Iya. gimana Dewa? Orang tuanya Gimana? gimana kasih? Orang tuanya masih dan memperbolehkan. Oh, ya udahlah. Mau gimana lagi? Ya udah bang, saya izin turun. Ya, ini gara-gara Sadli nih nggak mau. Coba Sadli sama dia. Oke Bang Dewa, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat Assalamualaikum malam, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo Oten, ini dari tadi malam, dari kemarin 2 hari yang lalu nggak ada Oten nih. Orang tuanya support ini. Iya, Ya udah, dia nggak bingung apa-apa. orang tuanya. Kalau orang tuanya udah support, apalagi cerita. Oh. Oke teman-teman, kita jualan baju lagi sambil nunggu Oten. Benar, silakan Bang, dibuka. Ya, ini masih banyak ya sisa baju. Kalau teman-teman nggak beli, nggak bisa tidur aku, karena barang di kamarku penuh seperti ini teman-teman. Ya, Coba deh. silakan. Sahabat-sahabat silakan dipesan. Belum lagi di mobil, tanya sama si Kores, mobilku udah jadi apa sekarang? Mobilnya itu kayak gudang pecel Ikhwan. Mobilnya sih itu banyak Bergoni-goni. perabotan. Nah, aku nebeng ya sama bini ya. Bini aku ngelipet-lipet badannya naik mobil. Oke Silakan lah. diorder teman-teman. Udah cukup. Gitu aja Bang. Kayak mana nanti orang mau beli? kasih Iya, di tahu DM lah aja. harganya. Nggak masalah. Nah teman-teman Lagi DM nih. lemas aku. Aku tambahin ya Bang, teman-teman DM nih Bang Dokter Akal nih. Nanti cara pesannya langsung DM aja. Untuk harganya berapa Bang? Kaos 100 yang 120, panjang 130. Yang hoodie 220 dan kita ada buat ini yang baru nih. Baru siap jahitan. Ada kamis. Sekarang Tunggu. Mamanya anak-anak ada di bawah katanya ya. Iya, guru dari tadi. Kakak ipar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum. Gak lihat saya. Assalamualaikum. Naiklah Ibu Peri sekali-sekali. Ibu Peri. Ini baju gamis, kaos. Dinda Julius, banyak ada beberapa yang ingin pesan tapi dia tanya pesan di Jakarta ke siapa gitu. Ke saya langsung sih. Kontaknya bisa disebut aja coba. Oh ya udah WA aja ya. Pakai spasi. Tunggu. Bang, Ini ada yang nggak mau bikin link WA aja kayak saya di bio profil, jadi teman-teman memudahkan mereka untuk langsung ke WA-nya gitu. Oh betul juga ya. Kok goblok kali Bang. si Kores. Atau abang pakai Loh. nggak ada keranjang kuding? Itu dia, aku pun nggak pandai. Aduh, harus dijadikan akun bisnis dulu Bang. Betul juga.
Ya, jadi bagi teman-teman yang mau kontak bisa juga langsung ke WA. Catat ya, catat. 0813 6480 Pakai spasi kayaknya, Dek. spasi 1520. Saya ulangi ya. 0813 plus 6480 plus 1520. Oke. Sip. Mantap. Yang mau nanya silakan. Polres lu nggak jualan? Enggak. Akhi Sadli sama Gurunda, aku nanti ikut closing ya. Abis live recordingnya ini 5 menitan lagi. Kenapa, Dek? Iya, ini kan aku abis live dari jam 8 tadi. Nge-live-in ini rekaman Gurunda. Oh, siap. Tapi sekarang Oten makin langka Gurunda gara-gara si siapa itu merajuk mereka. Gara-gara. Gara-gara Uti lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bang, Ya, Mana? Bu Nirifa. 3 tempat untuk Oten. Monggo. Iya, 3 tempat untuk Oten ini. Dan untuk Nirifa yang mau pesan rendang silahkan diorder teman-teman. Ya, buat Oten, silakan nanti hadiri acara tanggal 25 Desember Hari Mu'alaf Sedunia. Ya, kita undang Oten. Ada nasi bungkus pakai rendang lengkuas. Ada Gimana cara ju Oten supaya masuk lagi nih? Oh, kita bully Bang Zuma yuk. Kalau kita bully Bang Zuma, Oten naik ke sini. Yang dibahas aja kesesatannya. Oke. Julius biasanya jago narasi dia. Enggak, aku lagi blank gara-gara kamarku udah kayak kapal pecah. Jadi gini, kita bahas ini aja. Kita bahas masalah pernyataan Elia yang kontroversi, di mana Yesus dengan Isa apakah sama atau tidak, di mana banyak sekali pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa Elia goblok, sorry. Ya, mengatakan Elia goblok, dan sekarang Laskar Polikarpus. Siapa salah satunya? Banyak nih, perlu kita putar. Iya dong, putarkan. Oke, kita putarin. Aku. Oke, banyak ya. Salah satunya Melatok, Muriwali. Terus ada beberapa, tunggu. Oten GO blok itu bukan gara-gara Isa dan Yesus, Jul. Kau jangan ngada-ngada. Enggak, maksudnya gini, banyak sekali orang-orang yang ngatain Elia tuh nggak ada ilmunya. Terus pendeta-pendeta ini jadi diserbu sama Laskar Polikarpus nih, diserbu mereka. Ya, ini dengar ini. Assalamualaikum Kak De. Awal mulanya saya dengar tentang Elia itu ditunjukkan oleh seseorang kepada saya. Dia bilang, wah ini ada satu cewek yang lagi viral, diwawancara oleh dokter siapa itu, Lee atau siapa itu ya. Nah lalu tunjukkan kepada saya, wah ini cewek ini hebat loh. Ya maka saya terima itu sebagai ada cewek gitu. Saya juga belum dengar dia, tapi dikasih tahu ada cewek. Saya lihat mukanya juga muka cewek. Jadi saya nganggap dia cewek. Belakangan ada orang yang kasih tahu saya, itu laki-laki. Loh, saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee ke siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara tuh. Ini ngulang ya, He? Ternyata laki-laki yang diwawancara. Oh, dia di gereja dia ngomong. Nama Elia. Jangan diulang, Jul. Apakah Isa Al-Masih itu Yesus? Pertentangan terjadi. Ada bukan. Ya. Yang lagi viral, anak muda nama Elia Miron. Seorang anak muda apologet umur 19 tahun. Dia bilang bukan, kalau saya beda dengan dia. Kalau saya bilang iya. Yesus itu Isa Al-Masih. Ya, ini Melatok. Tunggu, mana lagi videonya? Susah nyari coy. Itu bukan Alasannya Melatok, apa? ya? Dia nyamain tuh alasannya apa? Iya, memang Dia- sama. Dia bertentangan sama Kores itu, Melatok. Ya, tunggu, mana sih Esra Soru nih?
Aduh, udah ketimpa-timpa videonya. Pokoknya banyak lah pendeta-pendeta yang udah bilangin Elia itu harus belajar lah. Ya, masih muda mending belajar daripada buat statement yang menjadi polemik. Emang Isa itu sama dengan Yesus Kristus, Bang? Tergantung Petra, kalau yang digantung bukan. Nah, betul-betul. Sebelum digantung masih sama, setelah digantung jadi beda mereka. Yang satu jadi rengginang soalnya. Ya karena Yesus bisa merubah mukanya, dia kan bisa melakukan mujizat. Jadi nggak mungkin dia yang digantung, karena Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung makhluk, Petra. Tapi ini akhirnya berhasil juga kita pancing. Ini standby. Ini aku mau close. Tunggu dikit ya. Tunggu, akhirnya kita dapat pancingan. Ya tunggu. Kita pegang ya setelah digantung berubah ya sejarahnya. Coba dulu. Tunggu. 10 detik. Diam. Gini. Tunggu, diam dulu. Pada hari yang ke-8 disunat. Iya, diam dulu, woi. Kan Nabi Isa itu disunat. Iya. Cek 1 2. Ya. Yesus Kristus kan disunat pada hari yang Cek. ke-8. Tolong Ya, tunjuk. dengan demikian berakhir sudah ya pembubukan kita kepada Haleludah dan ombus ya. Ombus ini salah satu yang di ini Ikhwan, yang dibangga-banggakan oleh Haled. Cuma remuk-remuk juga mentalnya depan Kores gitu kan. Dia mau bahas Al-Quran, penyesat, jedar kita balikan penyesatan itu ada dalam kitab suci mereka sendiri, kebingungan. Hale juga banyak takia Korintus ngomong sana ngomong sini, ujung-ujungnya sakit hati juga karena memang dalam Islam jelas Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak ada satupun yang mampu menggapai wujudnya sampai nanti diizinkan di akhirat gitu. Karena kalau ada Tuhan bentuknya ada kelaminnya, ya itu berhala Hale, terima kenyataannya. Dan ujung-ujungnya apa? Emosi tadi kan. Jadi endingnya gitu ya, halenya emosi. Karena dia nggak terima segala narasi dan argumen dari tim Muslim, Christian Immanuel sama YDA Kores Kris, nggak bisa dibantah sama sekali. Dan dia pun nggak ada waktu untuk membelokkan topik. Jadi selamat datang di kebenaran, wahai Taritung perang hujat. Lu kalau pengen dialog ya, menang lawan Muslim, mualaf itu. Lu kalau mualaf dialog sama gua atau sama Gurunda menang gitu. Tapi kalau lu masih terhitung menyembah Tuhan yang mempunyai kelamin ya susah, kalah terus bre. Kalah terus. Jadi itu kebenaran yang ada. Oke. Ya itu aja lah paling yang bisa aku sampaikan. Ikhwan fisabilillah, semoga menjadi bahan hidayah. Kalau ada kesalahan kata dalam menjelaskan Islam itu datang dari aku pribadi. Tapi kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Ya, Kores pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, tunjukkan dulu Nabi Isa itu disunat di dalam hadis dan Al-Quran. Dah, Petra lanjut silakan. Ya, tolong tunjukkan Nabi Isa itu disunat. Nabi Isa disunat. Nabi Isa, Yesus disunat sama siapa? Yang nyunat Yesus siapa? Disunat pada hari ke-8. Sekarang siapa? Nabi Isa itu disunat atau tidak? Bentar. Ditulis di kitab mana Yesus disunat? Bentar. Dua. Di kitab mana Yesus disunat? Di kitab siapa? Yang lihat Yesus disunat itu siapa gitu loh. Lukas 2. Ya, Lukas kapan lihat Yesus disunat? Kapan dia lihat? Si Lukas kapan lihat Yesus disunat? Pada hari ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jadinya meetingnya, Stan? Tunjukkan dulu bahwa Nabi Isa itu disunat. Sementara dia Nabi. Apakah dia disunat? Gitu. Belum meeting berarti. Alhamdulillah. Aku ke sana ya atau gimana? Hah? Si Kores dibungkam dulu, dimasukin dulu dia ke guru. Host. Bang Zuma kemana? Abang kemana bang? Bang Zuma lagi ngobrol sama anaknya Uni. Silakan di. Oh, ya udah. Ayo nih. Lukas 2 ayat 21. Si Lukas itu kapan si Lukas ngelihat Yesus disunat kapan? Dia kan emang dia seumuran sama Yesus. Dia iya yang bilang siapa? Lukas kapan nengok? Tetangga dia. Iya,
Enggak, Lukas tahu dari mana kalau dia itu disunat? Emang diintipin kemaluannya waktu dia gede gitu. Mandi bareng-bareng tuh dilihat tersunat gitu. Kulitnya kan diawetkan. Iya makanya, aku tanya, waktu Lukas itu kan bilang dia disunat. Nah, waktu Lukas membuat cerita tentang Yesus disunat itu dia tahu dari mana hasil gibah? Emang ada yang lihat burungnya Yesus disunat? Lagi mandi bareng gitu, lihat. Enggak, tunggu dulu. Bentar dulu, di Al-Quran memang tidak dituliskan karena kami tidak mau berbohong. Sabar dulu Petra. Petra, sabar dulu gini ya. Dalam Al-Quran, sabar dulu. Sabar dulu. Woi, gantian dong, woi. Woi. Ayo, tunjukkan. Mana datamu dari Al-Quranmu? Keluarkan dulu Al-Quranmu itu. Aduh, ini orang nggak bisa ngomong kita ah. Yang kamu bilang Al-Quran itu apa? Penyempurna. Tunjukkan dulu Al-Quranmu yang sempurna itu yang kau katakan itu. Cepat. Cepat keluarkan. Dasar kau. Loh, kemana kau hilang? Loh, mana nih? Asin. Hos. Halo. Udah kebental dia kebental. Kebental kayak Bang. Jadi nggak lucu dong. Kali. Saya belum Gitu. Iya, ada Pak Bom tadi TikTok. Lo ada Pak Bom lo? Akun palsu nih karena followersnya cuma 2. Mana dia si tantrum tadi? Aduh. Bang Zuma ada nggak? Bang, ada bang? Belum lucu Monik. Pak. Kenapa dek? Itu si Petra. Oh itu pasien lama itu. Oh, nggak bisa sembuh dia, Bang. Nggak bisa sembuh. Ada yang kurang itu nampaknya, Bang. Gepeng kepalanya. Ini istilah baru lagi nih dari Bang Zuma nih, kepala gepeng. Ya, yang mau pesan baju dengan tulisan kepala gepeng bisa langsung ke dokter Akal, teman-teman. Oh, nanti aku bikin. Aku masih ada gambar Edis kepalanya gepeng. Nah, boleh. Aku minta izin sama Edis dulu ya. Boleh nggak foto dia dipakai? Nanti Bang Zuma bilang kepala gepeng. Mana dia? Tarik aja lagi. Silakan request Bang Petra. Warahmatullahi wabarakatuh. Burunda, Bang Zuma, Uni Ripa, Bunda, si Petra di ini dulu, dikondisikan dulu tuh si Petra tuh. Kasih Bunda Rama aja tuh biar digigit ubun-ubunnya tuh. Mana? Belum naik kan? Malah di bawah disebut lepra, bukan Petra lagi lepra. Naikkan lepra kata. Astagfirullahaladzim. Tuan Mas Bro, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Uniripa, Bunda Rahma. Ya Bang, Muslim ya. Oke. Apa yang disampaikan? Aja. Nggak ada, cuman pengen nyapa aja. Bang Juma, sehat Bang Juma. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Oke ya, makasih semua. Semoga dakwahnya dipermudah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Bom betulan ini, Pak Bom. Aduh, cari mati kalau Pak Bom naik. Bukan Pak Bom itu, mana berani. Ya silakan ya teman-teman Kristen. Naik Petra. Bukan lepra ya teman-teman, Petra.
Astagfirullahaladzim. Petra. Aku naikkan lagi ya. Aku mau tambah nomor WhatsApp di bio. Gimana caranya tuh? Tunggu. Salih. Wih. Oke. Astagfirullahaladzim. Nggak ada otennya ya di bawah ya? Silakan teman-teman. Kenapa hostnya kok nggak ada suaranya di sini ya? Memang nggak ada suaranya, Gurunda, Bang. Kenapa nggak ada suaranya? Petra, naik lagi Petra. Host monitor. Nggak ada suaranya. Cek. Ya, baru ada. Astaga, rusak lagi berarti headsetnya. Jadi dari tadi saya baru bicara nggak ada yang dengar ya. Nggak ada. Oh ya Allah. Belum ada oten, Bang. Ko Julius mana tadi? Oh, terpental lagi. Astagfirullah. Tadi mau promosi pakaiannya, baju. Bukan, aku tambah bio. Tadi aku turun nambah nomor WA di bio. Bagi teman-teman yang mau beli baju, silakan lihat di status aku ada nomor WA ya. Tunggu dulu, kita pancing lagi Oten dengan Elia dulu. Silakan Kores. Enak. Ada tempenya. Soalnya. Ya, bagi teman-teman ya yang merasa dirinya Oten, silakan mau. Nggak ada lagi Oten. Ya, kita lagi membahas Elia yang membuat kontroversi dengan statement bodohnya yang menyatakan bahwa Yesus dan Isa adalah sosok berbeda. Mungkin pandangan Bang Zuma nih, masalah Yesus dan Isa. Silakan Bang. Iya. Kalau mereka mengatakan Isa Yesus itu berbeda, maka siap-siap mereka mencari oknumnya di Romawi atau di Yunani. Karena kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, berarti berbicara mengenai oknum yang datang kepada Bani Israel, yang orang Yahudi menyebutnya Yesua Hamasia, orang menuturkan bahasa Aramaik menyebutnya Iso. Dan kita harus mengerti bahasa yang digunakan Timur Tengah itu sebagai bahasa suci mereka itu ada 3 dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ibrani, Aram, Arab. Di luar dari bahasa ini itu adalah bahasa asing bagi mereka. Nah, kemudian nama Yesus itu kan nama orang Yunani kan, atau kalau bisa disebut sebagai orang yang asing dari tengah-tengah Bani Israel. Sementara Yerusalem pada masa itu adalah wilayah yang sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi yang menuturkan bahasa Yunani, kan gitu. Sekarang permasalahannya, apakah mungkin orang yang dibawa jajahan akan memberikan nama kepada anaknya dengan nama penjajah? Itu dulu. Apakah mungkin kemudian orang yang mengajarkan Torah
atau sebagai ahli Taurat, bahkan disebut sebagai ahli kitab, bahkan disebut rabi, menggunakan nama orang asing. Itu nggak mungkin. Artinya bahwasanya kalau ada orang yang mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda, maka itu sama halnya dia menuduh bahwa lembaga kitab mereka atau orang terdahulu mereka itu melakukan kesalahan fatal. Sebab Bible pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ya, itu adalah bernama Isa, bukan Yesus. Yesus itu nama yang muncul belakangan. Nama yang kemudian tertulis di kitab mereka pertama kali itu adalah Isa Al-Masih. Itu. Kemudian ketika mereka mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda, maka mau tidak mau mereka harus menanggalkan semua atribut-atribut yang terkait dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Nah, Nabi Isa alaihissalam diterangkan sebagai Rasulullah, maka kata Rasul harus dihilangkan di dalam kitab mereka. Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai Nabiullah, maka istilah Nabi pun harus dihilangkan di dalam kitab mereka. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan dirinya datang kepada Bani Israel dengan dipersenjatai Alkitab, maka mereka pun harus menanggalkan istilah atau sampul Alkitab di dalam kitab mereka. Nah, faktanya kemudian mereka menggunakan istilah-istilah yang terkait dan kemudian tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu dia. Oleh karena itulah salah fatal ketika dikatakan bahwasanya Isa dan Yesus itu adalah oknum yang berbeda. Yang benar adalah Isa, Yesus itu adalah satu oknum. Yang membedakan adalah cerita antara Islam dan Kristen. Jadi perspektif yang membuat antara Isa dan Yesus itu berbeda. Yang satu Isa adalah Rasulullah, yang satu Yesus manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Jadi Yesus itu memang manusia yang dilantik menjadi Tuhan berdasarkan Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati supaya ia bangkit agar menjadi Tuhan bagi orang hidup maupun orang mati. Ya, saya kira begitu. Kalau dilantik itu kira-kira sampai berapa lama tuh Bang masa kerja jadi Tuhannya? Apakah selamanya? Ada batas waktunya tuh Bang? Mana tahu besok ada Tuhan baru yang dilantik lagi. Masalahnya gini, Yesus dimanapun dia berada tetap aja menjadi manusia. Dia tidak pernah kemudian berubah menjadi bukan manusia. Di mana-mana Yesus menjadi manusia. Kedatangannya sebagai manusia, kematiannya sebagai manusia, naik ke atas langit sebagai manusia, datang untuk yang kedua kalinya juga sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia diterangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Naik ke langit atau ke surga menurut teman Kristen Yohanes 3 nomor 13 juga sebagai manusia. Kemudian duduk di sebelah kanan Allah atau Allah atau Bapa menurut mereka itu juga sebagai manusia. Markus 14 nomor 62. Kemudian turun lagi untuk yang kedua kalinya sebagai manusia. Matius 16 nomor 27. Kemudian menghakimi juga sebagai manusia. Yohanes 5 nomor 27. Tetap sebagai manusia. Ibrani 13:8. Dulu, sekarang maupun untuk selama-lamanya. Jadi yang melantik cuma mereka, tapi yang dilantik ini tetap aja manusia, tidak pernah berubah. Yang dilantik terima nggak dia dilantik Bang? Tidak terima. Oh, tidak terima dia. Tidak terima. Kenapa? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus menginginkan dirinya untuk dikenal sebagai utusan saja, bukan yang lain. Bahkan kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36, dia mengatakan bahwa ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, yaitu bahwa semua pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus tidak ingin dituhankan, tetapi ingin diimani sebagai utusan Tuhan.
Tapi Bang Julius tadi ada naik Kristen ya di tempatnya Wan Abi. Assalamualaikum. Dia Waalaikumsalam. Bang sedikit Bang Ulil, sebentar Bang Ulil. Nah, Iya. dia gini, akibat Elia katanya 10 orang temannya bersyahadat. Ya, akibat Elia dia saksikan perkataan pernyataan Elia itu di TikTok tuh 10 orang temannya bersyahadat. Dia dari NTT ya, Flores. Dia tadi lama di tempatnya Bang Wan. Dia sekarang gundah gulana ya. Dia goyah imannya. Dia juga dia bilang gini, insya Allah tunggulah, saya renungkan beberapa hari ini. Dia meragukan gitu ya. Jadi akibat adanya Elia juga ini ya sebuah berkah ya buat Islam. Banyak yang kemudian tertarik mempelajari Islam gitulah. Gitu ya. Sekian. Lanjut. Mudah-mudahan dia juga bersyahadat. Bang Zuma. Iya. Ada oknum Oten, sang penggugat sama Aganta. Sering kali mereka kalau live itu menistakan agama Islam. Gimana ya? Iya. Jadi Al-Quran itu kan sudah sangat jelas Bang, mengajarkan kepada kita bahwasanya iblis itu berasal dari dua golongan, dari golongan jin dan golongan manusia. Yang menghujat Allah, menghujat pencipta langit dan bumi itu sudah pasti iblis dalam wujud manusia. Nah, jadi kalau misalnya mereka melakukan hal seperti itu karena mereka iblis. Mereka iblis. Dan mereka adalah orang yang kemudian bersaudara dengan iblis, menolong iblis, pembantu iblis di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Ya, memang satu paket. Maka tugas kita kemudian sebagai apologet untuk melindungi minimal orang yang memberikan kepercayaan sebagai saudara kepada kita. Dalam arti kata mereka yang menjadi netizen atau laskar api yang menginginkan kita kemudian menjadi benteng atau garda terdepan di dalam membentengi akidah umat Islam dari serangan-serangan iblis seperti itu. Seperti itu Bang. Oke, Bang Zuma. Ya, penyampaian ini kan sudah sering kita sampaikan. Jadi buat teman-teman mohon dipahami lagi ya apa yang sudah disampaikan oleh Bang Zuma. Ya, selanjutnya ada Bang William Budi. Jadi untuk Bang William Budi ini dia sudah pernah DM saya. Katanya Bang, saya Kristen tapi saya sudah ragu Bang. Selamat malam Bang William Budi. Selamat malam Bang. Ya Bang, gimana kabarnya Bang? Baik Bang. Alhamdulillah. Ya, apa yang ingin disampaikan Bang? Silakan di. Saya kan Kristen sebenarnya, tapi udah sekitar hampir 2 tahun tuh sebenarnya udah nggak percaya sama bahwa Yesus itu Tuhan sebenarnya. Cuman saya juga masih nyari-nyari lah mana sih agama yang paling benar tuh mana kayak gitu. Jadi belum menemukan. Nah, di katanya kan Al-Quran itu kan masih murni ya, belum pernah dicampur-campur gitu loh bahasanya. Nah itu ada bukti nggak Bang kalau Al-Quran itu emang dari dulu nggak pernah berubah gitu? Iya. Jadi gini, saudara saya ya, kita ini manusia. Manusia itu dibekali oleh akal, oleh pencipta langit dan bumi. Apapun yang disembunyikan kemudian oleh manusia akan ketahuan oleh manusia lain kalau apa yang kita sembunyikan itu adalah hal yang kemudian muatannya salah dan keliru. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran datang kepada bangsa jahiliyah, ya, bangsa yang benar-benar tidak mengerti tentang kitab suci, yang tidak paham kemudian tentang hakikat ketuhanan seperti apa, bangsa yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki attitude, tidak memiliki etika.
norma kehidupan pun seperti orang jahiliyah pada umumnya. Tapi Al-Quran datang kemudian kepada mereka, di tengah-tengah mereka. Mereka menjadi penikmat Al-Quran. Mereka menjadi pencinta Al-Quran. Mereka menjadi penghafal Al-Quran. Al-Quran itu bukan cuma sehalaman, 2 halaman, 3 halaman. Al-Quran itu 30 juz. Mereka menghabiskan waktu mereka kemudian untuk menghafalkan Al-Quran. Al-Quran sampai di Indonesia itu karena mereka. Kalau Al-Quran itu tidak murni, maka dari sejak awal Al-Quran itu ditolak. Begitu, silakan. Ya, Bang Juma, itu kan Al-Quran itu kan diturunkan ke Nabi Muhammad ya. Nah, benar. Katanya Nabi Muhammad itu kan nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Tapi kok kenapa dia bisa hafal semua? Terus yang nulis itu siapa? Iya, baik. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian dikatakan tidak bisa baca tulis. Tetapi bukan berarti beliau itu idiot. Beliau tidak bisa baca tulis dalam arti kata apa? Di dalam Al-Quran justru diterangkan, misalnya di dalam surah Al-Ankabut, diterangkan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW justru mendapatkan mandat dari Allah, beliau yang kemudian membacakan Al-Quran. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la tahuttu biyaminika idzal lartabal mubatilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Begitu juga dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara, yaitu seorang rasul bernama Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi Rasul dikatakan buta huruf dalam arti kata Rasulullah tidak pernah membaca Taurat, nggak ngerti bahasa Ibrani, nggak mengerti ejaan Ibrani, nggak paham tentang nikut, dia nggak paham tentang bahasa Aramaik, dia nggak ngerti tentang bahasa Yunani, dia nggak paham Taurat, Mazmur dan juga Injil, beliau nggak paham. Tetapi kemudian datang pewahyuan kepadanya, semua ditorehkan tentang Taurat, tentang Mazmur, tentang Injil, semua dia torehkan oleh dia. Kenapa? Karena penyampaian yang datang kepada dia bukan dari hasil penyelidikan selayaknya Lukas yang kontradiksi, Yohanes yang kontradiksi, surah-surah Paulus yang kontradiksi dan seterusnya. Tapi berbicara mengenai Al-Quran, tidak ada satu manusia pun yang bisa menunjukkan kesalahan Al-Quran. Coba. Padahal beliau seorang diri, hidup di zaman jahiliyah, tidak ada alat, tidak ada mikroskop, tidak ada komputer, tidak ada teknologi apapun pada zaman itu. Kenapa beliau mampu menguraikan isi kandungan dari laut, kandungan tanah, kandungan udara, kandungan rahim manusia dan seterusnya, sidik jari dia tahu dan seterusnya, apapun itu dia uraikan dalam Al-Quran. Apakah beliau yang mengarang itu semua? Nggak mungkin. Untuk mengetahui tentang sidik jari puluhan tahun, ratusan tahun butuh alat canggih untuk mengetahui itu, dan yang bisa menggunakan alat itu pun adalah orang-orang yang punya potensi, punya spesial untuk itu. Bagaimana dengan Rasulullah? Ini bukan 100 tahun yang lalu, Bung. 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun. 1400 tahun silam. Belum ada tapak kaki, belum ada kresek. Belum ada kemudian sendal, belum ada sepatu. Beliau sudah menyatakan semua yang ditemukan oleh ilmuwan hari ini. Apakah itu karangannya beliau? Nggak mungkin. Sehebat-hebatnya seorang profesor pasti membutuhkan kemudian ketika ada temuannya penuh dengan kegagalan. Penemuan pertama gagal, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Riset yang mereka lakukan gagal dan seterusnya. Tapi Rasulullah sekali dia mengucapkan satu kalimat, maka itu terpatrit sebagai hukum untuk selama-lamanya. Jadi beliau tidak buta huruf dalam arti kata dia idiot. Dia tidak terpelajar. Selayaknya misalnya nih ya,
orang yang hidup di peradaban Romawi, orang yang hidup di peradaban Yunani, mereka yang sudah memiliki alat-alat modern menurut ukuran pada masa itu, menuliskan kemudian di dalam Lukas 22 misalnya 24 ada tertulis tentang Mesias, di dalam Torah bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Penyelidikan Lukas itu bohong, bullshit, tidak ada tertulis seperti itu di dalam Taurat. Gak ada. Lalu kemudian Yohanes lagi dalam Yohanes 3 nomor 13, menurut dia tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus. Ini juga bullshit, karena 2 Raja-Raja 2 nomor 11 ternyata Elia udah pernah ke surga lebih dulu. Jadi mereka melakukan penyelidikan tapi hasilnya error. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca Taurat, Zabur dan Injil, tapi begitu dia melontarkan sebuah kalimat, kalimat yang dilontarkan itu sahih, valid, tidak ada keraguan di dalamnya. Terima Itu, kasih Bang. banyak Bang itu penjelasannya, Silakan. Bang. Nah, terus tanya lagi ya masalah ini Rasulullah itu kan istrinya banyak kan ya Bang ya. Padahal kan Iya. dia sebagai panutan gitu loh Bang. Baik. Dan ya intinya kok dia mengajarkan punya istri banyak gitu loh. Iya. Padahal kan kita sebagai manusia kalau dibilang bisa adil sama istri 100% kita nggak akan bisa gitu loh Bang. Pasti milih, wah ini yang muda lebih cantik lah. Terus pasti beda lah Bang sama yang istri tua misal kayak gitu. Itu gimana? Iya, ada beberapa hal yang kemudian yang bisa dijadikan sebagai jawaban dalam hal ini. Yang pertama, beliau adalah presiden. Beliau bukan hanya sekedar pemimpin negara, tapi dia adalah pemimpin umat. Bayangkan Bung, belum ada kerajaan di atas muka bumi ini yang bisa kokoh berdiri sampai 1400 tahun. Sriwijaya, Kerajaan Goa, Majapahit, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Rasulullah membangun kerajaan sampai hari ini tetap berjaya. Seorang raja, pemimpin. Coba Anda tengok kemudian berapa banyak istri daripada raja-raja sebelum beliau. Salomo istrinya berapa? Daud istrinya berapa? Coba lihat. Tetapi kerajaan mereka kemudian ya hancur, habis, punah. Itu dia. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW menikah pertama seorang janda. Kalau Rasulullah itu seperti yang kita pikirkan, sebagai orang ternama, kemudian orang yang terpandang, orang yang dipercaya oleh manusia, oleh sebangsanya kala itu, pemimpin, kemudian beberapa kali dia memimpin perang, beberapa kali kemudian dia melakukan penaklukan kota-kota. Harusnya bukan dia menikah, bukan, tapi mengumbar syahwatnya dengan wanita siapapun yang dia suka. Tapi apakah pernah kita dengarkan seperti itu? Nah, lalu apa hikmah Rasulullah Muhammad SAW itu menikah lebih dari satu? Ada beberapa aspek. Yang pertama, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW Bang Juma, Hilang. gak ada suara Bang. Oh tunggu, aku setel jaringannya dulu Bang. Jaringannya merah. Sebentar Bang William ya. Aduh. Iya Bang, siap-siap Bunda. Ya Bunda, bosa kita masuk nanti poinnya lari. Bentar.
baru turun. Kenapa? Apa namanya ya, netizen saling menghargailah, kata-kata itu ayolah dijaga, sesama muslim tuh saling jagalah. Saya tuh sama penghujat aja tuh saya tegas, tapi kalau sesama muslim saya tuh lemah lembut. Udah ada gurunda. Oke, sorry. Tadi saya menjelaskan berapa lama saya menghilang, sampai mana tadi? Apa ya? Ada Bang Zuma, nggak sampai 1 menit. Oke, baik. Jadi Rasul Muhammad SAW sebagai seorang raja itu memberikan suri teladan yang sempurna tentang rumah tangga. Yang pertama, bagaimana kemudian Rasul Muhammad SAW menyikapi semua strata umur istri beliau, ya, mendidik, mengajari istri-istri beliau dengan sabar sehingga risalah dakwah berjalan dengan sempurna. Ini yang pertama. Memberikan contoh bagaimana kalau istri kita itu lebih tua dari kita. Memberikan contoh bagaimana kalau yang kita nikahi ini adalah seorang janda yang miskin, seorang janda yang kaya, seorang janda yang punya banyak anak. Memberikan contoh bagaimana ketika istri kita itu adalah seorang perawan dan seterusnya. Banyak hikmah di balik itu semua. Istri Rasulullah Muhammad SAW bisa kemudian diambil rujukan hukum dalam berbagai hal permasalahan dalam rumah tangga. Bagaimana seorang pemimpin kemudian menjadikan dirinya sebagai suri teladan bagi seluruh wanita muslim di dunia, dalam kondisi apapun dalam rumah tangga, dalam situasi mereka yang berbeda-beda. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Untuk memberikan contoh, untuk memberikan contoh yang sempurna kepada umat Islam. Istri-istri beliau itu berasal dari berbagai suku. Ada dari Quraisy, ada dari keluarga Yahudi, ada dari orang tua yang masih kafir, ada dari yang punya anak yang mana orang tuanya masih kafir, ada dari kalangan muhajirin, ada dari kalangan ansar dan seterusnya. Menunjukkan bahwa penghalalan terhadap seorang wanita, siapapun yang dinikahi dalam keadaan muslim nantinya, maka halal di mata Allah. Tidak seperti pernikahan pada masa lampau. Anda baca di Bible, orang-orang Yahudi tidak boleh kemudian melakukan pernikahan di luar sesama mereka. Bahkan mereka dilarang menikahi seorang laki-laki yang tidak bersunat. Di luar mereka itu tidak boleh, kecuali orang-orang tersebut tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Taurat. Lalu kemudian pernikahan beliau menunjukkan sebagai pribadi yang disayangi dan menyayangi, dicintai dan mencintai. Dari keluarga wanita atau dari keluarga istri yang keras hati menolak Islam, akhirnya dilunakkan hatinya kemudian untuk menerima Islam. Keluarga dari istri yang tadinya tegas menolak, keras menolak dakwah Rasulullah, begitu dinikahi satu di antara wanita di antara kalangan atau suku mereka, kalangan mereka, pembesar mereka kemudian menjadi keluarga Rasulullah, dengan mudahnya mereka memeluk ajaran agama Islam. Itu hikmah. Nah, salahnya kemudian adalah ketika saudara-saudara kita yang bukan nabi, bukan rasul, mempraktekkan juga nikah di mana-mana. Wah, ini kan sunnah Rasul. Rasul kan menikah banyak. Bukan kayak begitu. Umat Islam itu cukup satu istri, fawahida. Cukup satu istri. Tapi kalau bisa adil, bisa menciptakan rasa nyaman, rasa bahagia di antara 2 wanita, 3 wanita, 4 wanita, maka kata Allah, silakan Anda menikah. Tapi syaratnya harus adil. Nah, adil itu susah, berarti dilarang, tapi halal. Dilarang tapi halal. Tidak diharamkan, tetapi dibatasin, dan dilarang tapi tidak diharamkan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, famahidah, cukup satu istri saja. Karena kita bukan nabi dan kita bukan rasul. Oke, saya kira gitu untuk sementara. Silakan. Oh iya Bang, berarti kan gini Bang, misal pun kita bisa adil nih, bisa punya 2 istri adil nih, tapi kan istri pertama itu kayak sakit hati gitu loh, tiap hari nangis, tiap hari apa gitu. Apakah kita dosa kalau kayak gitu Bang? Tidak adil berarti. Itu
makanya aku bilang sesuatu yang dilarang tetapi dihalalkan. Daripada orang itu berzina, kan gitu. Daripada orang itu berzina, maka solusinya adalah halal. Tetapi itu dilarang. Makanya kaidahnya apa? Wahidah. Cukup satu. Kecuali kamu bisa kemudian menciptakan rasa adil di antara wanita-wanitamu atau istri-istrimu. Jadi bagaimana mungkin kemudian Bang Suma menikah lagi? Ada istri saya misalnya saya sudah menikah nih, lalu kemudian saya nikah lagi. Apakah bisa saya menciptakan rasa bahagia dari istri yang saya nikahi yang kedua kalinya pada malam pertama dengan yang rasa dirasakan oleh istri saya di rumah yang sedang mengetahui dan melihat suaminya sedang berbulan madu dengan istri kedua? Apa bisa saya berbuat adil? Tidak. Oleh karena itu ya susah. Makanya dikatakan cukup satu. Tapi ada kondisi di mana memang dibutuhkan keadaan itu. Contoh, sang istri pingin kali punya anak, dia tidak punya anak, dia mandul, tapi pingin kali punya anak, maka sang istri kemudian membolehkan suaminya menikah. Ada kondisi di mana keadaan itu akan terjadi. Yang kedua, sang istri sakit. Dia membutuhkan wanita yang bisa merawatnya, dan yang merawatnya itu adalah istri dari suaminya sendiri, yang bisa kemudian suka dukanya itu berbagi dengan dia. Ada si istri ini banyak duit, tetapi kemudian dia sakit, dia nggak bisa memberikan memberikan anak kepada suaminya, maka wanita tersebut disebut wanita yang soleh, maka dia tunduk kepada aturan Tuhan, dia izinkan suaminya menikah. Tidak haram kan? Tidak. Yang haram itu melarang suami menikah lagi, tapi di dompet suami banyak kondom. Di mana-mana zina. Tugas di luar kota zina, dinas di luar kota zina, ada perjalanan dinas zina, di rumah alim. Assalamualaikum ya ummi, masya Allah cantiknya, enaknya makananmu, indahnya, cantiknya hari ini ya mama, I love you. Tapi di belakang daripada itu dia seperti serigala buas. Ini yang dilarang. Satu istri tapi jajan di mana-mana. Kalau di Islam ada solusi. Daripada Anda berzina, izin baik-baik kepada istrimu, lakukan kemudian pernikahan. Kamu mampu melakukan adil, menciptakan adil di antara wanitamu, maka silakan kata Allah, daripada kamu berzina. Seperti itu, Bang. Masya Allah. Mana dia? Hah? Udah turun? Masih ada Bang? Halo, ya. Halo Bang. Lanjut. Saya kan udah 1 tahun sih ini sebenarnya mendalami Islam sih, tapi cuma baca-baca dari Google itu sih. Karena sebenarnya lingkungan saya kan Nasrani semua, Katolik semua. Makanya saya pengen coba belajar Islam, tapi kan di sini kan nggak tahu sih ya, teman-teman yang ini nggak ada gitu loh. Karena dari saya sekolah juga semuanya di sekolah Katolik semua. Saya pengen belajar tentang Muslim, Bang. Iya, silakan. Kita pelan-pelan. Oke. Saya boleh minta nomornya Bang Zuma nggak? Di DM atau di apa gitu? Nanti di host. Hostnya nanti di DM Bang. Nanti minta nomor saya di beliau. Oh iya, siap. Makasih ya Bang Zuma ya. Iya. Oke. Mungkin Bang, ada lagi Bang yang perlu dibincangkan, silakan. Ya mungkin kalau dari saya sementara sih itu aja sih, karena saya sudah intinya sih saya udah nggak percaya sama agama saya itu aja sih. Cuman sekarang ini saya coba mencari pembenaran gitu loh, maksudnya agama yang paling benar atau apa itu saya masih perbanding-bandingkan gitu loh Bang. Gitu. Iya, iya. Ya, jadi itu contoh ya. Contoh yang saya berikan tadi kepada saudara, misalnya nih Bang Suma kan lagi sendiri nih, kemudian menikah dengan seorang wanita, misalnya dengan Mbak D misalnya ya kan. Nah, kalau istri saya ini bisa bahagia ketika saya menikah lagi, baru boleh.
Kalau tidak, nggak bisa. Itu kunci di Islam itu kayak begitu, nggak boleh, nggak boleh. Nanti kita dilarang pulang ke rumah. Itu nggak bisa. Nggak bisa itu bang. Jadi alangkah baiknya kalau memang Anda sudah ragu dengan ajaran yang Anda anut hari ini, Iya bang. ya alangkah baiknya kalau Anda menjadi seorang muslim dulu, baru kemudian belajar. Iya, Bang. Ingat para sahabat dulunya menentang dakwah Rasulullah Muhammad SAW, tapi mereka tidak punya pijakan, kemudian ingin menolak Islam, tapi isinya kebenaran. Ingin tetap berpijak pada iman yang ada sekarang, tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Dikatakan menyembah yang benar, tapi yang disembah manusia. Dikatakan ini kitab suci, tapi isinya hanya bahasa Indonesia. Dikatakan, tapi tidak sesuai dengan kenyataan kebenaran absolut. Tetapi ada di hadapan mata sebuah kemudian telaga yang indah, mengajarkan kasih dan sayang, mengajarkan semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Kenapa ditinggalkan? Kenapa nggak dipeluk aja seketika itu? Kenapa dibiarkan begitu aja? Nanti kalau saya gini, orang beriman itu harus bertumbuh imannya, harus bertumbuh. Jadi ketika Anda yakin hari ini Islam, jangan Islam tok. Saya sangat suka dengan saudara saya yang saya mualafkan kemarin malam, bernama Mikael. Dia katakan apa? Bang, saya tidak ingin bersyahadat tapi hanya bersyahadat tok. Saya ingin bersyahadat dan saya ingin mendalami Islam sampai ke akar-akarnya. Tetapi saya tidak menunggu sampai paham dulu baru saya masuk Islam. Saya ingin malam ini juga saya disyahadatkan. Saya ingin keluar dari lingkaran setan. Saya ingin masuk kemudian ke dalam ajaran yang benar. Begitu dia masuk, kemudian dia meninggalkan rumah, lalu kemudian beliau belajar Islam pada orang yang tepat. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada saudara saya Budi, karena kita melihat dari aspek apapun Islam itu, ya tidak bisa diukur dan tidak bisa ditakar dari oknum pemeluknya. Karena kalau kita melihat oknum pemeluk sebuah agama, maka tidak ada agama yang benar. Lalu bagaimana melihat kebenaran sebuah agama? Kita lihat dari kitab sucinya. Itu yang kita lihat. Kenapa? Begini, pencipta langit dan bumi itu sudah pasti maha mengetahui. Pengetahuan yang dimiliki oleh Tuhan pencipta langit dan bumi itu kemudian dirangkai di dalam buku yang disebut wahyu, yaitu kitab suci. Kalau kitab suci itu kemudian punya kesalahan, berarti dia tidak berasal dari yang maha mengetahui. Tapi kalau kitab suci itu kemudian dituliskan pada zaman jahiliyah, zaman batu, zaman tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada internet, tidak ada digital, kemudian isinya justru ditemukan di zaman modern itu berkesesuaian, maka sudah pasti yang mendatangkan kitab suci ini adalah sumbernya yang maha mengetahui. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan. Kenapa nggak ada kesalahan? Karena ini adalah kalam sang maha mengetahui. Dia tahu semua aspek, sehingga di dalamnya tidak ada yang bertentangan dengan akal, tidak ada yang bertentangan dengan zaman, tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini tidak mungkin dituliskan oleh manusia biasa yang hidup di zaman jahil, zaman kebodohan. Untuk itu, kalau Anda sudah menemukan satu titik terang di dalamnya, silakan. Ya, semalam tuh saya sebenarnya udah pengen Islamkan sebenarnya semalam tuh, tapi kan mau join kan nggak bisa, semalam nggak di approve kan sama hostnya. Terus Bang Zuma juga udah tidur ya mungkin ya. Terus tadi itu sebenarnya saya sempat mikir, aku pengen masuk Islam tuh tapi sembunyi-sembunyi gitu loh, biar nanti orang tua tuh biar nanti taunya nanti gitu loh Bang. Masih ada rasa ketakutan sih di situ karena keluarga saya kan pada taat semua tuh Bang. Itu sih. Jadi yang bikin ragu untuk masuk Islam itu sebenarnya itu takut sama keluarga gitu aja sih. Ya jadi gini, di Islam itu Bung hanya ada satu yang patut ditakutin, yaitu Allah. Cuman Allah yang bisa ditakutin. Semua yang ada itu adalah makhluk. Hanya saja kita menghargai orang tua kita yang telah melahirkan kita dan seterusnya. Tapi di Islam, kalau kita sudah sampai kepada titik kebenaran di mana tidak ada keselamatan di luar Islam, maka orang tua kita termasuk orang yang tidak selamat. Nah, kita yang sudah mencium aroma keselamatan di Islam ini,
Apakah mau membiarkan orang tua kita terkatung-katung di dalam kesesatan? Tentu kita tidak ingin. Lalu bagaimana solusinya? Kitalah yang dulu harus menemukan dan berada dalam kendaraan kebenaran. Kalau nanti kita sudah ada pada kendaraan yang isinya kebenaran, barulah kita kembali mencari muatan utamanya kedua orang tua. Nah, kalau sama-sama masih di kubangan, bagaimana bisa saling menyelamatkan? Masuk dulu, meskipun resikonya dibenci, diusir, diasingkan, dimaki dan seterusnya. Tapi untuk demi mereka juga. Lalu karena siapa yang akan menjadi cahaya dalam rumah tangga kalau semuanya kafir, kalau semuanya kufur? Harus ada pembawa cahaya seperti Bunda Blokir ya. Beliau itu menurut saya dalam segi penyampaian memang sama 11-12 dengan saya ya, kasar dan seterusnya, suaranya tegas, lantang dan kadang membuat orang sakit hati. Tetapi dia berhasil kemudian ketika diusir, ketika diungsikan, disudutkan dan dicaci maki oleh keluarganya, alhamdulillah berkat beliau menjadi seorang muslimah, ayah ibunya ikut menjadi seorang mu'allaf. Tadinya dibenci, tadinya dimusuhin, tapi begitu dia masuk Islam, memperlihatkan seorang muslimah yang baik, alhamdulillah orang tuanya jatuh cinta. Waduh, ini ajaran yang benar ini. Setelah mereka membangun dialog, kami bantu kemudian untuk berdialog dengan ayahnya, kami bantu berdialog dengan ibunya. Alhamdulillah ibunya kemudian jatuh cinta dengan Islam, ayahnya jatuh cinta. Apa yang terjadi? Kami syahadatkan ibu dan ayahnya, Masya Allah. Nah, andai saja kemudian Bunda Blokir permanen itu tidak jatuh cinta kepada Islam atau membiarkan dirinya kemudian dalam keadaan kufur, maka orang tuanya kufur juga, ayahnya kufur, ibunya juga kufur, mati dalam keadaan kufur, neraka kekal. Nah, sebelum itu terjadi, alangkah baiknya saudaraku kemudian kalau memang sudah meyakini bahwa agama yang Anda anut saat ini itu adalah bukan jalan yang benar, mari. Karena nggak mungkin menjadi ateis, nggak mungkin menjadi agama ardi, agama bumi, nggak mungkin. Mari. Iya bang. Nah, sebenarnya dari tadi itu saya nangis bang dengerin Bang Juma itu, maksudnya hati saya tuh pengen selalu bergerak. Ayo syahadat gitu kan. Cuman kan di pikirannya itu masih ngelawan gitu loh bang. Maksudnya ya karena keluarga itu aja sih ininya permasalahannya. Cuman kalau hati itu dari tadi udah, wah ini adem banget nih bang, ini gitu loh. Itu bang. Iya. Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwan. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sekarang kalau Anda masih membiarkan setan itu mengajak untuk kemudian menjadi penghuni neraka, berarti saudara saya masih dalam taraf golongan beliau, golongan setan. Tapi ketika Anda mengunci itu semua, tidak, saya harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah, maka iblisnya akan putus asa, meninggalkan Anda untuk sementara, bersyahadat kemudian belajar Islam, tapi dia akan datang lagi nanti. Iblisnya tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Makanya umat Islam itu selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena iblis itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti kemudian untuk menyesatkan umat manusia. Iblis itu memang ketika diizinkan oleh Allah untuk mencoba manusia dan seterusnya, maka iblis ini tidak pernah berputus asa dan tidak pernah kemudian meninggalkan tugas dia yang iblis sudah sumpahkan di hadapan Allah untuk kemudian berhenti mengajak manusia kepada kekafiran. Itu. Jadi kalau Anda merasakan itu wajar. Iblis tidak ingin kemudian menginginkan
pengikutnya itu berkurang. Bahkan iblis itu setiap saat kemudian menginginkan agar manusia mengikuti ajakannya setiap saat. Seperti itu, Bang. Iya, Bang. Bisa nggak, Bang, misal saya mau mu'alaf nih, Bang, tapi nggak usah live gitu loh, Bang, karena takut mukanya nanti kesebar kemana-mana kayak gitu loh, Bang. Gini, bisa. Bahkan saudara saya di kamar pun sendiri bersyahadat itu sah. Sah. Tetapi karena kita adalah negara hukum, untuk membuktikan bahwa saudara benar-benar sudah muslim, maka apa? Harus ada saksi untuk kemudian menjadi dasar pijakan pemberitahuan kepada khalayak banyak bahwa si fulan ini sudah muslim. Nah, itu juga sebagai dasar nanti kita buatkan sertifikat untuk penggantian KTP ke depannya. Kemudian nggak minta Anda meninggal, Anda akan dikuburkan secara Islam. Karena Anda ini adalah seorang Islam, meskipun orang tua Anda tidak menginginkan itu. Tetapi karena Anda disaksikan oleh banyak orang bahwa beliau sudah muslim, dilengkapi dengan sertifikat, maka kami sebagai sahabat saya ini harus memperjuangkan untuk dimakamkan secara Islami. Nah, kalau misalnya sahabat saya tidak ingin dikenal, cukup kirim KTP-nya ke host kita sebagai tim apologet Islam Indonesia, tidak perlu buka kamera, kita syahadat saja. Tapi dengan catatan KTP-nya dikirim untuk membuktikan bahwa memang Kristen, supaya tidak menjadi fitnah bahwa umat Islam mensyahadatkan sesamanya umat Islam. Nanti di framing di luar. Seperti itu, Bang. Saya kirim sekarang ya, Bang, KTP saya, Bang. Iya, ke host kita. Nanti hostnya kirim ke saya. Ya, Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, inilah salah satu hikmat dari pengajaran tentang Islam. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Nah, oleh karena itulah harus hadir di tengah-tengah kita pemateri-pemateri apologet yang mengajarkan hal ini. Harus. Makanya para apologet itu jangan disudutkan, para pemateri kita itu jangan dihujat. Meskipun mereka punya keterbatasan, kemudian mereka punya strata ilmu itu tidak semuanya sama. Bang Suma masih awam tentang Quran misalnya, tapi paling tidak mereka dalam barisan menyuarakan kebenaran. Janganlah dihujat, jangan dihina, jangan dinistakan, sekurang apapun keilmuan mereka, kecuali mereka mengajarkan sesuatu yang tidak baik, mengajarkan sesuatu yang menjadi biang perusak di dalam akidah. Meskipun foto KTP udah saya kirim ya, Bang, ya. Iya. Host, monitor host. Host. Siap. Ini lagi saya lihat. Host Mbak Ya. Demi yang santan dinaikkan. Kenapa? Minta. Mbak D minta. Oh, saya lihat. Soalnya kalau saya ketik permintaan biasa langsung like. Nggak ada tuh Kian Santang request. Oh, nggak ada Mbak D, udah keluar kali ya. Kasih saya host biar saya pilih-pilih oten kalau mau. Ya. Oh. Assalamualaikum ada Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, ada yang mau syahadat lagi? Insyaallah, khi. Subhanallah, Islam semakin jaya. Allahu Akbar. Masya Allah. Jangan diperlihatkan. Oh ya, sorry. Dibesarkan host. Nama
Fotonya jangan ditampilkan. Agama tok saja. Dibesarin sedikit. Nah, ini kentara nih. Nah, ini nggak benar ini. Nah, coba sedikit lagi. Katolik. Katolik ya. Katolik. Namanya Oke, baik. William Budi Santoso. Oke, sip, Belum sudah. kawin ya? Sudah, Belum kawin. Sudah Bang. Sudah host. Host sudah Berapa ini? host. Mau dijodohin sama anaknya gitu. Saya tuh sebenarnya minggu lalu udah coba belajar sholat Bang. Cuman Masya Allah. baru bisa di Al-Fatihah aja. Habis itu belum hafal. Al-Fatihah udah hafal Bang? Al-Fatihah hafal tapi belum banget sih. Masya Allah. Baru ngafalin itu aja Bang. Tapi saya belum baca syahadat. Lah pas duduk istirosi itu nggak baca syahadat. Saya kan baru iya, awalnya iya, kan baru iya, gerak iya. cuma gerakannya saya udah tahu Bang. Terus itu kan baca Al-Fatihah kan pertama, habis Allahu Akbar itu kan baca Al-Fatihah kan. Cuman sampai di situ aja, sampai amin aja. Habis itu belum hafal lagi karena baru belajar 1 minggu. Ya, sholat itu tidak harus, kalau untuk yang awal ya, jangan salah paham. Untuk yang baru-baru masuk mu'alaf itu tidak dituntut untuk seluruhnya, sehafalnya. Anda bisanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bisanya Bismillahirrahmanirrahim tok, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda bisa Al-Fatihah, ditambah Al-Fatihah. Begitu Bang, terus belajar Bang. Begitu caranya di Islam Bang. Iya. Siap Bang. Makasih, Masya Bang. Allah. Oke, kita bisa langsung proses syahadat? Bisa Bang. Baik, Masya Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Baik, ikuti saya ya, saudaraku ya. Jadi teman-teman sekalian, kita menyaksikan saudara kita dari Katolik memeluk ajaran agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pelanjut ajaran dan risalah seluruh nabi. Baik Bang siapa namanya? William. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Saudara, terima kasih banyak ya Bang Juma ya Bang. Iya, mohon bimbingannya ya Bang ya. Baik. Belum selesai Bang, Saudaraku, Masya Allah. Baik Bang. Jadi sahadatain, persaksian beliau bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi, Rasul penutup yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini sudah selesai para sahabat. Keislaman beliau sudah sah. Beliau saudara kita William detik ini, hari ini, malam ini juga
beliau adalah seorang muslim. Dia terlahir kembali menjadi hamba Allah yang suci. Oke saudaraku, demi untuk mengukuhkan kemudian dan mengusir bayangan-bayangan keyakinan masa lampau, saya menginginkan kemudian saudara mempersaksikan di khalayak banyak bahwa Anda mengimani, mempercayai bahwa Yesus itu hanya ciptaan Allah SWT. Ikuti saya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Baik Saudara Williams, sebelum kita lanjut, kita izinkan guru kita Ahi Sugi untuk mendoakan kita semua yang ada di sini. Semoga kita dijauhkan dari masalah-masalah yang ada, baik itu masalah yang kemudian merongrong keyakinan kita ataupun masalah yang terkait dengan kemaslahatan kehidupan kita di dunia ini. Silakan Ahi Sugi. Siap. Baik saudaraku sekalian, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala urusan, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, Tuhan, tempat kami menyembah dan tempat kami memuja, ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Hampir setiap hari Engkau memberi hidayah kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, semua ini bukan atas kekuasaan kami, tetapi murni kehendak-Mu, ya Allah. Karena hidayah hanya milik-Mu, ya Allah. Tetapi izinkanlah kami selalu menyiarkan agama-Mu, ya Allah. Izinkanlah kami menjadi penyampai agama-Mu, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyampai agama-Mu, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab terjadinya maksiat, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami menyebabkan murka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hati kami di dalam keimanan Islam, ya Allah. Jangan Kau cabut iman di dalam dada kami, ya Allah, sehingga kami mati dalam keadaan kafir, ya Allah. Ya Allah, boleh Kau cabut segala yang ada pada diri kami, ya Allah, kecuali iman kami, ya Allah. Kami tidak sanggup hidup tanpa iman, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kuatkanlah iman di dalam dada saudara kami, ya Allah. Kuatkanlah saudaraku menghadapi ujian-Mu, ya Allah. Karena Engkau berfirman, jangan kamu mengaku beriman sebelum aku uji, ya Allah. Dan ujian itu pasti datang. Kuatkanlah imannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, yang maha pengampun lagi maha penyayang kepada semua makhluknya, ya Allah.
Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa anak kami, orang tua kami, istri-istri kami, serta dosa-dosa saudara kami, muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku, ya Allah. Ya Allah, ya Rob, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memuji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudaraku sekalian, sudah mengaminkan doa, terutama saudaraku yang baru saja mualaf. Doa yang Anda aminkan insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT, karena Anda baru saja terlahir suci kembali. Orang yang baru mendapatkan hidayah itu suci dari dosa, maka kata Allah, orang yang suci dari dosa maka doanya itu tanpa hijab, tanpa halangan, langsung tembus kepada Allah SWT. Semoga doa kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Oke. Ya, Bang Zuma. Iya. Jadi ini kan Bang William sudah berkeluarga. Seperti apa selanjutnya Bang? Terkait juga sunatnya. Iya. Saudara William ini sudah sunat belum? Bang William. Terpental. Host. Terpental Bang. Oh. Aduh. Dinaikkan lagi nanti. Siap. Bang William silakan kembali kirim permintaannya Bang. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita kabarkan, kita sampaikan bahwa kenapa beliau enggak buka kamera, karena beliau belum ingin diketahui oleh khalayak banyak, utamanya keluarga ya. Tapi yang pasti KTP beliau sudah ada di kita. Tadi kirim KTP dan beliau beragama Katolik. Seperti itu. Nanti kita akan buatkan sertifikat mualaf, tentu kemudian sebagai dasar hukum perubahan data diri ya, berupa tanda pengenal. Jadi kalau Anda yang bertanya, sudah bertanya kenapa nggak buka kamera, karena beliau masih tidak ingin diketahui oleh keluarga. Tapi yang pasti beliau memang berasal dari agama Katolik. Demikian. Halo Bang Zuma. Iya saudaraku, Masya Allah. Maaf tadi kepental Bang. Iya, sip. Tadi tanya udah sunat ya? Iya, betul. Saya udah sunat Bang, cuman karena ada penyakit Bang, jadi diharuskan sunat sama dokter. Kayak gitu tadi bukan. Masya Allah. Bagaimana dengan keluarga, istri, anak? Apakah mereka sudah mencium adanya gejala mau pindah agama gitu? Kalau mencium sih belum ada Bang, cuman kalau untuk debat kita sering Bang debat masalah Katolik Bang. Karena saya udah hampir 2 tahun nggak percaya kan Bang, diajak ke gereja juga saya udah nggak mau Bang. Oh gitu. Tapi istri fanatik. Istri taat Bang. Nah ini dia kendala. Kalau anak gimana? Kalau anak sih nggak terlalu sih Bang, karena masih kecil loh Bang. Anak berapa Bang William? Anak 1 Bang. 1 ya? Ya. Nah ini kalau kita di Islam, kita nggak bisa lagi kemudian menggauli istri kalau kita sudah beda keyakinan, karena jatuhnya ke zina. Iya Bang. Ya. Terus solusinya gimana Bang? Solusinya ajak beliau kemudian untuk menjadi muslim kalau masih mau sama. Tapi kalau beliau berkeras ya mau tidak mau. Ya. Kemarin sebenarnya saya sudah berpikir kayak gitu Bang. Sebelum saya memutuskan untuk masuk Islam, saya sudah berpikir pasti ini akan ada rame lah di keluarga saya atau Bang. Nah saya udah saya misal pun nanti pahitnya saya bercerai, saya ikhlas Bang. Masya gitu. Allah. Di hati saya kayak gitu Bang. Allahu Akbar, merinding. Iya. Saudara saya ini di kota mana rumahnya?
Saya di Sleman bang, Jogja bang. Jogja. Api Jogja ada kan ya? Mungkin ada Laskar Api Jogja di sini. Coba komen dong, langsung saya naikkan. Boleh minta kontaknya bang, atau nanti saya buat telepon atau teman-teman yang ada Laskar Api yang ada di Jogja, coba komen nanti langsung saya naikkan. Biar bisa sebagai teman, sebagai tempat bersandar saudara kita ini untuk bercerita dan berbagi di sana di Yogyakarta gitu ya. Misalnya dia ribut dengan keluarga, misalnya mau ikut sama kita, silakan aja dulu. Apapun permasalahan, insya Allah ada solusi. Sering Silakan bang, teman-teman. debat sama istri saya tuh sering bang, masalah Katolik bang. Misalnya gimana? Materinya apa aja? Misalnya gini bang, istri saya kan punya pikiran kalau di Muslim itu apa ya, suka dengan kekerasan, suka dengan apa gitu kan bang. Nah, kemudian kalau saya kan bilangnya gini, di Indonesia emang banyak Muslim yang kayak gitu karena apa? Karena di Indonesia mayoritas gitu bang. Coba kita lihat di Amerika itu kebanyakan dia Kristen, padahal di Kristen diajarin tampar pipi kiri, kasih pipi kanan gitu. Itu kan gimana? Masa nggak ini loh bang, maksudnya apa ya bang? Nggak dipraktekin gitu loh bang. Justru lah Amerika suka dengan peperangan kayak gitu loh bang. Maksudnya di situ udah sering banget debat kayak gitu bang. Iya. Dan berujung kepada ya pasti cuman terus diem-dieman kayak gitu aja bang. Gitu. Iya, Katolik juga beliau ya. Iya bang. Terus kan ada di kitab itu kan kalau Yesus itu Tuhan di dunia dan Tuhan di langit gitu kan bang. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus juga masih berdoa kepada dirinya sendiri kayak gitu loh bang. Makanya yang sering di logika saya itu nggak masuk bang sebenarnya itu kayak gitu tuh bang. Ya, karena sejatinya Yesus itu Tuhan hanya melalui surat-surat Paulus saja. Ya. Kalau menurut Yesus dia bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Bahkan resep untuk mendapatkan hidup kekal surga itu harus mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Terus yang saya pertama kali saya pengen, kenapa kok saya yang belajar Islam, kenapa nggak saya belajar yang agama yang lain gitu kan bang? Karena saya sebenarnya awal mulanya itu dari kayak saya sering lihat debat-debat kayak Zakir Naik, kayak Kodandi gitu kan. Kenapa Kristen tuh selalu kalau jawab tuh muter-muter gitu loh bang. Wah berarti ini ada yang janggal nih kayak gitu loh. Makanya saya tertarik dengan Muslim kayak gitu bang. Iya. Sedikit tambahan ya Akhi ya. Ya silakan nih. Jadi gini bang, setelah Anda Muslim, biasanya yang kita arahkan pertama disunahkan untuk ganti nama atau menambahkan nama yang sifatnya keislami ya. Yang Islami itu satu. Yang kedua, Anda diwajibkan, kalau ini wajib sih ya, bukan cuma sunnah, untuk mandi besar. Kenapa itu bisa dibilang wajib? Karena setahu saya orang Katolik habis hubungan dengan istri kan nggak mandi bang. Iya. Mandi ya besar kan? itu gimana bang maksudnya? Nah bang? nanti saya ajarin ya. Oh, iya, bang. Ya, habis mimpi basah nggak mandi, habis hubungan dengan nggak mandi. Nah disinilah nanti Anda diwajibkan untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadas besar, termasuk dari hadas-hadas kekafiran. Ya itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu terbasahi semuanya oleh air. Beda dengan wudhu ya? Oh, beda. Nah kalau udah bisa wudhu, ya tata caranya wudhu sebelum mandi besar wudhu dulu. Tapi seolah-olah wudhu. Silakan request. Ya seolah-olah wudhu. Ya. Nah nanti niatnya mandi besar itu di situ kalau belum bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia saja. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Sudah. Oh iya, nanti coba saya pelajari lihat di YouTube atau di mana nanti. Iya, itu kaki-kakinya di sela-sela jari-jari kaki, jari-jari tangan, ya, rambut itu nanti remas-remas, terus hidung dimasukin air,
lubang telinga, tapi jangan dimasukin ke dalam telinga ya. Jangan. Dia harus basah semua seluruh tubuh. Begitu Bang. Ya. Siap. Terima kasih. Ya. Nah, Anda sudah bisa tata caranya sholat. Jalankan sholat sebisa Anda, apa yang bisa Anda baca. Bisa bismillah, bisa al-fatihah, bisa Allahu Akbar. Itu aja. Oh iya. Ya. Jalankan Terima sholat kasih. nikmat Bang, nikmat. Subhanallah, nikmat. Kemarin saya waktu belajar sholat itu juga nangis Bang, waktu baca Al-Fatihah itu Bang. Padahal belum tahu artinya. Belum tahu Bang, kan Ya cuman Allah, ya. baca Al-Fatihah itu kan cuman lihat di Latin di Google kan Bang, cuma tak hafalin itu 2 hari hafal Bang. Cuman artinya sudah coba tak hafalin tapi belum hafal Bang. Yang cuman artinya pembukaan gitu aja, teman belum tahu lebih dalam lagi. Tapi waktu baca itu kayak artinya tuh adem gitu loh Bang. Itu aja. Api yang di Jogja mana ya? Kok nggak ada atensinya ya? Api Jogja mana? Iya, coba request. Ya, Bang. Ya. Coba request Bang William, nanti kalau setelah ini nanti kirimkan nomor WA-nya di DM ya Bang ya. Oh iya Bang. Siap, Iya, Bang. nanti kita Cuma. bisa komunikasi lewat WA saja. Ya, masih banyak Bang Juma ya Bang ya. Mohon bimbingannya ya Bang ya. Semoga saya bisa istiqomah ya Bang. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Anda ini masih ngumpul sama orang tua atau udah rumah sendiri Bang? Rumahnya sebelahan Bang. Sudah bikin rumah sendiri. Iya. Assalamualaikum Bang Zuma sama Sadli. Ini ada dari ini Bang Samudra ini udah naik nih. Ada yang mau disampaikan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Izin penuh Bang. berkah, bulan mu'alaf. Siap. Izin Bang William, kalau boleh Baik, tahu Bang. Jogjanya mana? Saya di Sleman Bang, di daerah Minggir Bang. Oh, Slemane. Ya wes aku follow ya, tolong di follow back nanti bisa DM ya. Oh ya, siap Bang. Terima kasih banyak Bang. Masya Allah, habis Jawa Tengah semangat banget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, subhanallah. Jadi istrinya belum, Bang Willy. Rencana insya Allah sih besok siang saya mau cerita Bang. Siap, Kenapa nanti saya- insya Allah nanti kita ini ya, Bang William besok boleh nggak main ke rumahnya Bang William? Boleh Bang. Boleh Bang. Besok ya, besok sore kita ke sana ya. Kalau hari Jumat sore gimana Bang? Saya besok ada acara Bang. Siap, Jumat sore nggak apa-apa. Jadi Siap. kita dari sini siang. Baik Bang. Ya. Izin buat ustadku, guruku. Nggih. Silakan Bang Samudra seperti biasa jalankan tugas dengan baik. Masya Allah. Masya Allah. Gimana dengan mualaf kita kemarin? Alhamdulillah. Bang Heru, ayah ibunya. Siap, beliau tadi sudah ikut pengajian kita di masjid, sudah saya videokan juga kepada Ustadz Alif. Terus tadi sempat diskusi juga dengan Oten tapi belum bisa login malam ini. Insya Allah 2-3 hari lagi lah kita. Allahu lagi. Akbar. Masya Allah. Bangga aku dengan api Jawa Tengah ya Allah. Keren. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Bang izin, boleh saya live Hari Bang? mu'alaf 25. Ya, Ada yang perlu boleh, disampaikan segera. lagi enggak? Sebelum Mungkin turun? udah cukup dulu Bang. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan saya tak japri aja Bang. Siap. Baik. Bang William, Iya Bang. tolong DM saya secepatnya ya. Siap. Nanti saya DM Bang. Jadi nanti Jumat sore kita singgah Siap Bang. mampir ke Siap. rumah Bang William. Ya, siap Bang. Terima Ya, kasih ya Bang Bang Juma, Bang semuanya ya Bang ya. Iya. Ya, Bang Assalamualaikum William, makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang William, WA saya ada di bio profil ya, diklik saja linknya. Allahu Akbar. Insya Allah. Tiap malam. Masya Allah. Pas 25 Desember hari mu'alaf. Bulan berkah ya. Bulan berkah. Inilah Bulan bulan berkah. berkah para mu'alaf.
Bang Samudra, ada lagi yang ini sampaikan Bang, karena 2 kolom yang tersisa hanya untuk konten. Izin turun, siap. Izin turun sekarang. Maaf Makasih ya, kelupaan. Siap. Izin turun semua. Ustadz-ustadku, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Chris. Sudah pasti Kristen ya? Malam. Ya Bang. Bang Chris ya? Wakanda for Indonesia forever. Thank you. Mau mualaf ya. Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mazuma, ini. Wabarakatuh. Ada Siapa? salam. Nih. Siapa dari mana? Nih om aku nih. Nih ini om awak nih. Iya. Om awak. Masya Allah. Ini abang awak nih. Suruh pulang ke Pekan kalau nggak saya pecah jadi warga Riau. Arman Maulana. Suruh pulang. Ini Pak Ciawa. Ini Pak Ciawa nih. Haji Tony. Uni sampaikan. Uni. Ya. Sampaikan suruh cepat pulang ke Riau. Kalau enggak saya pecat jadi warga Riau itu. Masya Allah. Masya Allah. Apa ini? Palu basah. Kita makan ini. Merbata. Kita makan merbata. Tengok paduk. Tengok tuh. Salam satu Tuhan. Ini Om Awak nih, Om Awak. Aduh. Masya Allah, Pak Sondi. Ingat Ini kampung siapa Pak ini? Sondi. Ini anak hilang ini. Yusuf Anak nama hilang. tinro di Malupu ko itu Malupu ko lagi Yusuf nama tinro. Nggak nonton ya. Sampai gak pikir. Pak Sondi ngapo lah, boy tak pulang-pulang ngapo di siku. Nggak boleh dia pulang sama Pak Endra. Nggak boleh tuh. Bang Endra ngarang pulang udah Sondi. Mau ganti kakak dia menjadi warga negara daerah Jakarta. Tuh. Ngapo lah melalak jauh banget ke Jakarta. Aduh, pulang. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Itu David. Kalau orang Rio kalau bilang ngeluyur itu melalak. Silakan David. Ngapo lah melalak. Ya David, selamat malam. Silakan David. Kristen ya pasti. Udah sering kok di sini semuanya. Ya apa yang ingin disampaikan David? Waduh, nggak ada yang disampaikan Bang, cuma mau nanya nih Bang. Ya apa yang mau ditanyakan? Aduh. Iya Bang. Izin bentar David, bentar. Ini teman-teman yang komen di bawah terkait politik, mohon maaf langsung saya blokir ya. Sudah dibilang jangan bahas politik. Jadi kalau terkait dengan paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita serahkan kepada demokrasi. Kita aminkan saja mana yang baik gitu loh. Oke? Amin. Amin. Oke, lanjut David. Iya, saya mau nanya nih Bang Zuma sama yang lain ya. Saya dengar ya ada ayat Al-Quran seperti ini. Barang siapa Allah beri petunjuk, ia mendapat petunjuk. Dan barang siapa Allah sesatkan, ia tidak akan mendapat penolong dan pemberi petunjuk baginya. Nah, jadi istilahnya di sini Allah udah tentukan gitu manusia siapa yang diberikan berkat dan siapa yang akan disesatkan gitu nggak Bang Zuma? Mungkin saya salah ya. Iya. Itu oke. Iya, bentar ya Bang. Kalau Ya, Allah udah silakan, tentukan gitu ya. Kalau Allah udah tentukan ya. Ya kenapa seorang yang ditetapkan untuk disesatkan itu, contohnya mungkin saya ya Bang, kan saya di luar Islam katanya kafir gitu ya. Ya mungkin saya yang Allah tetapkan untuk disesatkan gitu ya. Terus siapa kalau saya mau masuk Islam tapi Allah udah tentukan kan udah diklaim di situ tidak ada yang dapat memberi kamu petunjuk. Gimana kalau saya kafir sampai saya wafat gitu Bang Zuma? Ya takutnya gitu ya. Semoga enggak gitu. Iya. Baik. Iya, silakan akhi. Monggo dilanjut. Iya, baik.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan sangat jelas bahwa kebenaran itu semuanya sudah dilimpahkan oleh Allah. Kebenaran sudah Allah nyatakan kepada manusia. Barang siapa kemudian ingin beriman, kata Allah, silakan beriman. Barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Al-Quran menjelaskan itu. Maka Allah mengatakan kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Ini Al-Quran yang menyatakan. Ya, jangan sekali-kali engkau ragu. Nah, sekarang permasalahannya ketika Anda mengatakan bahwasanya Allah memberikan di dalam Al-Quran misalnya man yahdillahi fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka dia yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan oleh Allah maka merekalah orang-orang yang rugi. Ini bukan berarti berbicara mengenai hal yang Anda pikirkan bahwasanya saya sesat karena sudah ditentukan sesat. Enggak seperti itu. Kenapa demikian adanya? Karena ayat yang tadi itu adalah bagi mereka yang mengeraskan hatinya terhadap kebenaran Al-Quran dan kebenaran Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan misalnya dalam Al-Quran surah Al-An'am ya, ayat 153. Allah mengatakan di sana wa anna hadza siratal mustaqim, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Karena ada perintah, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Bukti barusan sebelum saudara Daniel, beliau Katolik sampai dia berselisih tegang kemudian dengan istrinya. Tapi beliau kemudian mengikuti petunjuk, mengikuti jalan yang lurus. Maka Allah kemudian menunjukkan hidayah kepada saudara kita yang tadi. Ini yang perlu saudara pahami. Ya, kalau dikatakan bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang tidak hanya memberikan petunjuk kepada mereka yang diberi petunjuk, itu juga keliru kita memahami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Nah, Allah tidak meninggikan derajat siapa yang dibicarakan dalam ayat ini. Karena yang bersangkutan enggan memanfaatkan petunjuk Allah yang ada untuk diraih. Sehingga Allah tidak memberinya kemampuan untuk mengamalkan atau melakukan atau meraih petunjuk tersebut. Jadi ketetapan Allah yang berlaku adalah barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah berupa kemampuan untuk mengikuti kebenaran, maka dialah yang benar-benar mendapat petunjuk. Jadi terkait dengan hidayah, terkait dengan menerima Islam, terkait dengan menolak Islam dan tidak menerima hidayah, itu terletak dari Anda sendiri. Contoh misalnya malam ini saya tanya, kenapa Anda masih menembah manusia? Yesus manusia. Yesus mengaku, Eimi anthropos, aku adalah manusia. Kenapa Anda menuhankan? Siapa yang memerintahkan Anda untuk menuhankan itu? Anda ingin mengatakan Allah, Tuhannya umat Islam. Enggak mungkin. Nah, sekarang Islam datang kepada saudara. Dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan pencipta langit dan bumi, yang tak bisa dilihat oleh mata manusia. Oleh karena ini adalah alam fana, alam yang punya keterbatasan, sementara Allah tidak memiliki keterbatasan. Maka Allah tidak bisa kemudian menapaki alam yang penuh keterbatasan, karena Allah tidak terbatas. Nah, begitu juga yang diceritakan oleh Tuhan, oleh kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi itu maha besar. Maha besar, Allahu Akbar.
dan dikatakan tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'. Kalau dia tidak serupa dengan apapun, berarti kita tidak bisa menyerupakan dirinya dengan apapun itu yang ada dalam penglihatan kita, yang ada dalam pikiran kita, yang pernah kita rasakan, yang pernah kita dengarkan. Tidak bisa disamakan atau diserupakan dengan Tuhan. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala datang kepada saudara mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana. Yang datang kepada Bani Israel itu adalah utusanku, dan utusanku itu aku berikan kekuatan mujizat dan tanda-tanda. Dia utusanku. Apakah Anda beriman kepada itu? Anda beriman, ya aku percaya Yesus utusan Tuhan. Tapi kenapa Anda tuhankan? Kira-kira yang ngajarin siapa? Anda sendiri kan? Karena akibat doktrin dan dogma. Tapi pada hakikat kebenarannya, posisi kebenaran absolut tidak sampai ke situ. Tapi kenapa Anda menolak? Apakah karena Allah? Tidak, karena Anda sendiri. Karena Anda sendiri menolaknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada Anda. Nah, andai saja Anda tidak menolaknya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang ingin menerima petunjuk tersebut. Seperti itu saudaraku ya. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan, oh saya tidak masuk Islam karena saya ditetapkan, siapa bilang? Siapa bilang? Kita diberi akal untuk berpikir. Kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman, maka silakan beriman. Barang siapa yang kemudian ingin kufur, maka silakan kufur. Ini jelas dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Jadi tidak ada alasan bahwasanya saya kufur karena Tuhan tidak memberikan saya petunjuk. Petunjuk kayak mana lagi? Anda diberi akal, Anda diberikan penglihatan, Anda diberikan hati untuk mengetahui ke poin-poin kebenaran itu. Seperti itu Bang, silakan. Ya, tapi malam. Malam. Ya, terlepas dari itu kan Bang Zuma, saya juga apa ya, selalu nonton gitu kisah-kisah para mualaf gitu ya Bang Zuma. Bahkan ada yang dengar azan doang udah mualaf gitu, bahkan ada yang tiba-tiba gitu, padahal dia nggak mempelajari Bang Zuma. Kan bisa dikatakan rahmat dan hidayah itu hanya Allah yang menentukan, gitu kan Bang Zuma? Iya bener ya, salah ya? Iya kan betul. Sampai Ya, dia terus- tanya ini sih, berkali-kali Anda udah menanyakan ini loh. Enggak, saya belum apa ya, aduh bingung saya juga. Saya nggak masuk gitu Bang Sugi Bang gitu. Juma dari udah dulu pernah tuh. menerangkan ini loh. Iya, saya belum masuk gitu Bang dari dulu. Ya nanti kau belajar sendiri lah Bang. Sabar pengelontop. Sabar-sabar, ganti-gantian ya. Saya bingung juga gitu Bang. Bingungnya kenapa saudara saya? Iya kan saya ini ya Bang, saya bukan. Gimana? Iya, saya mau banget gitu Bang dapat hidayah dari Allah gitu kan. Tapi saya nggak bisa membohongi hati saya gitu Bang Zuma. Kalau saya belum bisa menerima, di sisi lain hati saya mau menerima, di sisi lain juga saya nggak masuk gitu Bang. Nah sekarang Abang paham, kan? siapa yang menginginkan Anda kemudian tidak mau meraih hidayah? Ya kalau menurut saya Bang, itu hidayah Allah yang belum datang kepada saya gitu Oh Bang. nggak bisa Menurut gitu. saya, ya. Bukan begitu caranya. Sekarang begini. Apakah Anda memiliki 100% hak mutlak terhadap diri Anda? Contoh misalnya, Anda mau tidur. Bisakah kemudian ada kekuatan di luar dari Anda untuk kemudian melarang itu? Anda lapar, Anda ingin makan. Adakah kekuatan di luar Anda kemudian yang bisa mensetir Anda untuk tidak makan? Masuk ke dalam kamar, Anda lakukan apapun terhadap diri Anda, memperkosa diri Anda sekalipun Anda mampu kemudian. Tidak ada yang bisa menyetir itu. Begitu juga dengan iman. Ketika kebenaran itu ada pada diri saudara, maka kebenaran itu Anda tidak raih. Hanya Anda karena alasan saya ditetapkan kemudian menjadi kufur. Itu adalah alasan yang dibuat-buat. Sekarang saya tanya gini,
Kenapa Anda tidak beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia? Kenapa? Ya, Karena kalau untuk itu kan Bang, kalau dalam kitab saya kan tidak ada diceritakan tentang Muhammad gitu Bang. Oke, baik. Berarti jawabannya sudah Anda ketahui. Karena kitab Anda lah yang telah menutup mata hati Anda kepada kenabian Rasulullah. Bukan Allah yang menutup. Anda sudah menjawab. Yang menutup hati dan iman Anda untuk menuju kepada Rasulullah adalah buku karangan orang-orang yang tidak dikenal. Buku-buku yang dituliskan yang Yesus pun tidak kenal buku itu. Yesus tidak memberikan kemudian legitimasi tentang buku yang Anda imani. Yesus tidak mengenal pengarang-pengarang kitab saudara. Buku-buku yang tidak jelas inilah yang membuat Anda kemudian tertutup hatinya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih Anda jujur. Pertanyaan kedua, kenapa Anda tidak mau beriman kepada Tuhan yang umat Islam sembah? Apa jawaban saudara? Ya, bantu saya Bang Zuma ya. Saya masih percaya dengan kitab saya sekarang karena itu dia jawabannya. Iya, bentar dulu Bang Zuma. Jadi bukan karena Allah, tapi karena Anda sendiri. Anda lebih percaya kepada karangan-karangan orang yang tidak jelas dibandingkan kemudian pemberitaan yang didatangkan oleh sosok manusia yang hidup di zaman jahiliyah yang tidak ada melakukan penelitian, penyelidikan, daftar pustaka atau apapun itu kemudian lalu dia menceritakan tentang apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Anda menolak itu. Jadi bukan Allah, tapi Anda sendiri yang telah menambatkan iman kepercayaan saudara kepada buku yang tidak jelas. Silakan. Oke, ya gitu aja Bang Zuma. Ya. Enggak bingung. Jangan bingung. Jangan bingung. Kan jawabannya sudah jelas. Kenapa Anda menolak Allah? Kenapa Anda menolak Rasulullah? Karena saya masih percaya kepada buku ini. Sekarang kalau Anda itu ingin mendapatkan petunjuk hidayah, ambil buku itu telah pelajari dengan baik. Kenapa Anda tidak makan seharian? Karena uang ini yang saya pegang Bang. Ada apa dengan uang Anda? Saya juga bingung Bang. Sudah 5 warung yang saya datangi, tidak ada yang mau menerima uang saya Bang. Cek per cek ternyata Anda tidak mendeteksi dan tidak mau meneliti kemudian uang yang Anda pegang Anda sangat cinta karena gambarnya bagus, karena rapi dan seterusnya masih baru. Anda lupa bahwa uang yang Anda pegang itu adalah uang palsu. Bagaimana mungkin kemudian warung mau terima? Bagaimana mungkin kemudian hidayah ini bisa datang sementara Anda membelanjakan uang palsu? Bagaimana barang-barang itu mau datang? Bagaimana hidayah itu mau datang? Anda kemudian tergadai dengan buku-buku palsu tersebut. Buku yang mengajarkan Anda menyembah kepada sesama Anda manusia. Bagaimana Anda bisa keluar dari cengkeraman itu sementara Anda percaya sesuatu yang batil? Gak bisa Bang, gak bisa. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kufur maka silakan kufur. Ada satu hal yang ingin saya hadiahkan kepada saudara malam ini. Sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mungkin bisa Anda renungkan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ini hadiah dari saya buat saudara. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan dan kedustaan terhadap Allah
padahal dia diajak kepada Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Anda zalim, makanya Anda tidak mendapatkan petunjuk. Loh, Bang Suma jaga mulut kalau bicara. Apa rupanya yang harus saya jaga? Allah Subhanahu wa taala menerangkan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kenapa Anda tidak mendapatkan hidayah? Karena Anda zalim. Apa buktinya? Anda percaya kepada buku yang tidak jelas asal muasalnya. Anda zalim. Bang, kebanyakan orang yang nggak belajar juga ya dapat hidayah gitu, Bang. Iya, betul. Belajar Islam itu tiba-tiba betul dia sekali. gitu. Betul sekali. Baik, betul sekali. Narasi yang saya bangun, ada orang yang membelanjakan uang palsu yang kemudian bisa mendapatkan makanan. Apa itu? Mungkin pada saat dia datang ke warung, yang pemilik warungnya itu melihatnya iba, melihatnya kedatangannya orang ini benar-benar menghambakan benar-benar memperlihatkan permohonan. Dia benar-benar terlihat tidak makan, bukan sombong angku di hadapan sang penjual. Ini uang asli loh, ini kan baru, ini kan bagus dan seterusnya. Memperlihatkan keangkuhan di hadapan penjual yang ada. Tidak dapat makanan, padahal yang dibawa uang palsu. Ketika Anda bertanya, ada hanya mendengarkan suara azan, ada hanya mendengarkan kematian, bahkan ada yang hanya bermimpi mereka bersyahadat. Tapi kenapa saya ini? Saya sudah belajar bertahun-tahun. Karena Anda angku di hadapan Allah, Anda zalim. Apa zalimnya? Mari kita buktikan. Kita buktikan malam ini juga bahwa Anda adalah zalim. Saya ingin tahu dari saudara, menurut saudara saya ini, saudara David, apakah pencipta langit dan bumi ini pernah berhenti menjadi pencipta langit dan bumi? Silakan Anda jawab. Ya kalau pakai akal sehat ya nggak mungkin. Nggak gitu, mungkin. Lalu Ya, kenapa? Lalu kenapa? Gitu ya. Kebanyakan gitu ya orang-orang yang nggak belajar gitu ya. Ya bisa kita bilang ini orang yang nggak mencari gitu, orang yang masih menantang kebenaran gitu, menurut Islam. Tapi dia tiba-tiba gitu masuk Islam, nggak belajar gitu ya. Hidup makannya dan tidurnya pun kafir gitu, menentang Allah gitu. Tiba-tiba dia diberi hidayah masuk Islam. Baik, Anda mengatakan bahwa tidak mungkin secara akal kemudian pencipta langit dan bumi itu berhenti menjadi pencipta. Artinya Tuhan semesta alam itu tidak akan pernah mungkin menjadi manusia. Saya ingin tahu, menurut saudara, Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya Tuhan, Bang. Kalau saya di Kristen ya tetap Tuhan. Udah selesai. Berarti Anda zalim. Tadi jawaban pertama, pencipta langit dan bumi tidak akan pernah berhenti menjadi pencipta. Dengan kata lain, pencipta langit dan bumi mustahil menjadi manusia. Mustahil menjadi manusia. Sebab manusia itu bukan pencipta langit dan bumi. Sebab manusia itu adalah ciptaan. Tapi jawaban yang kedua, menurut saudara, apakah Yesus itu Tuhan? Apa yang Anda jawab? Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus manusia. Berarti Anda jatuh kepada hadiah yang saya berikan. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Anda adalah pendusta. Anda adalah pembohong. Tadi Anda mengatakan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Tapi ketika berbicara anak Maria yang manusia, yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda pembohong, Anda pendusta, Anda jatuh kepada kezaliman yang nyata. Ini belum berapa menit kita berbicara. Yang diterangkan Al-Quran justru menjadikan umat Islam semakin kuat imannya terhadap Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah tidak akan pernah bisa berhenti menjadi ciptaan. Allah tidak bisa berhenti menjadi bukan Allah. Tetapi kemudian Anda mengatakan manusia Yesus yang lahir di kandang binatang itu adalah Tuhan. Anda zalim. Pantas kalau kemudian Anda itu tidak bisa mendapatkan hidayah. Lalu bagaimana dengan mereka yang
tiba-tiba hanya mendengarkan azan, padahal mereka pembangkang. Dia pembangkang terhadap Allah. Tapi mereka bukan hidup di dunia apologet. Dia tidak hidup di dunia debat. Dia tidak mengeraskan hatinya ketika mendengarkan penjelasan. Tetapi kemudian begitu dia benci kepada Allah, benci kepada Islam, benci kepada Rasulullah, benci kepada Al-Quran, tapi sekali dia mendapatkan tetesan air, dahaganya terselesaikan kemudian. Ya, otoritas Allah ya Bang untuk memberikan hidayah gitu. Istilahnya saya mencari keadilan gitu Bang. Abang bilang diberikan setetes air langsung dahaganya hilang. Kenapa saya nggak diberikan Bang? Sedangkan saya baca dalam baik. Bentar ya Bang, saya tolong saya Bang. Iya, silakan. Ini Bang, saya dalam Al-Baqarah 272 ya Bang. Iya. Nggak usah baca Arab nih. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah. Nah, ini kan diperjelas bahwa pemberi hidayah itu hanya Allah gitu, yang memberikan petunjuk, memberi taufik siapa yang dia dikehendakinya gitu ya Bang. Ya terlepas dari saya orang yang zalim atau enggak ya, kan itu hak otoritas Allah. Contohnya abang bilang tadi ada yang tiba-tiba gitu, dia nggak hidup di dunia apologet gitu kan. Ya gimana ya, dia diberi, saya tidak gitu Bang. Nah ini kan saya bertanya di mana sih keadilan Allah gitu. Baik. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Al-Quranul Karim, laisa alaika hudahum, bukanlah kewajibanmu wahai Nabi Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Walakinnallah, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memberi petunjuk kepada mereka yang mau mendapatkan petunjuk. Sekarang bagaimana mungkin Allah memberikan petunjuk kepada manusia yang sudah nyata-nyata tahu Yesus manusia, tapi mengeraskan hatinya menganggap Yesus itu Tuhan. Allah itu adil. Anda mencari keadilan. Allah itu adil. Tidak akan mungkin Anda dipalingkan kemudian kepada keinginan Anda mempertuhankan manusia yang Anda tahu dia adalah manusia, dan Anda jatuh cinta kepada penyembahan terhadap manusia itu. Itu gak mungkin. Allah itu maha adil. Tapi seketika Anda memalingkan hati Anda, bagaimana mungkin saya menyembah ini, akan manusia? Ini gak benar. Manusia kok saya sembah? Ini nggak benar. Lebih baik saya ateis, lebih baik saya menjadi ayam sekalian daripada saya menyembah sesama saya manusia. Tapi kan Anda tidak ingin itu. Anda tidak mau. Meskipun apapun yang terjadi, Yesus tetap Tuhan. Kan itu yang Anda inginkan. Kan itu yang sedang terjadi pada diri Anda. Banyak hal yang Anda pikirkan, yang Anda renungkan, yang Anda takutkan, yang Anda inginkan kemudian dengan penyembahan terhadap Yesus. Padahal Anda sudah tahu dia manusia. Jangan Islam, jangan Kristen, Anda netral. Apakah pencipta langit dan bumi itu pernah berhenti menjadi Tuhan? Tidak. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah pencipta langit dan bumi itu pernah berhenti jadi Tuhan dan menjadi manusia? Tidak pernah. Kalau secara akal. Tapi secara iman Anda pasti akan mengatakan, yes, Yesus itu manusia, tetapi dia juga Tuhan. Ini zalim. Orang yang berpegang teguh kepada kezalimannya inilah yang Tuhan tidak beri petunjuk. Kenapa nggak diberi petunjuk orang-orang kayak gini? Karena mereka zalim. Zalimnya mereka mematikan akal mereka, lalu kemudian mengedepankan iman mereka. Habis itu dia bertanya, kenapa Allah tidak adil? Kenapa Allah tidak memberikan saya hidayah? Loh, gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ibarat Anda ini lagi tenggelam. Anda lagi tenggelam. Anda bisa berenang berenang ke pinggir danau. Anda bisa berenang, tapi Anda teriak, kenapa tidak ada pelampung yang dilemparkan kepada saya? Ini tidak adil. Begitu ya. Sementara yang lain dikasih pelampung, saya kenapa nggak dikasih pelampung? Padahal dikasih petunjuk. Bung, kamu tinggal 3, 4, 5 kali narik napas, goyangkan tangan kiri dan kanan secara bergantian ke depan, Anda sampai dan Anda selamat. Tapi Anda tidak melakukan itu.
Gaya dada bisa. Gaya dada pun bisa, gaya kupu-kupu bisa. Tapi Anda tidak melakukan. Anda ingin disuapin dengan pelampung. Ini namanya zalim, bunuh diri itu namanya. Allahu Akbar. Ceramahnya. Masya Allah. Udah, silakan. Iya. Minum dulu bang, capek kali ya bang. Enggak? Iya, nggak apa-apa. Ya, makasih nih waktunya ya. Iya. Jadi kalau saya menyikapi tadi ceramah bang itu memang luar biasa bang, salut lah ya. Itu bukan ceramah loh, itu menjawab oke lah bang. Iya. Bang Alontop ini Kristen atau Islam? Zolim juga ini. Oh, iya zolim. Zolim juga pasti. Jadi Pangan apa nih, mau disampaikan atau mau ditanya atau mau bertanya? Enggak, karena kebetulan ini kan Yesus ini kan apa ibaratnya kan menyangkut dengan pribadi saya, Tuhan saya kan pribadi itu, ya kan, betul nggak? Iya. Jadi saya mau bertanya seperti ini bang, jelas Yesus itu memang manusia di dunia, buktinya dia lapar, dia tidur. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengatakan dia itu manusia, iya, dia manusia. Pertanyaannya, supaya jangan salah persepsi, ini ada namanya salah persepsi di dalam pandangan. Orang Muslim berpandangan bahwasanya apa? Yesus itu manusia, kenapa jadi Tuhan? Nah, kalau kami enggak, Tuhan itu datang ke dunia untuk melakukan namanya sesuatu perubahan di dalam ciptaannya. Sebagaimana Tuhan, dia memiliki cara, dia mempunyai cara pikir tersendiri, dia mempunyai ibaratnya kekuasaan tersendiri. Bagaimana sih supaya ciptaan saya ini benar, bagaimana sih supaya apa yang saya bentuk ini menjadi lancar perjalanannya atau semua teratur. Nah, sebagaimana hakikat dia adalah sang pencipta. Nah, dia melakukan satu namanya penerobosan dengan cara seperti itu, bahwasanya aku akan datang ke dunia ini untuk melakukan namanya perubahan, sebagaimana itulah cara dia, karena dia Tuhan, dia yang buat, dia yang berkuasa, dia yang melakukan segala sesuatu. Seperti itu kalau menurut aku. Gimana pandanganmu Bang Zuma? Oke, muncul pertanyaan Bang. Iya, yang Anda uraikan ini, yang ajarkan Anda Tuhan atau setan? Coba. Kalau Anda mengatakan Tuhan yang mengajarkan, berarti berbicara mengenai kitab suci. Nah, kalau berbicara mengenai kitab suci tertua milik Yahudi. Sekarang tunjukkan dalilnya di kitabnya orang Yahudi yang mengatakan pencipta langit dan bumi merubah dirinya menjadi ciptaan. Silakan. Ya, jadi ginilah dulu Bang. Ya, karena kuliah abang jangkauannya lumayan luas nih. Jadi saya ini coba hanya untuk bercoba kita manusia kan dikasih akal nih Bang ya. Betul sekali. Jadi kalau kita nanti berbicara dan karena kuliah selalu kuperhatikan, yang selalu perdebatan itu masalahnya nanti dicarilah dari Krak-krok. sejarah ini atau ini kan. Jadi maksud saya gini Bang. Contoh nih ya, adalah orang umat Muslim. Itu suara apa itu Bang? Berisik Bang. Suara apa? Udah dimatiin Bang. Udah bersih kan? Ya coba lanjut. Nah itu dia. Nah suara apa lagi tuh? Udah. Nah, coba tes. Udah. Jadi adalah orang Muslim. Dia melakukan masa mudanya berzina. Udah kan? Nah, dia kalau menurut dari pandangan kalian lah dulu Bang, mengenai hal seperti itu, bagaimana Tuhan menyikapi apa yang kita berbuat? Contoh pembunuh, perampok, udah dibunuh, diperkosa, dirampok lagi, gimana Tuhan? Apa dia ke neraka apa ke surga? Iya, baik. Tadi pertanyaan saya itu nggak dijawab ya. Saya dikit bentar bang. Ya silakan. Ya bang, maaf ya bentar. Bang, ya saya mau ucapin terima kasih Bang atas penjelasannya. Insya Allah saya gitu ya, Insya Allah keren. Insya Allah saya mau nanya-nanya sekali lagi gitu Bang. Saya mau memastikan Bang. Ya. Ini dulu David, jangan dulu kau potong David. Bentar, saya mau pamit dulu Bang supaya oten-oten yang lain dapat pencerahan dari Bang Zuma ini. Ya Bang, makasih banyak Bang atas waktunya Bang, atas penjelasannya Bang. Sama-sama Bang David. Iya Bang, Shalom Bang Zuma, Tuhan memberkati Bang Zuma. Amin. Gimana Bang? Iya, baik. Al-Quran menjelaskan, illa man taba wa amana wa amila salihan.
Faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'an. Kecuali orang yang bertaubat. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, tidak dirugikan sedikit pun. Jadi mengenai dosa dia yang sebelumnya gimana bang? Yang pertobatan. Yang misalnya nih, contoh nih ya, saya bunuh orang, saya udah perkosa orang, udah rampuk, bunuh lagi. Nah, tentu dong namanya kita manusia kan ada namanya titik kita sadar akan perbuatan kita. Kita meminta maaf lah, seperti orang Muslim. Ya Allah, ya Robi, ampunilah segala dosaku ya Allah. Betul? Itu kan masuk abang kan? Iya. Pertanyaan saya, dosa saya yang membunuh manusia itu, bagaimana Tuhan menyikapi itu? Iya. Al-Quran apa jawabannya? Iya. Baik, tadi sebenarnya sudah menjawab, tapi abang dah ini. Saya kasih data yang lain. Al-Quranul Karim menjelaskan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari di mana Allah kemudian kelak mengumpulkan semua manusia pada hari perhimpunan. Itulah hari di mana kesalahan-kesalahan akan diungkapkan oleh Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya, menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Oh, berarti misalnya nih, contoh nih saya Kristen nih ya. Iya. Ya, misalnya saya pembunuh, perampok nih, udah saya memerkosa, udah bunuh lagi. Iya. Jadi, supaya saya masuk surga, saya harus masuk Islam. Anda bertobat masuk Islam, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya. Jadi dosa saya yang membunuh manusia itu, yang menghilangkan nyawanya itu diabaikan aja nanti kalau saya pindah Islam. Ini sudah dijelaskan oleh Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Oh, berarti kalau sekarang saudara kita yang Muslim itu melakukan berzina atau ini, jadi sehingga kalau dia mengaku bersalah jadi bertobat, sholat jadi sebagaimana rukun Islam dilakukan, itu dosanya yang semua yang dilakukan pembunuh perampok yang Muslim itu masuk surga. Ya. Kalau dia taubatan nasuha, masuk surga. Dan satu hal, maksud saya kan adalah orang kita taruhlah dia umur 25 tahun melakukan itu. Nah, dia insaf lah dia kan. Jadi bertobat. Dia ini cerita Muslim nih ya. Dia bertobat jadi rajin sholat dan sebagaimana lah Muslim sejati ya kan. Nah, itu dosanya itu diampuni nggak? Diampuni. Perbuatannya diampuni dosanya oleh Allah. Hukumnya apa? Gimana? Hukumannya atas perbuatannya itu nggak ada. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kan sudah jelas. Oh, begitu pemahamannya. Iya. Siap. Gitu ya. Iya. Bagaimana kalau di Kristen? Kalau di Kristen itu bang, mungkin nanti kalian percaya apa nggak percaya, tapi inilah sejarah yang saya tahu bang ya. Iya. Contoh Daud lah, dia kan mengingini istri prajuritnya. Dia minta maaf sama Tuhan. Oke Daud. Kau minta maaf, aku ampuni. Tapi perbuatanmu itu kuhukum kau atas perbuatanmu. Itu dia. Makanya saya berpikir beda berarti ya. Kalau Tuhan saya bang, ya, saya berdosa berzina ini, saya minta maaf. Iya saya diampuni, saya dimaafkan. Tapi perbuat dosamu itu kau harus rasakan akibat siksaannya. Itu. Jadi bagi Tuhan saya tuh nggak bisa kalau kau karena mengaku ya Allah begini, oh dosamu yang itu, contoh saya pindah Islam jadi saya enggak. Kalau di prinsip saya Kristen itu nggak bisa. Kau zina, kalaupun kau bertobat aku Tuhan minta maaf lah atas perbuatan, iya kau diminta maaf kan, makanya hidup kau masih bernapas. Berarti kau dikasih apa kan? Tapi perbuatanmu itu kau harus menanggung hukumannya. Lalu bagaimana dengan data-data barang siapa yang percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Gimana? Inilah bang, ini di. Jadi Yesus itu terlepas kita bicara Tuhan Yesus itu jadi Tuhan atau enggak ya bang. Jadi dari ajarannya bang ya. Iya. Jadi kalau pengajaran Yesus itu seperti ini bang. Memang dosa manusia itu yang dari dulu apa yang dilakukan dia itu Tuhan tidak pernah namanya tidak memberikan hukuman sama dia.
Tetapi Tuhan memberi kemudahan. Gini contohnya Bang, Yesus itu kan mengajarkan kasih kan Bang. Artinya kasih itu buah roh itu tidak benci, tidak pendendam, pokoknya damai sejahtera lah yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dengan begitu Bang, bahwasanya segala sesuatu yang menyangkut hutang perintah Tuhan yang dilawan manusia, kalau dia hidup di dalam kasih, itu akan dibenarkan Bang. Bukan berarti dia benar, tapi Tuhan akan menganggap itu sesuatu yang benar. Tapi perbuatan Maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu Bang? Dibenarkan gini, contoh Bang. Contoh gini saya misalnya dia membunuh, seperti seperti Sambo misalnya kemarin. Itu gimana itu? Iya, itu dia harus nanggung hukumannya Bang. Lalu bagaimana dengan dalilnya dia percaya kepada Yesus? Dia akan diselamatkan. Bedanya gini Bang, contoh Sambo kan, dia udah jelas membunuh itu kan, ceritanya kan dari hukum kan, dia bersalah nih menghilangkan nyawa orang, ya kan, di dunia aja dia dihukum, apalagi Tuhan, dia dihukum, tapi untuk menentukan dia ke surga ke neraka nanti Tuhan akan menimbang sesuai dengan cara Tuhan. Ada juga timbangan ternyata ya. Ada juga timbangan. Itu kan ini kalau ya, penjelasan Anda itu larinya ke Islam. Itu satu hak prerogatifnya Bang. Itu penjelasan Islam itu Bang. 1 Yohanes 2 nomor 1, dengarkan saya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Lalu bagaimana dengan dosa yang Anda tadi katakan? Bukankah orang Kristen ketika mati itu langsung ke surga? Siapa bilang? Lah, semua orang Kristen itu ketika kita berdialog mengatakan mereka tidak ada siksaan kubur, langsung surga. Gini loh Bang. Gini. Orang Kristen itu tidak terlalu membahas seperti kalian jalurnya, contoh kalau mati nanti kemana. Di Kristen nggak terlalu dibahas di situ. Jadi mereka nggak mengerti alam kubur, gitu loh. Jadi kalau menurutkan udah saya bilang tadi Bang, hukuman mau mati kita mau ini tetap Tuhan tuntut hukuman. Apa yang kau perbuat selama hidup. Oleh karena itulah Tuhan memiliki hak prerogatif. Makanya dibilang dia maha kuasa. Nanti kan kalau Kristen, makanya dibilang nanti Bang, kalau Kristen dibilang nanti Tuhan akan menghakimi. Dikumpulkanlah semua manusia itu, dihakimilah sesuai perbuatannya masing-masing. Gimana cara Tuhan memberi hukuman, itulah hak prerogatif Tuhan. Gitu. Lalu bagaimana dengan kematian Yesus di atas tiang salib? Nah, kalau kematian Yesus di atas tiang salib itu Bang, kita nggak bisa menjawab secara langsung, oh begini, enggak. Kita harus belajar kita harus kembali ke namanya dari awalnya zaman Musa, hukum Musa dan kitab para nabi. Itu Bang sebenarnya penentu. Jadi kematian Yesus ini untuk apa? Kematian Yesus ini untuk apa? Nah, boleh saya izin bicara Bang, tapi jangan diapa dulu. Nah, gini Bang ceritanya, saya persingkat aja ya supaya nggak menghemat waktu. Jadi gini Bang, kalau di Kristen itu kan, kita kan di buku di Alkitab itu kan kita ada namanya belajar kitab Musa, walaupun itu kita isi kitab Musa itu nggak lengkap semuanya, gitu loh. Ya kan? Nah, di dalam kitab Musa itu kita dapat namanya pelajaran seperti hukum Taurat, ya kan? Nah, di dalam Kristen itu kita diajarkan di dalam hukum Taurat itu, hukum Musa itu, dari hukum Musa ini Bang, kalau kita menilik dari hukum Musa, kita jangan bicara Yesus dulu ya. Dari hukum Musa ini Bang, sebenarnya kalau menurut hukum Musa, kita itu nggak ada yang bisa ke surga Bang, sebenarnya. Kalau dalam pandangan gimana? Kalau kita bicara Yesus dulu Bang ya. Kalau dari kitabnya, dari hukum Musa Bang dan kitab para nabi, bahwasanya kita manusia ini Bang nggak layak ke surga. Karena apa? Surga itu tempatnya suci, kudus. Kita ini manusia berdosa. Oleh karena itulah makanya dibilang ada istilahnya Tuhan akan menguduskan umatnya supaya layak ke surga. Dengan cara apa? Tuhan menguduskan umatnya supaya bisa masuk ke kerajaan surga itu karena surga itu tempatnya suci, nggak bisa berdosa. Itulah Bang. Jadi makanya apa? Tuhan mengambil cara dengan cara seperti tadi yang kita di Kristen ini. Jadi karena itu tidak bisa dilakukan. Makanya kan tumbal ya Pak. Bukan beda Bang tumbal.
Jadi ginilah bang, kalau seorang pencipta handphone, bisa nggak kita ajari dia untuk memperbaiki apa yang diciptakan? Dia yang tahu kan? Itu bang. Makanya dibilang karena dari konsekuensi dari Taurat inilah makanya manusia itu tidak bisa ke surga. Dengan begitu Tuhan mengambil cara menguduskan umatnya dengan cara dia harus turun untuk namanya melakukan pengudusan untuk dosa umatnya. Tapi ingat bang, dosa manusia yang berbuat zina yang ini tetap nanti dia akan dihukum. Itulah Tuhan. Makanya dibilang dia, saya bukan manusia yang bisa dipermainkan. Kau berzina, kau akan dapat hukuman. Gitu bang. Jadi dari mana Anda mendapatkan kemudian ilmu bahwa Taurat itu kemudian menyebabkan orang tidak masuk ke dalam surga? Nah, kita berbicara hukum. Nah, dalam disiplin hukum kita harus tahu hukum itu ada konsekuensi, ada prinsip, ada dasar, ada asas. Jadi kita di Kristen tidak diajarkan hukum Taurat itu seperti hanya butir-butir Pancasila. Jangan berzina, jangan makan babi, jangan apa, jangan ini, enggak. Dasar hukumnya apa? Jika kau melakukan sunat, tapi kau berzina, sunatmu itu dibatalkan Tuhan. Karena apa? Tubuhmu sudah najis. Gak ada lagi gunanya kau potong kulit dagingmu, padahal apa? Kau tubuhi perempuan. Contoh. Oke, baik bang. Oke, udah bang. Saya udah paham. Sekarang begini, kalau tidak berzina, tetapi tidak bersunat, itu gimana kedudukannya? Tetap sama bang. Tetap sama. Contoh saya bang ya, saya kan nggak bersunat nih bang. Nah, saya melanggar hukum Taurat, nggak ada basa-basi. Tetap saya pelanggar hukum Taurat. Nah, berarti Anda tidak akan masuk surga karena Anda melanggar Taurat. Iya, kalau dari hukum Taurat saya nggak masuk surga. Iya. Itu. Iya. Siapa bilang orang Kristen itu kalau di dalam secara kasarnya bang, kami itu memang dididik secara apa melanggar hukum Taurat. Iya. Sunat kami langgar. Karena apa? Sunat itu nggak bisa dihapuskan, itu firman Tuhan, nggak bisa kita abaikan. Saya Kristen, saya pelanggar hukum Taurat, real itu. Iya. Itu. Tapi nanti kalau saya ke surga itu bang, itulah dibilang karunia. Artinya apa? Contoh saya sendiri lah bang, kan saya udah melakukan zina begitu, udahlah saya langgarin hukum Taurat itu, tapi saya ikutilah ajaran Yesus itu kasih. Contohnya kalian Muslim kan, saya dilarang membenci kalian, saya harus mengasihi kalian seperti diri saya sendiri. Nah, hal itulah dilihat Tuhan untuk langkahnya perubahan. Oleh karena itulah apa? Ya sudahlah. Kasih karunia lah, ya udah kau dimasukkan ke surga. Itu artinya bang karunia, bukan karena perbuatan saya lagi bang. Itu maksudnya. Baik. Jadi sekarang gini, kasih yang Anda diajarkan di agama Anda itu kasihnya kepada manusia aja atau kepada Tuhan juga? Saya mengasihi manusia berarti saya mengikuti aturan Tuhan. Karena apa? Mengasihi Tuhan itu adalah melakukan apa yang kuperintahkan. Oke, perintah Tuhan bersunat. Apakah Anda ikuti? Kan saya udah bilang tadi bang secara saya itu pelanggar hukum Taurat. Berarti Anda tidak mengasihi Tuhan? Iya, saya orang berdosa. Ya benar. Lalu bagaimana Anda bisa masuk ke dalam surga mendapatkan kasih karunia? Bagaimana Anda bisa mendapatkan kasih karunia kalau Tuhan murka sama Anda? Gimana ceritanya? Oleh karena itulah bang, oleh karena itulah bang, kita dibuat Yesus itu ajaran kasih. Loh, kasih kan tadi mentaati perintah Tuhan, sedangkan Anda melanggar perintah Tuhan. Gimana Anda bisa dikatakan kasih? Saya tanya balik bang. Saya tanya balik bang. Dosamu apa aja? Bisa kau hitung? Ya, dosa yang melanggar perintah Tuhan itu disebut dosa. Nah, sekarang kalau kita melanggar perintah Tuhan. Ya, kalau kita melanggar perintah Tuhan, sama dong kita kan? Kalau kita melanggar perintah Tuhan, itu bukan karena faktor sengaja, maka Allah tidak menghitung itu sebuah dosa. Kalau tidak sengaja. Contoh yang tidak sengaja apa bang? Contoh misalnya tidak sengaja itu menabrak orang, meninggal, membunuh orang kan, membunuh orang itu kan menghilangkan nyawa orang itu kan dosa. Tapi menabrak orang tanpa sengaja itu bukan dosa. Berarti perbedaan persepsi kita tentang dosa udah beda bang. Nah, kalau sekarang beda. Apa itu dosa menurut saudara? Nah, jadi kalau di kami itu bang, jangan misalnya berzina.
Misalnya ada cewek cantik nih lewat, mata saya aja udah berpikir. Oh iya, itu dosa juga bagi kami. La Itu taqrabuz sama, Pak. zina. Nah, sekarang Iya. kalau Tuhan yang memerintahkan bersunat tapi Anda tidak bersunat, itu dosa tidak? Dosa. Dosa. besar. Sampai kapan dosa itu berubah menjadi berkat? Sampai dosa itu menjadi berkat dari pertobatan saya. Ukuran pertobatan di Kristen itu ialah buah roh. Bagaimana ceritanya Anda dikatakan misalnya gini Bang, mencuri itu dilarang oleh Ya. Tuhan. Tapi Anda mengaku bertobat dari mencuri, tapi setiap hari Anda mencuri. Gimana ceritanya tuh? Nah, Apakah itu disebut bertobat? Inilah pertobatan yang dimaksud itu, Bang. Tahu pernah Bang lihat Mencuri dan bukan. tidak mengaku Iya. tidak mencuri tapi mencuri gitu. Ya, begini, makanya dengarkan dulu Bang ya. Kan tadi saya kan udah pelanggar hukum Taurat nih karena saya agak sunat. Itu fix ya. Saya pelanggar hukum Taurat. Udah. Dan banyak lagi hukum Taurat yang mungkin saya langgar yang saya tidak tahu karena banyak hukum Taurat ini kan. Jangan ada ilah lain tapi Anda membuat ilah baru. Iya banyak kan Bang. Nah. Jadi seperti tadi kita harus ingat prinsipnya hukum Taurat itu Bang. Contoh, saya ini sunat tapi saya berzina atau main sama perempuan lain. Sunat saya ini nggak dianggap Tuhan lagi satu kebenaran, dianggap najis. Itulah kalau dari pemahamannya. Tapi mengenai tadi, tapi itu nggak ada dalilnya. Itu nggak ada dalilnya. Ada Bang sebenarnya di kitab Yohanes. Tidak ada. Sunat batal karena berzina itu nggak ada dalilnya. Artinya gini sunat, Bang, bisa bahasanya sunat ini perintahnya memotong kulub. Iya. Memotong kulub. Jadi sekarang kalau orang itu berzina, dosa sinanya dapat, tapi tidak kembali dikatakan tidak bersunat, tetap aja dia bersunat. Iya, berarti tetap pahala bersunat juga berjalan. Jadi gini Bang, kalau bahasa rohaninya di Alkitab gini katanya di Bible gini. Satu yang kau lakukan, yang satu lagi jangan kau abaikan. Waduh, bahasa rohani, dalil rohani Bang. Nah, jadi udah tunggu dulu ya biar nggak mundur ke belakang maju ke belakang ya. Gini maksud saya tadi kan. Jadi mengenai inilah saya tadi, saya berzina, saya melanggar hukum Taurat. Nah, pertobatan yang Tuhan mau dari saya untuk bisa memungkinkan saya ke surga, itulah buah roh tadi Bang. Ada buah-buah roh, buah kasih itu. Bagaimana Anda masuk surga Anda tidak bersunat? Bagaimana Anda bisa mendapatkan karunia sementara Anda adalah pelanggar? Gimana ceritanya? Jadi kan digini Bang, kalau di dalam tadi Barangnya tidak masuk surga, barangnya tidak masuk surga, Guru. Tunggu dulu Bu. Jadi maksudnya gini Bang, saya nih lah contoh pelanggar sunat ya, saya nggak sunat nih, jelas saya melanggar hukum Taurat dan itu dosa, tetap itu dosa. Nah, tapi kalau di dalam hukum Taurat itu Bang, contoh saya buat ilustrasinya, saya tidak tidak sunat, ya kan? Atau kayak contoh inilah, sunat lah, saya sunat nih, tapi saya menipu, membohongi orang, ya kan? Mabuk, narkoba. Jadi lebih banyak dosa saya melanggar hukum Taurat karena saya sunat. Sekarang pertanyaan, bagaimana mungkin Tuhan memasukkan saya ke surga? 10 hukum Tuhan saya langgar, 1 saya ikuti. Coba gimana? Nggak bisa Bang. Jadi gini, ketika Begitulah abang pemahaman itu kami Bang, kira-kira gitu. Kalau abang makanya gimana? harus berdasar kepada kaidah hukum. Di Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan hukum perjanjianku. Dia harus dihilangkan, dia harus dilenyapkan. Artinya Anda ini harusnya sudah dibunuh. Lah, jadi apapun kebaikan yang Anda lakukan itu sudah tidak dianggap karena Anda sudah dianggap mati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Anda sudah melanggar perjanjian kekal. Dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka lenyapkanlah dia dari sebangsanya, karena dia telah melanggar hukumku. Nah, sementara Anda mengatakan ajaran kasih. Kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhannya Anda langgar. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda penganut ajaran kasih? Bagaimana Anda bisa mendapatkan kasih karunia kalau perintah Tuhan Anda saja Anda langgar?
kasih Iya, karunia hayalan. Gini bang ya. Oke. Kan di sini ada dibilang dasar hukum Taurat ada tertulis di Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa larinya ke situ. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, itu perintah siapa ya? Itu pernyataan siapa? Pernyataan dari Yesus lah, Yakobus muridnya. Itu pernyataan siapa? Kalau dikatakan. Bukan pernyataan, ini firman bang, perintah ini. Firman dari mana? Nih, coba pakai logikamu bang, perintah Tuhan berapa banyak? Enggak, saya tanya dulu, Yakobus itu perintah siapa? Yakobus itu perintah siapa? Karena Pak, Itu udah dulu. anggaplah ini salah, saya ikutilah bang. Perintah Tuhan itu berapa banyak? Perintah Tuhan berapa banyak? Banyak perintah Tuhan itu. Nah, kalau begitu, kalau kita banyak contoh nih, saya buat contoh. Ada orang Muslim sunat, tidak makan babi, tapi menipu, mabuk, berzina, main perempuan, jahat sama temannya, gimana itu bang? Masuk surga nggak dia tuh? Pertobatan kan ada pertobatan. Nah, itulah pemahaman. Enggak, itu pandangan kalian, pandangan kami seperti tadi. Oh, tidak bisa. Jadi Coba kalau Anda abang memaksakan paradigma buku Anda, cara menafsir buku Anda dengan buku saya beda. Tuh. Itulah Padahal Tuhan Yesus saya. sendiri yang mengajarkan bertaubat. Artinya dibilang, untuk apa kau sunat? Padahal apa? Tubuhmu sudah jinah. Iya, itu kata siapa, Pak? Kata Yesus. Siapa, ya? Di mana Yesus mengatakan? Yakobus, muridnya. Yakobus kan, ini murid. Yakobus yang Anda maksud ini siapa? Murid Yesus yang 12 itu, di antara murid 12. Ini kitab Yakobus ini kitabnya siapa? Kitabnya siapa? Bingung saya pertanyaan abang. Iya. Ya iyalah. Anda membatalkan firman Tuhan dengan mengandalkan karangan orang yang tidak pernah Yesus kemudian. Berarti abang menduga ini karangan. Lah iyalah. Oh gitu. Pasti karangan lah. Oh gitu. Boleh saya tanya balik bang? Tunggu dulu. Kita buktikan dulu. Anda kemudian menggunakan sebuah data untuk mematahkan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam pengajaran yang ada yang datang kepada para nabi, pertobatan. Diperintahkan orang-orang itu bertaubat. Kenapa kemudian? Berarti kan kenapa gini, kemudian? Tunggu bang. Kenapa saya udah kemudian? Paham, iya. Saya udah paham. Jadi masuk abang Alkitab saya yang saya pegang ini itu udah dikarang gitulah ceritanya bang ya. Bang, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 18 perintahnya. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah. Dan ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka meninggalkan hukum Taurat, mereka tidak dikatakan gugur semuanya, tidak. Tapi mereka diajarkan bertaubat. Iya. Bahkan Yesus mengajarkan pun bertobat. Iya, bang benar. Terus, tunggu. kenapa kemudian kemudian Anda tetap ngotot tidak bersunat? Bukan itu masalahnya mengenai kitab saya ini sekarang masalahnya bang. Yakobus ini abang bilang karangan ya, betul kan tadi kan kalau nggak salah. Ya. Kalau begini. Saya bertanggungjawabkan. Saya bertanggungjawabkan. Gini bang. Ya. Kalau kita berbicara mengenai pengajaran yang menerima firman di agama Anda itu sebenarnya siapa? Yesus atau murid-muridnya? Kalau menerima firman dibilang Yesus, nggak ada tertulis di Alkitab ya seperti Muhammad datang ke Gua Hira dapat wahyu, nggak ada cerita Yesus begitu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, segala firman yang engkau berikan. Yesus menerima firman. Nah, mana firman itu? Mana firman yang diterima oleh Yesus? Itulah yang diajarkan. Ya, mana firman itu? Saya tanya, mana firman yang diterima oleh Yesus mana? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Segala firman, bang, saya minta segala firman yang Yesus terima itu mana? Ya itu yang di Alkitab. Bacalah bang kisah Yesus, Matius, Lukas itu. Lah, Yesus tidak pernah memberikan firman kepada Lukas, kepada Yakobus. Jadi kepada siapa diberikan bang?
Ya, justru ini pertanyaan saya kepada saudara. Iya. Jadi kalau kan udah aku bilang tadi bang, saya udah terima apa yang abang bilang itu. Oke, kita start lah di sini. Kan saya udah bilang tadi bang, bahwasanya Yakobus ini. Nah, abang bantah tadi itu karangan palsu. Kapan begini panjang lebar sampai sekarang. Nah, saya tidak katakan palsu. Itu asli tulisan daripada oknum. Tapi iya, berarti kan karangan palsu bang. Itulah, gak usah karena Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada mereka untuk menulis. Dan bukan mereka yang menerima firman, tapi yang menerima firman itu adalah Yesus. Iya bang, oke, udah ya. Nah sekarang saya bertanya, abang tahu itu adalah campur tangan atau karangan. Jadi yang mana yang asli bang? Yang asli itu yang datang kepada Yesus. Iya, ada nggak ditulis di mana? Hilang gitu aja. Markus 4 nomor 14 Yesus mengajarkan Injil Markus Allah. itu siapa bang? Markus itu asisten Paulus yang melakukan penyelidikan tentang Yesus. Hasil penyelidikannya, penyelidikan daripada Markus. Penyelidikan dari Markus. Abang bilang tadi bahwasanya apa? Bahwasanya di mana Yesus itu berfirman kepada Yakobus. Sekarang saya tanya balik, kapan sih Tuhan Yesus berfirman di Markus? Hasil penyelidikannya Markus menerangkan Yesus mengajarkan Injil Allah di Galilea. Berarti kitab Markus itu abang percaya itu benar? Saya mengatakan penulis kitab Markus menuliskan hasil penyelidikannya, mengatakan bahwasanya Yesus mengajarkan Injil Allah. Pertanyaannya, Markus 1 nomor 14. Tapi kan tadi udah karangan bang, gimana ya? Ini kisah pak, ini kisah di kitab saudara, makanya saya bertanya, apakah kisah ini bullshit? Atau kan kisah ini karangan? Iya, abang sendiri bilang tadi. Kalau bukan karangan, tunjukkan mana Injil Allah yang Yesus beritakan. Mana? Kan saya udah cerita tadi bang, abang bilang itu karangan. Oke, kita setuju ini karangan. Jangan balik ke Alkitab. Sekarang kita tanya jawab tanpa Alkitab. Bisa nggak lu bang? Loh, kitab Anda mengatakan Yesus mengajarkan Injil Allah. Pertanyaannya mana Injil Allah itu? Iya kan saya udah terangkan, kasihilah musuhmu. Itu kan Injil bang. Jadi yang mana maksud abang? Bang, Yesus itu adalah nabi penerima firman. Iya, firman yang disampaikan Yesus itu di mana bang? Justru saya yang bertanya, mana firman yang Yesus terima ini mana? Ya saya kasih tahu, abang nggak percaya itu karangan, ya udah berarti kita tutup nih, udah kan selesai. Firman yang Yesus terima dari Tuhan itu mana? Iya kan saya udah kasih tahu tadi bang, itu nggak karangan itu abang bilang ya udah kita tutup. Oke, berarti tidak ada ya? Tidak ada ya? Kalau dari pandangan abang, kita tutup nih ya. Kalau dari pandangan abang ada, tunjukkan. Kan udah saya tunjukkan, abang nggak percaya itu karangan. Yang mana? Yang Anda tunjukkan yang mana? Yang mengenai Yakobus tadi. Oh tidak bisa, bukan itu. Karena Yesus tidak pernah bertemu dengan Yakobus, penulis kitab saudara. Iya, makanya itu bang. Saya bilang, abang kan nggak bisa pakai ini. Udah. Ya kan? Nah, berarti Injil Allah yang Yesus beritakan sudah hilang. Oke, sepakat kita. Oke, sepakat. Nah, sekarang saya bertanya kembali ke Isa. Mana ajaran Isa itu, bang? Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Jangankan ajarannya, Nabi Isanya aja ditolak. Lantas Anda minta 2000 tahun kemarin, 2000 tahun ini Anda minta kemudian ajarannya. Gimana ceritanya tuh, bang? Iya, sekarang Nabi Isa datang kepada Bani Israel ditolak. Dia aja ditolak. Apalagi saya tanya balik bang. Abang meminta saya bukti yang asli mana yang asli apa enggak 2023 tahun. Justru itu saya tanya. Di dalam kitab saudara diberitakan Yesus memberitakan Injil Allah.
berarti Allah memberikan Injil kepada oknum yang datang kepada Bani Israel. Sekarang permasalahannya, mana Injil Allah? Di Anda tidak ada. Anda tanya kepada saya, mana Injil Allah yang diajarkan oleh Nabi Isa? Saya katakan kepada saudara, jangankan Injilnya, Nabi Isanya aja ditolak. Berarti nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, sekarang sama-sama saya nggak ada. Oke, Gitu. kalau iya, oke, kita sepakat nih, sama-sama nggak ada ya. Sama-sama bahwa tidak ada Injil Isa lagi dan tidak ada Injil Allah yang diajarkan Yesus lagi. Dengan kata lain, Injil Anda itu tidak masuk dalam kategori. Oke, sepakat ya. Ya, sepakat. Berarti kita harus berbicara kepada buku Anda lah sekarang, karena buku Anda yang berlaku menurut Anda kan? Baik. Oke, ini enak nih. Sekarang saya bertanya. Apalah dasarnya dibenarkan bahwasanya Nabi kalian itu bersekutu dengan jin? Coba jawab. Bersekutu dengan jin itu tertulis di mana? Iya, kan ada banyak tulisan bersahabat dengan jin. Betul? Yang mengislamkan jin. Apa dasarnya? Loh, di mana Bang? Yang bersekutu dengan jin itu Kisah Para Rasul 18 nomor 16 buka lagi nomor buku saya. Di mana? Tunjukkan. Kalau saya mengatakan, saya tunjukkan Kisah Para Surah Rasul Al-Jin. 6. Di mana? Di mana di situ iya. Di mana dikatakan? Di mana dikatakan? Dari mana itu ada surah Al-Jin? Coba Rasulullah. jelaskan, Bang. Jelaskanlah sama saya. Kenapa ada surah Allah Al-Jin? Subhanahu wa taala yang mewahyukan itu. Allah yang menurunkan ayat ini. Iya, tapi kan di situ tertulis. Qul uhiya ilayya annahus. Mana? Kan Mana? Di mana? Di situ Bang. Surah Al-Jin itu pernah saya baca. Mana? Kami jin melihat Nabi Muhammad ketika bersolat, kami berdesak-desakan. Sekarang siapa yang, kan udah jelas itu Bang. Berarti Muhammad dan jin itu bersinar. Terus Tunggu dulu. Kan ada sering saya dengar bahwasanya apa Bang, Muhammad itu mengislamkan dari bangsa jin. Pertanyaan saya, bagaimana saya siapa? Iya, tunggu dulu Bang. Saya bertanya kan Alkitab saya. Kenapa Anda kayak orang santai aja, santai aja. Oke. Santai aja. Santai. Nah, itu kan tadi kan alasan saya gini Bang. Apalah yang membenarkan bahwasannya seperti yang tadi bahwasanya Nabi kalian itu mengislamkan sebangsa jin. Pertanyaan saya, ya kan? Pertanyaan saya gini Bang. Pertanyaan saya gini Bang. Apakah di antara kalian atau sampai sekarang bisa ada yang membuktikan bahwasannya jin itu ada agamanya? Loh, Bang, jin itu adalah makhluk Allah. Jin itu berarti nggak bisa kan? Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Nggak bisa. Bang. Jawabannya bisa nggak dibuktikan? Agama itu apa? Agama itu adalah aturan. Apakah jin itu juga mendapatkan aturan dari Tuhan? Ada aturannya. Iya, makanya aku bilang tadi bisa nggak dibuktikan bahwasanya benar itu ada jin yang agamanya seperti itu? Jin itu makhluk halus. Hanya orang-orang yang diberi kewenangan oleh Allah yang bisa melihat jin. Jin itu juga makhluk seperti kita, ada yang beriman, ada yang kafir. Sama seperti malaikat menurut pandangan Kristen, ada yang baik, ada malaikat yang kemudian memberontak menjadi setan. Sama. Sekarang kita bukti fakta yang nyata ya. Saya pernah lihat di YouTube Habib Bahar tahan bacok, tahan banting. Kenapa bisa gitu dia? Musyrik mungkin dia memiliki, kalau dia menyembah, dia meminta kepada makhluk selain daripada Allah, ya musyrik pasti. Berarti dia musyrik ya? Saya tidak bisa pastikan itu dia musyrik karena saya tidak melihat. Sabar Bang, karena saya tidak melihat dia menyembah setan. Memang Anda pernah melihatnya menyembah setan? Bukan. Sekarang dia dari mana jalannya bisa dia tahan bacok? Loh, kalau dia diberikan karamah dari Allah, caranya gimana? Loh, kan Allah mengajarkan ada yang disebut mujizat. Percaya enggak Anda? Bukan soal mujizat. Yang bisa bersekutu dengan jin. Lalu soal apa? Hanya dukun yang bisa bersekutu dengan jin. Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia bersekutu dengan jin? Apa buktinya?
Loh, dia nggak manusia normal. Manusia normal dibacok berdarah, dia nggak. Lalu bagaimana dengan Paulus? Bagaimana dengan Paulus? Paulus itu udah kita anggap palsu semua itu buku itu. Kenapa bawa? Oh, palsu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau orang diberikan kelebihan itu nggak boleh rupanya. Kelebihan yang bagaimana? Ya, yang dilarang ini kan menyembah selain kepada Allah. Jadi kalau ada orang diberikan, kalau ada orang misalnya Bang, diminta kemudian diberikan kemampuan untuk berbicara dengan makhluk jin seperti Bang Suma, apakah saya ini musyrik? Ketika saya ingin, insya Allah saya bisa. Bisa kita buktikan. Saya bisa. Bisa kita buktikan di depan orang banyak. Ya nggak bisa Anda buktikan. Yang bisa membuktikan cuma saya, karena hanya saya yang bisa lihat jin. Anda nggak bisa. Gimana Anda bisa membuktikan kalau saya lagi ngobrol sama jin, sementara Anda nggak bisa lihat jin? Anda makan. Buktikan. Berani nggak kau? Apa-apaan Bang? Anda mau ngapain? Saya Bang, berdoa. dengarkan saya Bang. Dengarkan saya Bang. Jangan emosi Bang. Jangan emosi. Jangan emosi. Kau bilang tadi kau santai. bisa. Saya ceritakan sejarah saya dulu supaya dapat. Iya. Saya membeli sebuah gunung Bang. Dengar dulu. Kalau Anda tidak bisa duduk tenang, ya, mending Anda turun. Bang, saya sudah berapa kali buktikan, dan saya sudah berapa kali ditemukan. Saya ada di Makassar dan udah diam sudah kau, diam. Saya sudah berapa kali ditemukan ada di Makassar dan orang juga melihat saya ada di kota lain. Ayo loh. Saya beli gunung Bang, tempat pemotongan pada masa penjajahan Belanda. Tidak ada satu warga pun yang berani. Dengarkan dulu saya. Tidak ada satu warga pun kemudian yang berani menginjakkan kakinya di gunung tersebut. Sampai hari ini, bayangkan, dari sejak kerajaan Belanda, kerajaan Goa, tidak ada yang berani menginjakkan kakinya di gunung itu. Saya beli tanah tersebut, gunung tersebut. Apa kata pemerintah? Bapak mau ngapain beli tanah kayak gitu? Kami aja warga nggak berani ke sana. Bahkan dulu mau dijadikan tempat pemakaman orang Bulukumba, tapi kemudian begitu mereka beli, mereka dihantui kembali, tanah itu diambil. Dulu bahkan pernah menjadi landasan angkatan udara, tapi mereka tidak melanjutkan karena mereka sering dihantui. Saya katakan apa? Berikan tanah itu, saya mau punya. Saya ingin membelinya. Saya beli. Lalu saya berdoa kepada Allah. Saya katakan kepada Allah, ya Rabb, saya ingin cari nafkah di sini. Kalau memang ini berpenghuni, mohon perintahkan penghuninya datang ke rumah saya. Ya. Datang ke rumah saya Bang, penghuninya. Masa? Iya. Itu apa itu Bang? Anda mungkin nggak percaya, kan Anda nggak bisa lihat jin. Saya bisa. Ya Bang ya. Oh iya. Namanya kita sharing Bang ya. Oh, nyata. Nyata ya. Bang Alon, kalau pengen adu sakti, datengin ini Pastor Simon Adi. Nah, bisa. Gurunda. Nah, jadi saya minta kepada Allah, kalau memang beliau itu kemudian ingin berdialog dengan saya, ya, kalau beliau memang ingin bercerita dan bertukar Ya Bang, terus Bang. Halo. Tunggu, Gurunda sinyalnya merah. Oh, oke. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan Di dalam, ketika saya tutup mata dengan mengecilkan, ketika saya buka lebar mata saya tidak nampak. Oh gitu ya. Saya katakan, apakah saya boleh kemudian untuk cari nafkah di tempat itu? Kalau boleh, silakan Anda tetap di sini. Silakan Anda tinggalkan tempat ini. Tapi kalau tidak, duanya pulang. Alhamdulillah sampai hari ini
menakjubkan, kok bisa ya? Padahal dulu di sini tempatnya kemudian orang kena petir. Lalu, ini orang Makassar pasti dengar saya karena ini kejadian mengheboh. 2 pekan lalu, pekerja daripada Syukran Adinda Mori kena petir, dan itu jaraknya hanya kurang lebih 500 sampai 800 meter dari tempat saya bekerja. Meninggal di tempat baru-baru 2 minggu lalu. Itu di gunung yang sama dengan gunung saya. Iya ya. Seram juga bang ya. Oh serem. Tahu, nggak mungkin saya bohong. Disaksikan ribuan manusia kayak gini, nggak mungkin. Orang Makassar tahu 2 pekan lalu ada pekerja di pabrik Cemori disambar petir, dan itu hanya kurang lebih 800 meter dari tempat saya. Petir di sana bang, petir kilat di sana. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Allah masih melindungi kita. Cara kayak gitu. Jadi begitu bang. Jadi Al-Quran menjelaskan tentang surah jin, bukan berarti kami ini menyembah jin atau seperti apa. Enggak. Iya, maksud saya gini. Karena kan kita kan sharing nih bang, bukan saya juga menjustice atau menghakimi. Ya kan? Jadi mengenai cerita bang tadi bang, saya udah pernah seperti itu. Wah kalau itu hebat juga itu. Iya, makanya iya. Makanya untuk membuktikan itu ada nggak berantem sama setan baru. Ada nggak diantara kalian yang bisa membuktikan jin? Gurunda itu berantem sama setan. Kalau lu enggak. Enggak, maksudnya gini. Ada nggak? Dan biar saya datangi. Benar nggak dia punya agama? Apa dia bohong? Apanya itu tuh? maksud. Jin itu ada juga yang beriman. Jin itu bukan setan. Tapi jin yang kemudian ingkar kepada Tuhan itu golongan setan. Sama seperti manusia. Manusia itu bukan setan, tapi manusia yang ingkar kepada Tuhan itu bagian. Iya, karena semua tahu itu bang, semua tahu. Makanya. Iya, makanya kan saya bilang tadi kalau memang nggak bisa dibuktikan. Sama gini pengalaman. Biasa, ini yang nyembuh ini nih, pengen gua tes ini. Pastor Simon deh, bawa ke sini deh. Iya, gini bang, supaya bang jangan salah paham ya. Banyak pendeta gadungan mengataskan nama mujizat, mengataskan Yesus. Saya nggak kenal si Simon itu siapa. Oh gitu. Oke. Iya. Karena di Kristen ini banyak juga pendeta gila. Gitu loh. Makanya jangan tolak ukurnya pendeta. Jangan. Mabuk. Banyak. Makanya itu jangan kita patokan. Buktinya kemarin LGBT. Masa diberkati babi sama babi di gereja? Kan setan itu. Nah, itu. Apa? LGBT kemarin kan babi sama babi. Itu namanya apa? Pendetanya udah gila, sinting. Dirasuki jin. Dia apa enggak itu loh. Iya, mamanya anak-anak masih ada di bawah. Tadi dia cerita jin. Iya, jadi makanya kan tadi saya bilang. Pak Ibar, jazakillah khair. Mengenai ini bang, katanya kan nabi kalian itu beliau mendapat wahyu ya bang ya ceritanya kan. Nah, ini bang, ketika sama nabi kalian itu, jadi namanya sesembahan kalian, sesembahan kalian itu kan Allah Subhanahu Wa Taala ya kalau nggak salah bang. Iya betul. Jadi makanya yang saya mau tanyakan, nah jadi kan kita nggak bisa pungkiri Musa itu kan nggak bisa kita pungkiri sejarah Musa itu bisa kita kali kan dia kan seorang nabi, seorang
Ya, Al-Quran juga kan diakui dia Nabi kan Bang? Betul gak Bang? Betul. Memang Allah SWT ini udah tahu dia namanya Allah SWT. Gimana? Zaman ini kan sekarang Iya. zaman waktu Nabi Muhammad Nabi kalian kan, jadi kalian tahu nama sembahan kalian itu kan Allah SWT kan gitu Iya. ya. Iya. Zaman Musa apa dia nggak tahu nama Allah SWT itu adalah nama Allah? Jadi gini Bang. Gimana kalau Allah Subhanahu wa taala dia menyatakan dirinya sebagai Khalik, Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bisa diganti menjadi setan atau diganti menjadi malaikat. Datang kepada Nabi Musa hanya memperkenalkan gelar-gelarnya. Oh gitu. Ya, hanya mengatakan gelar kepada Nabi Musa, kepada Nabi Abraham, Elohim dan seterusnya. Iya, El Shaddai macam El Shaddai. Nah, kemudian predikat daripada Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dan nabi-nabi selain daripada Nabi Musa yang datang kepada Bani Israel itu hakikatnya maha suci, maha tinggi. Akulah esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16 dan seterusnya. Jangan Bang, jangan kutip Bang. Itu udah karangan itu, jangan dikutip-kutip Bang. Ini perjanjian lama yang kan Ya udah perjanjian baru. Tiru-tiru karangan Bang, buku aja bawa. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Ta'ala itu adalah artinya maha suci, maha tinggi. Tuhannya Bani Israel, dalam hal ini Nabi Musa, Bani Yakub, orang Kristen maha terkutuk. Beda Bang. Iya. Iya ya. Nah, kan tadi bicara nama. Tadi Abang bilang bahwasannya zaman Musa hanya sarannya. Iya. Gelar. Ketika sama ini Pak Ngalon, sebenarnya bukan dari sampai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu nama Tuhan itu udah ketahuan. Buktinya apa? Nama anak perjanjian itu nantinya Israel, bukan Israel. Jangan bahas itu dulu, jangan menambah. Loh, ini kan kita imani. Kan bicara nama, kenapa ke Israel bawa? Loh, itu belakangnya kenapa kenapa bukan ya? Yang mana nih saya ajak ngomong nih? Aku dulu. Lanjut dulu deh, saya pamit sebentar. Siap, Brunda. 10 menit. Ya. Pasti mau nelpon kakak ipar. Udah nih, ganti lagi nih istrinya nih. Oke. Iya, gini. Anaknya Nabi Ibrahim, Ismail, Isra. Kenapa? Loh, kenapa jadi gitu pertanyaannya? Loh, itu artinya ada sisipan nama Tuhan di dalam anak perjanjian dan anak pemberkatan. Belum ada namanya, itulah intinya seperti yang dibilang Jumat tadi kan, sebenarnya simpelnya udah pas kan? Pas ya, Ismail, Isra. Allah Daya. Iya Bang, ya kan zaman Musa namanya belum diketahui, hanya nama kebesarannya. Baru setelah ada kali wa ta'ala kan begitu kesimpulannya kan sebenarnya. Mantap. Mantap. Iya. Ya. Iya begitu. Jadi bagaimana kita lihat aja gitu. Ada nggak nama selain Allah yang bukan nama berhala selain Allah? Ada nggak? Ya, iya nggak ada. Itu kan ditulis di bukumu. Itu kan pengakuan imanmu. Sekarang mau saya tanya, gimana
ketika dia membagikan nabi di Israel, satu Israel Yahudi. Ketika membagikan nabi di Arab, satu Arab Islam. Itu kan histori, sejarah. Tapi terbukti. Alah 1400 tahun masa masih belum puas. Berarti Tuhan itu nggak ada kuasa nama Allah SWT. Hah? B? CDF? Kenapa satu Arab bisa Islam? Banyak pemujanya. Apa? Kenapa Nyi Roro Kidul banyak pemujanya? Mana? Malah diludahi. Aku lihat di YouTube. Sayang sekali. Iya. Tapi namanya orang Israel itu kan banyak orang goblok. Malah Tuhan sana ya, agama negara pagan sana, penyembah dewa-dewa itu diambil ke sana dijadikan Tuhan. Sukses di negara pagan, kasihan ya. Iya. Jadikan Padahal dulu juga zaman Elia orang Israel itu banyak membunuh nabi. Jahat Israel ini, memang jahat sekali. Iya, makanya Tuhanmu dibunuh di negaranya sendiri karena tidak sukses mengkristenkan sana itu Yahudi. Kenapa ya Tuhan nggak sukses ya? Apa programnya itu ditolak ya? Programnya ditolak. Iya, kok Tuhanmu gagal gitu loh? Karena pengajarannya Kenapa memang Tuhanmu ditolak gagal? dunia. Malah dibunuh di sana itu. Pengajarannya Kenapa ditolak Tuhanmu dunia. gagal ya? Jangan-jangan Tuhanmu palsu, ditolak di negaranya. Buktinya apa? Buktinya apa, Bu? Kenapa ya? Kamu nggak berpikir ya pakai otakmu? Kenapa dia tertolak di negaranya sendiri? Karena ajarannya, kelahirannya Bu. dia tertolak. Ajarannya berat. Ajarannya salah. Loh, Ajarannya menyesatkan. Bukan. Ajarannya tidak menyesatkan. Ajarannya itu terlalu berat. Contoh, barang siapa yang meminjam uang kepadamu jangan kau tolak. Mereka nggak sanggup. Barang siapa yang mengajakmu jalan 1 mil, maka kau jalan 2 mil. Mereka nggak sanggup. Barang siapa yang ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Barang siapa juga seandainya meminta bajumu, kasih jubahmu. Ajaran Yesus itu, ya dengar dulu Bang. Ajaran Yesus itu ajaran yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Pertanyaan saya, Yesus ngerti nggak sih hamba-hambanya ini? Kok ngasih kerjaan yang nggak sanggup dilakukan gitu, berat banget. Ngapain dikasih gitu loh? Gimana Bang Pangalontok? Oh gitu. Iya. Iyalah Bang. Tapi sedikit Bang, nanti Abang jawab ya sedikit. Analoginya gini. Ya oke. Analoginya begini Bang. Saya punya anak umur 5 tahun, tapi saya kasih tugas buat apa? Mengangkat 5 karung goni semen. Kurang ajar saya berarti sama anak saya Pak. Gitulah Pak, kira-kira lanjut. Oke. Boleh saya ngomong, Bu? Boleh Pak, dilanjut. Jadi sebenarnya apa yang Ibu? Sebentar. Ya, silakan Bu. Kenapa Tuhanmu gagal di Israel sana? Dia gagal mengkristenkan tanah Israel. Kenapa? Karena ajarannya itu berat. Tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Sini ku coba ku tempeleng pipimu. Apa kau kasih lagi yang kanan? Mau ku coba? Karena berat ajarannya, makanya ditolak kelahirannya. Tempeleng pipi kiri, kasih lagi pipi kananmu. Mau nggak aku tempeleng pipi kirimu? Kasih lagi pipi kananmu, mau nggak? Itulah dia kenapa tertolak, ajarannya konyol. Iya, dia ditolak di sana kelahirannya. Coba Rasulullah karena benar ajarannya. Dengar, ini perbandingannya. Rasulullah karena benar ajarannya, sekalipun dia bukan Tuhan, hanya nabi, utusan, dia sukses mengislamkan tanah Arab. Tuhanmu gagal total, malah diludahi kemarin tuh salibmu di sana. Kasihan sekali, aku prihatin ya. Turut berduka cita. Lanjut. Oh gitu. Udah ini. Udah. Bang, ini Bang baca Bang ayatnya. Ini kalau lakukan. Enggak Bang, aku bukan mau ini Abang ya, bukan mau ngeroyok Abang lah. Aku cuma mau ngasih info aja sama Abang. Bebas sama saya enggak ini. Enggak, coba Bang baca ini ya. Ini yang enggak sanggup kalian lakukan loh.
Berilah Apa itu? kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau pinjam daripadamu. Ini ajaran Yesus kan Bang, disuruh kalian meminjamkan orang yang pinjam uang sama kalian kan. Nah coba aku pinjam duit sama Bang 5 juta, bisa nggak? Oh, boleh saya ngomong, Bu? Boleh Bang, silakan. Jadi menyikapi hukum-hukum Yesus itu kita nggak bisa secara mutlak, secara kontekstual. Supaya kita jangan tersesat dalam berpikir. Itu artinya apa, Bu? Contoh, bila pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Kalau dalam pemahaman secara hikmat, artinya apa? Jika kau tidak sanggup memberikan pipi, jika kau tidak sanggup ditampar, dan kau tidak sanggup untuk dibalas, oleh karena itu jangan lakukan seperti itu. Jika kau tidak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Berarti itu bukan Gitu. secara harfiah ya, itu alegori ya. Bukan, seperti itulah. Alegori. Itulah hikmat yang saya dapat. Oke, ya terserah kau lah ya. Tapi pertanyaan saya, Iya, kenapa Tuhanmu gagal mengkristenkan orang-orang sebangsanya? Oh, kalau dibilang kata gagal itu, Bu, sebenarnya kalau menurut pandangan hemat saya, aku aja orang yang percaya Yesus itu mengikuti ajarannya, aku aja Bu kadang-kadang menyerah. Tapi kalau saya pikirkan itu ajaran memang benar-benar itulah ajaran kasih. Contoh. Kenapa gagal di tanda kelahirannya? Sebentar, kenapa dia gagal di tanda kelahirannya? Sementara di tempat lain dia sukses. Ada apa nih? Iya karena Kenapa di negara pagan dia sukses? Bahkan di kita hari akan dirayakan hari ulang tahunnya. Sementara di tanah kelahirannya nggak ada yang merayakan hari ulang tahunnya Tuhanmu. Malah dirayakan di Vatikan sana di negara lain. Entah kok bisa Di gitu Eropa. ya. Iya ya. Iya kan mau lagi dirayakan ulang tahunnya Tuhanmu. Di tempat kelahirannya tidak dirayakan loh. Di tempat lain dirayakan, ada apa ini? Kok dia segitunya tertolaknya di tanah kelahirannya? Itulah ya. Boleh saya ngomong, Bu? Ya, sadarlah. Kenapa? Ini Bang ayatnya Bang nih. Yang mana Nah, lagi, Bu? ini Bang, ini sebenarnya aku jujur ya, kalau aku sebagai umat Islam senang aku punya tetangga orang Lu Kristen. Pangalon, syukurin. bukan, ini bukan keroyok. Abang ini baik loh. Gini ya, aku tuh senang kalau ada orang Kristen tetangga aku. Coba, kenapa Bang? Coba lah Bang jawab ya. Nanti Abang tanggapin ya. Pertama, kalau aku lagi pusing, lagi gabut, ya kan pengen numbu orang, aku datangi orang Kristen, aku tampar kalian. Kenapa? Kalian pasti kasih pipi kalian sebelah lagi. Aku nggak perlu samsa. Kedua, kalau aku pengen jalan-jalan ke Bali, kalian ajak aku ke Hawaii. Soalnya apa? Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Aku pengen ke Bali ya kan, aku ajaklah kawanku yang Kristen. Dia harus jalan-jalan sama aku setelah ke Bali ke Jakarta, habis itu terus mutar-mutar ke Australia. Itu enak punya tetangga Kristen ini loh. Kalau minjam duit nggak boleh dibalikin. Yesus bilang jangan dibalikin dan tidak boleh menolak. Sungguh aku sangat senang punya tetangga Kristen. Sayangnya nggak ada yang mampu ngelakuin ajaran Yesus. Ini Yesus kenapa? Kok udah tahu umatnya kayak kalian nggak mampu, kok dikasih juga ajaran yang berat kayak gini Bang? Apalah maksudnya Yesus gitu? Diperintahkan dan sempurna seperti Bapa, tapi kalian nggak mampu ngerjain. Gimana itu? Aku kayak gitu. Iya. Udah ngikutin ini, jadi miskin. Jadi miskin loh. Lanjut Bang, kayak mana itu Bang? Oke. Bang jadi tetangga aku besok ya, biar aku kalau pengen nampar orang abang aku tampar. Jangan, iya silakan Bu. Kalau itu menurutmu hal yang baik lakukan. Loh, itu ajaran kalian kok. Saya ingin membantu kalian menjalankan ajaran kalian. Ketika saya membantu abang menjalankan ajaran abang, saya berpahala di agama saya. Akhirnya saya membuat abang menjalankan ajaran Yesus loh. Berpahala loh saya. Oke. Kapan abang? Iya, lanjut Bang, gimana? Jadi menurut abang Yesus itu tahu tidak kapasitas hamba-hambanya? Tahu lah. Kenapa dia kasih perintah-perintah yang berat dan tak mampu kalian jalani? Dia mau menyulitkan kalian, rupanya? Enggak. Biar saya jelaskan, Bu. Oke, silakan. Oke. Udah. Jadi saya juga pernah seperti itu, Bu, berpikir. Iya, saya orangnya Kristen, bukan Kristen apa ya, konstan enggak. Saya penasaran tinggi. Masa begitu? Enak aja dia. Kok begitu? Berat kali kan gitu. Tapi setelah saya berpikir, saya ada teringat firman Tuhan yang berkata seperti, ukuran yang kau pakai akan dipakaikan untukmu.
Oleh karena itulah disimpulkan bahwasannya apa yang ingin orang lain perbuat padamu, perbuat jugalah seperti itu kepada orang lain. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena itu, jika kau tidak mau dijahati, jangan jahati Bang. sesamamu. Bang, itu abang baca itu dalil menghakimi loh, bang. Apa urusannya dengan abang yang diperintahkan untuk apabila ditampar pipi kiri kasih Makanya, kanan? dengar dulu Abang Bu, saya itu, ngomong. abang bawa dalil menghakimi loh, bang. Aku tahu periskopnya itu, bang. Bukan Periskopnya menghakimi. tentang jangan Apa yang enggak kau ayat ingin yang bang. perbuat orang lain perbuat padamu, lakukanlah Iya, seperti itu pada orang, itu bukan dalil menghakimi. bukan yang dalil pertama bang bawa. Itu dalil jangan menghakimi. Ukuran yang kau pakai kepada orang lain akan diukurkan kepadamu. Itu kita tidak boleh menghakimi. Abang kok bawa ke Bukan. ayat kok bukan? Bukan itu artinya, Bu. Lah? Bukan. Jadi orang Kristen selama ini yang debat sama aku salah mereka. Makanya Bu, Waduh. makanya aku heran lihat-lihat debat ini. Karena apa? Aku lihat banyak Kristen itu juga ini ya tampil. Oh ini aku ini. Wah. Jadi mereka Iya. tuh bohong bilang kalau mereka punya Roh Kudus sama aku tuh Bukan ya bang ya. bohong, pemahamannya belum tahu. Lah mereka kan dibimbing Roh Kudus kok gitu. Roh Kudus itu beda Bu, jangan sembarangan Bu. Makanya Jangan. mereka mengaku ini aku tahu kenapa kalian tidak mampu melakukan ajaran kalian bang. Ini jawabannya bang. Kenapa kau Kenapa? hakimi saya Bu? Bukan ini kata Kan benar saya Paulus. ngomong Bu. Nggak baca Ada nggak? ini. Enggak, aku nggak menghakimi bang. Minta maaf lah, aku janganlah bang kayak gitu. Aku kan cuma ngasih tahu ayat abang aja. Kenapa kalian umat Kristen tidak mampu menjalankan perintah Yesus? Karena kata Paulus, sesungguhnya tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi aturan dan perintah dari Yesus itu sebenarnya kurungan kalian dalam dosa. Semakin Yesus memberikan hukum kalian tidak mampu lakukan, kalian semakin berdosa. Bapak misalnya contoh, Bapak diperintahkan kalau Unifa minta jalan-jalan sama Pak Pangalon top 1 mil ke Amerika, Bapak harus ngajak aku jalan-jalan ke Hawaii. Bapak tidak mampu lakukan, akhirnya Bapak berdosa. Iya, Bapak berdosa kan? Nah, Yesus, bentar dulu, kenapa Yesus membiarkan kalian berdosa? Biar dia nanti, oh ya, kalian kan berdosa semua nih. Udahlah, aku aja yang mati buat kalian. Itu tandanya aku sayang sama kalian. Dia tuh ingin diperhatikan sama kalian. Dia ingin kalian tuh betul-betul tahu kalau dia tuh mengasihi kalian. Makanya dia mati buat kalian. Makanya dijadikannya kalian berdosa dengan memberikan hukum yang berat yang tak mampu kalian lakukan. Gitu loh. Udah Bu. Udah lanjut. Seharusnya dan alangkah baiknya jika kalian bertanya apa artinya itu Bang. Seharusnya begitu kalau kita membahas buku orang lain. Baru kalau kau ada keberatan boleh kau kritisi. Ini kenapa belum jelaskan? Ibu udah ngajarkan saya. Oke, Itu saya. Uni, sedikit Uni. Oke, saya bertanya, boleh? Berapa menit Bu saya tunggu nih Bu? Oke, saya bertanya, baik Pak. Saya bertanya, terima kasih ya. Nah, kalau kita baca Pak ya, ini tolong dijawab ya Pak. Iya Bu. Kalau kita baca di Keluaran ya Pak ya. Ya. Di Keluaran nih. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah di sini Pak, kotoran sapi, kotoran lembu dan kulitnya harus dibakar sebagai korban penghapus dosa. Nah, kenapa disejajarkan dengan Tuhanmu Pak? Yang harus mati untuk menebus dosa. Tai lembu ini Pak disejajarkan dengan Tuhanmu. Kamu anggap Yesus mati untuk menebus dosamu, sementara di Keluaran pun ini kotoran sapi yang dibakar sebagai penghapus dosa. Tega sekali kau ini Pak menyemakan Tuhanmu dengan kotoran sapi. Nah, Coba kau tanggapi dulu nih, kenapa nih? Oke, itu kan ibu baca langsung ibu menyimpulkan. Jadi saya mau bantah ya, gini, tunggu. Nah, mengenai kitab Imamat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, itulah perjalanan bangsa Israel dan disitulah muncul hukum-hukum Tuhan yang diturunkan kepada Musa. Ada namanya korban penghapus dosa, ada korban pentahiran. Saya tanya kenapa disamakan Tuhanmu? Jangan kau kenapa disamakan Tuhanmu dengan kotoran? Kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Di sini Tuhanmu disejajarkan dengan kotoran sapi. Karena Tuhanmu Yesus pun kau anggap itu Tuhan menjadi korban penebus dosa. Disamakan dengan korban kotoran sapi ini yang dibakar.
Oh, berarti Kenapa salah kau itu ya? samakan Tuhanmu? Hah? Berarti nggak boleh begitu ya? Ya bukan nggak boleh. Itu saya hanya bertanya ke kamu, kenapa Tuhanmu disamakan dengan kotoran sapi? Kan aku udah mau jelaskan, Ibu bantah gimana aku mau Apa yang kau selesai. jelaskan? Apa yang kau jelaskan? Ibu bilang aku Gak ada khotbah, yang kau jadi jelaskan, kau hanya khotbah. Waktu Saya hanya ngejelasin 3 bertanya kok. detik. Iya, Ucapkan dengan saya baik. bertanya kenapa? Loh, Ya harusnya kau jawab, ya memang begitu ceritanya, Bu. Ya udah, Bukan. aku terima. beda Terus dong. kenapa? Loh, Ya apa? Itu kan korban, begitulah cara Tuhan dulu dalam melakukan peribadatan kepadanya menurut zaman Musa. Terus kenapa kau manusia kau korbankan sebagai penghapus dosa? Siapa yang Sementara mengkorbankan? para nabi-nabi terdahulu hewan, bahkan kotoran sapi, kotoran lembu yang dijadikan penebus. Kenapa Tuhan kau jadikan penebus dosamu? Loh, sekarang Bu saya mau Di tanya. mana akalmu? Di Enggak. mana akalmu coba? Iya, saya mau Di mana tanya dulu. akalmu? Iya, saya mau Di tanya. mana akalmu? Oh, saya bertanya, kau tanya lagi. Loh, kan Di saya mana udah jawab akalmu? tadi, Bu. Apa kau jawab? Itu kan zaman Musa. Di mana perintah Tuhan? Tuhan? Di mana perintah Tuhan mengganti korban penebus dosa itu dengan manusia? Mana? Tuhan meminta korban manusia mana? Oke, Ibu benar nih. Alkitab saya salah. Boleh saya bertanya? Wow, enak saja kau cari aman. Enak saja kau kampret. Apapun Aman. kubu alasanku, Ibu nggak terima. Oh, itu orang putus asa. Ambil tali kau gantung diri, kau putus asa itu nggak bisa jawab. Loh, bukan Bu. Mati saja kau kalau begitulah. Makanya saya mau tanya bagaimana Tuhan Oh, pintar kali kau berkelit. Dasar cari aman. 3 detik boleh menjawab ya, Pin ya. 3 detik silakan yang mau menjawab. 3 detik. Iktala silakan. 3 detik ya kalau menjawab. Iktalauhu. Halo, Iktalauhu. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kita jawab 2 detik. Assalamualaikum warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya senang dengar suara Bang Zuma. Lo kenapa Pak? Itu naik masih mau naik Pangalon, kirain kemana? Ini peles-peles sudah ngomong belum, Pin? Peles-peles atau ektalahu ada yang mau diomongin lagi? Ini ya, kawan-kawan Karisteng ya. Kalau udah berhadapan sama Bunda Rahma, kalian tuh cuma punya 3 detik. Waalaikumsalam Pak Hen. Gunakan dengan baik. Lebih dari itu lu belajar, dilindas lu. 3 detik. 3 gitu detik loh. kalian menjawab ya. Oke, silakan peles-peles ini muslim non muslim kah? Peles-peles. Nggak ada lagi Sadeli yang antri di bawah Sadeli. Ini Karisteng kalau naik ya. Argumen cuma gini. Karisteng. Gitu-gitu itu dijawab sama Bunda Rahma tuh. Iya, naik karesteng. Kalian nggak bisa napas kalau sama Bunda Rama. 3 detik kalian menjawab ya. Naik karesteng. Mana ini? Nggak ada lagi kah? Ini peles siapa dulu, Pin? Siapa dulu si peles ini, Pin? Nggak bisa, itu sinyalnya hancur terus. Oh, hancur banget sinyal. Halo, selamat pagi Sapran France. Noise sekali. Di mute dulu kalau masih noise itu. Sapran Fran bisa cari tempat yang agak tenang untuk bisa berkomunikasi dengan kami yang di Komal sini. Kalau sudah agak tenang silakan dibuka mic-nya Sapran. Peles, halo Peles. Halo Peles, selamat malam. Selamat pagi. Wah, tiap mau buka mute dia ini. Halo Alex, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya Alex, muslim atau non muslim Alex? Saya sudah muslim Kak. Sudah muslim ya? Oh, Malam sudah bersyahadat.
baru disyahadatkan sama Oh, Bang Jumat. masya Allah, barakallah. Ini yang main Kristen tadi siang ya? Gimana Bang? Sempat main ke room Karisten nggak tadi siang? Iya, ada. Oh iya, pantesan. Oh, Gimana iya. gimana kesannya ketika main ke sana? Ya, semua pengen menarik lah Bang. Saya ikuti aja iramanya gitu. Oh, oke. Iya aja namanya. Tapi Sapran. ngomong nih Bang Sugi dari tadi kok nggak ada suara dia. Oh, tidur, Gimana udah tua. kabar? Tidur udah tua. Si Kelvin. Oke, Sapran, halo Sapran. Selamat malam Sapran. Una Jasmine tuh saya Karisten katanya. Silakan Bunda Jasmine, Bunda Jasmine. Una Jasmine. Una Jasmine silakan minta permintaan naik. Kalau nggak dijambak aja host. Una Jadi- Jasmine kalau mau naik silakan. Iya, Bang Alex. Teringatnya untuk Bang siapa ini tadi? Empau itu Kristen. Empau Ya, apa? kenapa? Tadi sempat lama juga menonton pas aku naik ya Bang. Enggak, Yang aku tadi itu. dapat laporan. Oh, Ada mualaf belajar tentang Islam, nanyanya malah ke room Karisten gitu katanya. Makanya aku nanya kesannya gimana. oh, karena kan saya perhatikan kan room itu kan banyak yang dari mualafnya kembali ke Kristen kan begitu. Oh. Jadi saya mau ikuti gitulah apa masukan mereka yang mereka sempat sudah pelajari Al-Quran kan begitu. Jadi Ya coba ditanya setelah mereka kembali, mereka masuk Islamnya gara-gara kawin nggak gitu. Pas mereka kembali istrinya ikut nggak? Nah, nanti ketahuan tuh di situnya. Karena memang banyak trik-trik yang dilakukan oleh Dinikahi ya. belum Dinikahi terus dikristenkan. sampai ke sana sih. Pelan-pelan aja Bang Alik ya. Namanya itu nikahsasi ya Pin ya. Indomisasi, nikahsisasi ya. Oke, kita sapa nih Una Jasmine nih Bang Alex, biar teman-teman non muslim bertanya dulu ya. Kalau kita bisa jawab insya Allah kita jawab. Una Jasmine selamat pagi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Selamat pagi, assalamualaikum Uni. Iya Una, silakan. Tadi ngomongnya Una. Kristen. Ya, Kamu Kristen ya? iya Kristen Katolik atau Protestan? Katolik. Katolik, Saya parokinya? Iya, Parokinya di mana tuh? ya sih. Hah? Maksudnya ini? Loh, maksudnya? Kamu Katolik nggak tahu paroki tah? Tidak tahu saya. Aduh, jangan bohong-bohong dong. Kamu, aduh, kenapa sih bohong-bohong? Kamu Kristen apa Muslim? Saya mau nanya langsung boleh Uni? Iya, tapi kamu tuh Muslim atau Karasteng? Kristen. Kok kamu nggak tahu paroki kalau kamu Katolik? Ya, aduh parah ini. Gak boleh loh nyamar-nyamar jadi serigala berbulu domba itu loh. Hah? Atau dia nggak pernah ke gerejanya, dia nggak paham. Kamu mau nanya apa? Menyembah Mau nanya Yesus apa? atau menyembah Allah? Una Oh, iya. Jasmine. Wah, hilang deh. Wah, langsung hilang dia. Wah, saya salah. Kalau Jasmine, Saya kan tidak pasti- menyangka. Kalau Muslim taubat nasuha ya. Aduh, mandi wajib lagi kamu, woi. Parah ini. Begini Kak Uni, Ya. nah kemarin saya sudah sempat apa dibilang ya cerita lah, makanya sampai saya disadarkan kembali sama Bang Juma. Karena kan saya memang sangat jauh tuh belum tahu pengetahuannya dalam Quran. Aduh. Apalagi istri saya pun juga nasibnya seperti saya ini. Sementara istri saya kan udah lahirnya dari Muslim tapi tidak ada menuntun gitu loh. Jadi saya pun jadi terbiasa kan. Jadi artinya
gimana ya, sangat malu juga sih menyampaikannya karena saya ini udah 9 tahun mualaf tapi apa-apa belum mengerti gitu, Kak. Pelan-pelan aja Bang belajar Bang. Saya sendiri sebagai muslimah dari lahir aja pelan-pelan ku belajar. Nggak ada di dalam ranah pendidikan itu ada yang disebut dengan andragogi, ada pedagogi dan andragogi. Andragogi itu menuntut ilmu di usia yang sudah tak lagi muda gitu. Sama bulgogi, sahabat unik. bulgogi itu makanan Padang. Oh, salah. Jadi Iya, iya. kalau kalau zamannya baginda Rasulullah itu para sahabat justru andragogi, seperti Sayyidah Khadijah dapat Islam umur berapa, Umar ibnu Khattab dan Abu Bakar Siddiq tuh dapat ilmu umur berapa. Jadi Anda jangan merasa apa ya kayak terlambat gitu. Bahkan belajar semuanya dari sekarang itu nggak apa-apa. Oke, kita sapa dulu nih Arga. Arga, selamat sore. Situ Meang. Baru lihat marganya nih. Situ Meang. Silakan Situ Meang, ada yang mau ditanyakan? Oh, tunggu sebelum ke ini Alexi Manjuntak, dalam Islam itu salah satu sunnah yang Allah firmankan adalah berjamaah. Betul. Jadi carilah komunitas-komunitas Islam yang selalu mengingat Allah di pagi dan siangnya, di bangun dan tidurnya gitu. Di mana rumah? Di apa ini Bang, aku tinggalnya dekat Tanah Simalungun Bang. Daerah itu apa ya, Medan ya? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Iya, hijrah cari yang sosialitanya itu muslim gitu. Iya. Mungkin Alek ini masih sulit melupakan enaknya BPK itu. Udah Jadi Arga agak nanti payah dia dulu menjalankan. kita lagi ngobrol sama Alek. Kau nanti Ya kasih- udah kita langsung kasih ke waktu. Arga, itu pesannya cuma Dah, itu doang. Emang ngomong itu Arga. emang itu unik, maksudnya benar yang disebut Arga itu karena pemikat Yesus itu ya babi. Bener itu. Ya enggak? Iya betul. Ya Arga, kau mau Ini nanya saya apa mau Arga tanya, nih? siapa nih yang buat jawab nanti? Udah tanya aja, yang jawab nanti si Sadli. Kau tanya aja. Saya tanya aja. Ya, aku juga bingung Ini ya, saya mau kenapa nggak ada tanya. muslim itu? Pindah Islam. Enak lo daging kambing ya? Enggak gitu. Tapi Kristen tuh lucu. Ayo Kristen enak lo daging babi. Menarik Ya gitu. kan pemikatnya kan babi tadi. Ngomong aja dari tadi. Iya apa? Udah ada tanya Arga. Nanya apa? Jadi kesel Ini saya sendiri. mau Oh. tanya. Kan kalau mau masuk muslim itu kan syahadat dulu nih. Iya betul. Nah, terus orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad syahadatnya bagaimana? Apakah sama seperti sesudah ada Muhammad atau sebelum, dan kenapa berbeda gitu? Ya karena nabinya beda lah. Kalau zamannya Nabi Musa, bentar, sedikit saya jelaskan. Ya. Di zaman Nabi Musa, perintahnya mengimani Nabi Musa menjadi utusan dan mengimani Allah sebagai Tuhan. Di zamannya Nabi Isa atau di zaman Yesus, Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang Engkau utus. Karena pada waktu itu baginda Rasulullah belum ada, maka perintah untuk Bani Israel mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW hadir, perintah kepada umatnya baginda mengikuti baginda, mengakui beliau bukan sebagai Tuhan tapi sebagai Rasul. Kenapa berbeda? Jawabannya kan sudah tahu kamu tadi, bahwa nabinya pun berbeda, timelinenya pun berbeda. Jadi syahadatnya beda-beda. Gini, saya tidak mau menambahkan sesuatu yang tidak tertulis secara eksplisit dalam Al-Quran ataupun hadis. Tapi kalau seandainya kamu menggunakan akal berfikirmu, tentu kamu paham. Perintah Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 itu jelas. Kalian yang memang mengaku mengikut Kristus harus mengakui bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Dia yang di surga, dan Yesus kalian kenal sebagai utusan bukan sebagai Tuhan. Karena itu adalah kunci kehidupan kekal. Itu pernyataan Yesus. Maka kami saya percaya bahwa Yesus itu mengajarkan Tuhan itu hanya satu. Jadi persaksian manusia harus mengakui bahwa hanya ada satu Allah dan Yesus sebagai utusan. Itu ajaran Yesus. Nah, ketika baginda Rasulullah Muhammad hadir, maka Nabi Muhammad harus kami nyatakan sebagai Rasul bukan Tuhan. Begitu kurang lebih. Ya, kenapa berbeda? Karena kan nabinya berbeda, timelinenya juga berbeda.
Jadi di zaman Abraham syahadatnya Abraham. Jadi di zaman Musa syahadatnya Musa gitu. Loh, bagaimana mungkin orang-orang di zaman Abraham ketika Tuhan memilih Abraham untuk mengajarkan ajaran Tuhan kepada umatnya Abraham dikatakan beriman kepada Tuhan tapi tidak percaya kepada Abraham? Abraham membawa ajaran Tuhan, tapi orang-orang hanya diperintahkan percaya kepada Tuhan saja tanpa melalui Abraham, yang nggak bisa. Itu kenapa Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran, karena setiap para nabi adalah jalan. Kalau kalian tidak mengakui Abraham sebagai jalan, maka dustalah kalian mengikuti ajaran Tuhannya Abraham. Makanya kami umat Islam itu percaya Musa sebagai nabi, percaya Abraham sebagai nabi, percaya Yesus sebagai nabi, karena mereka adalah jalan kepada Tuhan, bukan tujuan. Lalu kenapa syahadat kami berbeda? Karena kami ini tidak hadir di zaman Abraham. Saya tidak hadir di zamannya Musa. Saya hadir di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa anda mengikuti syahadat orang yang terdahulu gitu? Sebenarnya kalau syahadatnya dulu. Ya saya lahirnya sekarang, bukan lahir terdahulu. Gimana sih? Ini kenapa berubah-berubah gitu maksudnya? Ya karena nabinya juga berubah. Kecuali Musa hadir kembali, maka saya akan bersyahadat sebagaimana Musa mengajarkan kepada Bani Israel. Kan bukan Musa yang datang lagi, yang hadirkan Nabi Muhammad SAW. Kan begitu. Pertanyaan saya satu, kenapa di kitabmu itu ada dua kitab yang bertentangan ajarannya? Di perjanjian lama diperintahkan menjalankan hukum Torah, kenapa di perjanjian baru diperintahkan untuk membatalkan hukum Torah? Ini ditanya malah balik nanya pertanyaan. Saya sudah menjawab 3 kali, tapi kamu tidak mengerti. Dan kemudian saya mirroring kepada kitab kamu. Kalau kamu sekritis itu terhadap gantian dulu. Kalau seandainya kamu sekritis itu menjadi orang yang betul-betul memfungsikan akal sehatmu, harusnya pertanyaanmu bukan kenapa syahadat kami berbeda dengan orang terdahulu. Kenapa ajaran keresteng berbeda dengan ajaran para nabi terdahulu? Nabi terdahulu Tuhannya satu, Tuhan kalian kok 3 dalam 1. Nabi zaman dahulu yang disembelih adalah domba sebagai penembus dosa. Kalian kok nyembelih Tuhan? Kalian kok mengorbankan Tuhan? Kalau Tuhannya orang dahulu tidak pernah jadi manusia, kok Tuhan kalian manusia? Ini patut dipertanyakan. Apakah orang Bani Israel yang menyimpang atau kalian yang menyimpang? Karena mustahil ajaran Tuhan itu berubah-ubah seperti yang kau pikirkan tadi, dekku. Gimana ini? Kan yang saya tanya itu tadi, kenapa syahadat di zaman Abraham tidak diikuti sampai sekarang gitu loh? Karena umat Islam seperti Kores, Bang Zuma, saya, kami semua belum lahir pada waktu itu, bre. Wah, aku di report. Kejam kali kau Ten. Itu karena kami belum lahir, maka kami tidak bersyahadat sebagaimana ajaran Nabi Musa. Tuhan yang disembah sekarang kan sama. Kenapa syahadatnya berubah? Gitu? Coba sebutkan kepada saya syahadatnya di zaman Musa seperti apa, syahadatnya di zaman Abraham seperti apa bedanya dengan syahadat kami? Coba sebutkan. Ya saya nggak tahu lah. Kalau kau nggak tahu, jangan kau bilang berbeda, jangan kau simpulkan. Tadi aku menjawab, seandainya syahadatnya berbeda, kenapa aku jawab? Karena nabinya beda. Otomatis orang di zaman Musa itu perintahnya percaya Musa sebagai nabi, tapi Allah sebagai Tuhan. Tuhannya sama, tapi nabinya berbeda. Nah sekarang ku tanya samamu, kenapa? Gantian lah, jangan kau bertanya, tapi kau nggak mau ditanya. Kenapa kau nggak percaya diri menjelaskan agamamu? Saya sedang bersemangat ini on verre. Nah, kenapa dalam kitab Torah orang diperintahkan menjalankan hukum Torah? Kenapa kemudian di PB-mu dikatakan bahwa hukum Torah telah batal? Ini Tuhannya sama atau tidak? Atau Tuhannya jangan-jangan bertobat ini? Gimana? Coba dijawab. Kenapa Tuhan dalam kitab perjanjian lama banyak sekali membunuh orang, sementara Tuhan dalam perjanjian baru justru dia yang terbunuh, bahkan tak mampu menghakimi orang, bahkan ditampar pipi kiri kasih kanan? Apa dia bertobat? Apakah Tuhan perjanjian lama yang bahkan membunuh anak kecil 42 orang hanya karena mengejek Elia dengan mengatakan botak, naiklah botak, membunuh Onan yang tidak mau menghamili istri kakaknya, membunuh Arkan yang telah mencuri di bait Tuhan dengan dibakar, dirajam sampai mati? Tuhan yang sangat kejam ini tergambarkan dalam perjanjian lama. Kenapa ketika jadi manusia langsung ditampar pipi kiri kasih kanan, kasihi musuh? Apakah dia bertobat?
Lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Oh, bisa jadi. Apakah ketika dia belajar di bait Tuhan, ketika dia bertanya jawab dengan para alim ulama pada waktu itu, dia lupa kalau dia adalah Tuhan, Arga. Sampai dia bertanya kepada manusia, atau jangan-jangan dia menikmati jadi manusia. Sehingga dia sadar bahwa manusia lebih baik daripada Tuhan. Makanya dia jadi manusia. Gimana menurutmu, Arga? Jawab. Nggak ngerti aku, nggak tanya itu. Kakak pun bicara cuma cepat kali. Wan, kalau nggak ngerti anakku, belajarlah sama bunda. Biar bunda ajarkan kepadamu bagaimana cara memahami kekristenan. Pertama, kenapa kau nggak ikuti ajaran Yesus yang mengajarkan untuk menyembah hanya satu Tuhan, bukan Tuhan tiga dalam satu, satu dalam tiga? Kenapa kalian tidak bersunat padahal Yesus mencontohkan dia mengikuti tradisi Yahudi, dia disunat hari ke-8. Kenapa kalian makan babi padahal Yesus tak pernah makan babi? Kenapa kalian mengorbankan Tuhan sementara orang Bani Israel mengorbankan domba? Itu yang perlu kau renungkan, adikku, wahai anakku. Kan satu aja gini ya Kak, memang kalau saya pahami semua mungkin otak saya nggak sampai, tapi inti iman saya kepada ini. Kenapa Tuhanmu memberi otak kepadamu tapi susah untuk digunakan? Apakah otak yang ada di kepala itu aksesoris yang tak berguna? Tidak usah munafik karena manusia punya kemampuan, punya batas masing-masing. Jadi saya intinya gini aja. Bagus. Yesus itu gini. Bagus kamu mengakui setiap manusia punya kemampuan yang berbeda. Tapi kenapa kau nggak mau belajar? Saya belajar dengan agama saya. Nah, kalau kau memang belajar, kenapa nggak kau jawab pertanyaanku tadi? Nggak mampu menjawab? Ya saya nggak mampu, saya nggak ngerti itu. Tapi yang Nah, belajar kau sama Bang Juma dulu. Silakan Bang Juma, tolong urapi dulu Bang Juma. saya tahu nanti hakim itu di akhir kiamat adalah Yesus. Itu aja satu. Jadi yang menentukan saya mau surga atau tidak dia sendiri. Bukan saya yang pilih dia, tapi dia yang pilih saya, itu aja. Bah, itu halusinasi itu. Jadi gini Bung, kalau Anda bertanya tentang syahadat, dengarkan saya. Ya. Al-Quranul Karim di masa praeksistensi manusia, para nabi itu telah menyatakan diri, mengakui bahwa dan mempersaksikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah rasul penutup yang diutus oleh Allah. Wa is ahazallahu mitsaqal nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhaztum ala dzalikum isrih qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi para nabi ini kemudian bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah rasul utusan Allah, dan itu dipersaksikan oleh semua nabi termasuk Yesus. Jadi Yesus itu dalam tatanan pengajarannya kepada Bani Israel, Yesus mempersaksikan di tengah-tengah Bani Israel akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Itu jelas di dalam kitab Anda juga, itu jelas. Oleh karena itulah kemudian celaka orang yang menemukan kemudian dalam hidupnya pengajaran tentang Islam, tapi kemudian mereka tidak mau beriman. Kalau Tuhan yang Anda sembah, manusia yang Anda tuhankan kemudian yang Anda sembah, mengajarkan kemudian akan datangnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi Anda sendiri kemudian ingkar terhadap itu, maka Anda adalah orang yang celaka di atas celaka. Nah, sedangkan Yesus saja bersaksi tentang kedatangan beliau. Kenapa Anda kemudian menolak? Malah Anda kemudian jauh meninggalkan ajaran Yesus, menjadi Kristen. Sedangkan Yesus itu mengajarkan manusia Bani Israel agar mereka menjadi seorang Muslim dan Muslimah, taat kepada hanya satu Tuhan. Dan Tuhan yang diajarkan oleh Yesus itu tidak bisa dilihat
suaranya tidak bisa didengarkan. Nah, kenapa kemudian aturan Tuhan, ketetapan Tuhan itu berubah di Kristen? Kenapa? Karena sejatinya Kristen ini bukan ajaran para nabi. Tidak ada nabi yang mengajarkan kemudian nebus dosa dengan darah manusia, nggak ada. Nggak ada yang mengajarkan kemudian Tuhan menjelma menjadi manusia, nggak ada. Nggak ada nabi yang mengajarkan kemudian mengajarkan bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi, itu nggak ada. Nggak ada Tuhan kemudian dan nabi kemudian mengajarkan ya tebus dosa dengan mempersembahkan anak manusia. Jadi Kristen adalah agama yang bidat, yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi manapun. Seperti itu saudara Arga siapa namanya? Si Kumbang. Silakan. Meow. Meow. Nggak ada orangnya bang. Udah hilang. Sholat tahajud jangan-jangan. Iya. Harga. Main ya untuk membuktikan keabsahannya Nabi Muhammad, keabsahannya Allah SWT, tetap mengutip dari Alkitab. Itu yang kadang-kadang saya bingung. Kenapa? Apa? Beliau mengatakan apa? Suaramu nggak jelas Arga. Coba cari pohon kelapa dulu Arga. Tidak. Jadi saya mendengar dari tadi saya mendengar Bang Juma untuk membuktikan keabsahannya Nabi Muhammad setelah itu hilang lagi dari Alkitab gitu loh. Kenapa nggak cari pembuktian dari Quran gitu? Kalau di Al-Quran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan, wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Tara wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Udah jelas. Kalau di Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan tentang kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda percaya? Tidak. Nah sekarang Anda tidak percaya pemberitaan Al-Quran. Sementara kita ada di forum diskusi. Maka untuk menyadarkan Anda akan datangnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran tidak akan pernah bisa membuat Anda sadar. Maka Bible juga kalau tidak bisa membuat Anda sadar, adalah lebih baik Bible itu Anda simpan di dalam laci rapi, kunci dari luar, kemudian di dalam kamar Anda simpan dalam lemari. Kamar Anda punya pintu, pintunya Anda kunci dari luar. Kemudian kamarnya ada dalam rumah, rumah Anda punya kunci, kunci pintunya. Pintu rumah Anda di dalamnya ada gerbang di luarnya. Gerbang rumah Anda punya pintu, kunci lagi pintu rumahnya, pintu gerbangnya. Gerbang Anda punya portal, portal punya kunci, kunci lagi portalnya. Portal Anda berada di dusun, dusunnya punya gerbang, gerbang lagi. Gerbangnya punya desa, punya pintu, kunci lagi. Kecamatan punya pintu, kunci dan kunci. Jangan pernah buka Bible Anda kalau Anda tidak bisa menemukan sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpampang dengan sangat jelas di dalam Bible. Bible Anda yang mengatakan. Gak ada bang disebut nama Nabi Muhammad dia. Nama mungkin tidak disebutkan. Tapi sosok Nabi itu jelas nyata diuraikan di kitab saudara. Dan itu tidak akan pernah ada orang Kristen yang mampu menolak apa yang tertulis. Bagaimana bisa membuktikan itu? Baik, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Udah mulai logat Bang Bima. Baik, coba kita buka.
Sekarang kalau Anda bisa menunjukkan satu sosok selain baginda Rasulullah, saya bisa berhenti menjadi apologet dan besok saya menikah lagi. Di dalam kisah para Rasul 3 nomor 22 nomor 23 diterangkan, bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku, Nabi Musa. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Akan ada nabi yang datang sama seperti Musa, di mana dia akan mengajarkan segala sesuatu yang berasal dari Allah. Ini menurut pemberitaan di kisah para rasul. Lalu ada nabi yang datang seperti Musa, yang harus didengarkan perkataannya dan akan terjadi, berarti harus fenomena ini harus ada. Keadaan ini harus jadi tontonan. Apa itu? Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa akan dibunuh dari umat kita. Pertanyaan saya, siapa nabi yang datang setelah Nabi Musa, yang ketika dia berkata lalu perkataannya tidak diterima oleh manusia sekelilingnya, maka manusia tersebut akan dibunuh? Siapa? Siapa? Tunjukkan. Diam dia, Bang. Nah, apa? Ada, Bang. Tunjukkan kepada saya seorang nabi yang datang setelah Nabi Musa. Begitu nabi itu berdiri di hadapan jemaat, di hadapan umat, ketika dia mendengarkan firman, lalu firman itu disampaikan kepada orang yang ada di depannya, lalu orang itu ingkar terhadap firman itu, maka orang yang ingkar itu kemudian dibasmi. Itu siapa nabinya? Yang membasmi Nabi Muhammad, yang membasmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Sadar juga dia. Allah. Terobati, Bang. Kasih resep, Bang. Masya Allah. Jadi begini, saudara. Tapi suaramu kecil. Duluan Nabi Isa baru Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam ketika menyampaikan firman, oke. Ketika Nabi Isa menyampaikan firman, oke. Ketika Nabi Isa alaihi salam didudukkan pada kisah para Rasul 322 nomor 23, nggak bisa dia lolos. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Kenapa, Bang? Karena tidak terjadi pada masa Nabi Isa, orang-orang yang tidak mendengarkan ucapan Nabi Isa dibasmi. Malah yang terjadi pada zaman Nabi Isa, orang-orang yang tidak mendengarkan ucapan Nabi Isa bersekongkol justru ingin membasmi Nabi Isa. Justru Nabi Isa yang ingin dibasmi. Kebalik. Orang bilang tadi Nabi Musa. Ya setiap Nabi Musa ya Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak bisa duduk di sini. Dengarkan. Data kisah para rasul ini dengarkan baik-baik. Hei, pasang otak baik-baik. Ini data ini jelas. Dengarkan. Dalilnya dengarkan. Walaupun ada berjuta nabi yang datang setelah Nabi Musa, kalau tidak memenuhi syarat seperti apa yang dituangkan kisah para Rasul 32223 ini, maka bukan dia yang sama seperti Nabi Musa, Tante. Kamu menyebut Nabi Isa alaihissalam. Oke, mari kita dudukkan Nabi Isa. Apa kata ayat ini, data ini? Dan akan terjadi, berarti akan menjadi tontonan dan akan menjadi sejarah dan akan menjadi lakon yang disaksikan oleh banyak orang, di mana akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Sekarang, apakah orang-orang Yahudi yang tidak mendengarkan Nabi Isa mereka dibasmi?
Iya bang. Hah? Dibasmi? Tidak. Ya, Dibasmi tidak. malah. Pintar. Berarti Nabi Isa tidak bisa duduk di situ. Siapa lagi selain Nabi Isa? Kandidat ini sudah gugur. Siapa lagi? Nggak ada lagi. Berarti hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin kepada hukum-hukum dunia, hukum-hukum manusia. Putus suaranya. Bang, suara bang hilang bang. Naik pohon kelapa. Oke. Tak tahu nih. Jadi Nabi Isa tidak bisa, Nabi Paulus tidak bisa, Nabi Lukas tidak bisa, Nabi Markus tidak bisa, Nabi Yohanes tidak bisa, Nabi Petrus tidak bisa, tidak ada. Nabi Luka juga tidak sanggup. Maka yang duduk di sini hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal tadi Bang Suma sudah sampaikan kepada saudara bahwa Anda pegang pun menceritakan tentang sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan negara Muhammad. Bung, kalau Anda punya akal sehat, ketika orang bercerita tentang sosok manusia yang hidup di tahun 2023, ganteng, cakep, manis, cerdas, matanya sipit, kulitnya hitam tapi tidak pekat, tinggalnya di Makassar, rambutnya kemudian lurus, dia digelari dengan panggilan sensei, orang-orang mengenalnya sebagai pemilik atau owner wisata Rumah Hobbit Bolangi. Orang waras akan tahu, meskipun namanya tidak disebutkan, pasti mereka mengatakan dia adalah Bang Suma. Kira-kira apa mungkin pembenci ajaran para nabi menyisahkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Misalnya nih, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku, namanya adalah Nabi Muhammad. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi Muhammad akan dibasmi dari umat kita. Kira-kira kitab kisah para rasul ini lolos tidak pada saat konsili ketika ada nama Rasulullah di sini? Lolos tidak? Lolos tidak? Kitab kisah para rasul ini pada saat pengkanonan kitab suci lolos tidak kitab ini? Jadi apokrifa bang. Jadi apokrifa dia. Tidak diterima. Kenapa? Karena ada orang dari Bani Ismail yang disebutkan di sana yang akan mengajarkan Islam, justru tidak mengajarkan ajaran Katolik, tidak mengajarkan ajaran agama Romawi. Maka pasti akan ditolak kitabnya. Tapi karena tidak ada Nabi Muhammad tertulis, maka diterima kemudian sebagai kitab yang lolos dari kanon. Tetapi permasalahannya ternyata nggak ada Nabi yang bisa duduk di situ kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun disembunyikan namanya Bung, tapi identitasnya jelas, maka itu pasti tertuju kepada oknum tersebut. Contoh malam ini di Komal Sahabat Bang Suma, ada seorang yang datang bajunya berwarna pink, pakai kacamata hitam, kemudian dia seorang laki-laki. Pasti orang tahu siapa ya. Pasti orang mengatakan itu adalah Arga Simatumang. Kan gitu. Meskipun nama Anda tidak disebutkan, tapi ciri-ciri daripada apa yang diuraikan itu ketahuan. Tidak mungkin Uniripa, nggak mungkin juga Bang Suma, tidak mungkin juga Dinda Kores, apalagi Bunda Rahma, karena dia laki-laki pakai kacamata, saya kagak.
warna pink saya kagak. Hanya Anda yang memenuhi syarat. Maka yang dimaksud di sini adalah saudara Arga. Beginilah data yang ada di dalam kitab Anda. Jadi mau disembunyikan identitas baginda Rasulullah Muhammad SAW sekuat apapun, tetap aja akan tertore dialah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya Bang ya. Tidak ada, kayak aku bilang coba Bang buktikan bagaimana memang di Alkitab itu ada dibilang. Ada yang bilang situ nama Muhammad dibilang. Tidak ada ciri-cirinya dikasih tahu. Ini ciri-ciri Muhammad orang Arab atau orang Israel? Saudara-saudaramu, saudara-saudara Bani Israel itu siapa Bang? Ya Bani Israel, orang Israel lah. Saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu siapa? Saudara dari Bani Israel? Siapalah saudara-saudaranya? Ya, Bani Ismail. Bani Ismail Bang. Ketika berbicara mengenai saudara-saudaramu, berarti Nabi Muhammad orang Israel. Bani Ismail, beliau Bani Ismail. Contoh lagi, tak kasih lagi ya. Di dalam, ini kan tadi perjanjian lama, perjanjian baru lagi, perjanjian baru sekarang perjanjian lama. Di kitab Kejadian 29 nomor 12. Kita lihat. Yesaya, sorry. Oke. Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan perintah bacalah, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini siapa ini Bang? Siapa ini yang pernah diberikan sebuah kitab pengajaran, ketetapan, disuruh baca tapi dia mengatakan aku tidak dapat membaca? Itu siapa Bang? Bang Arga? Tidak tahu aku Bang siapa. Tahu saya semua Nabi pintar-pintarnya. Semua Nabi? Pintar-pintar semua Nabi-Nabi. Itu dia Nabi Muhammad bisa baca katanya. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Suaranya nggak bagus, nggak dengar. Iya, enggak, kita nggak dengar suaranya Bang. Benarkan dulu Arga, suaramu Arga. Udah benar ini. Iya, dekatkan mic-mu ke hidungmu. Ke hidung dekatkan dulu, baru ngomong. Suara ingus teriak, udah jelas. Udah jelas. Kayak ini, kayak nyelam. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan perintah bacalah, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Ini siapa ini yang pernah mengalami cerita ini siapa? Kalau di kitab nggak ada. Nggak ada. Kitab. Nggak ada di Alkitab. Lalu di mana? Lalu di mana? Bisa jadi itu perumpamaan. Tidak mungkinlah saya kutip dari Alkitab untuk Jadi Anda sudah mengatakan di kitab Anda tidak ada yang menggenapi kitab itu dan orang yang diperintahkan membaca itu. Tidak ada, berarti gugur. Yesus gugur lagi. Paulus memang gugur. kalau Paulus jauh lah. Paulus juga gugur. Iya, kalau abang mengajarkan dari Muhammad yang Yesus ini nubuatan ini dipenuhi oleh yang menggenapi. Siapapun dia yang menggenapi kejadian tersebut, maka dialah nabinya. Oh, jadi Nabi Muhammad yang menerima gitu. Karena hanya ini, karena dia yang menggenapi. Iqra
Bismi rabbikal khalaq. Beliau diperintahkan kemudian untuk membaca. Dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Beliau yang memenuhi nubuatan ini. Sebenci apapun kalian, kalian tidak bisa menunjukkan data ada oknum yang memenuhi ini. Bahkan saudara mengakui di Bible tidak ada. Lalu kalau tidak ada, kalau tidak ada, lalu siapa? Apakah ini hanya omong kosong aja? Ya. Ini cerita, ini cerita yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Saya kasih lagi ya, Ulangan 18. Siapa suruh nangis? Ulangan 18 sangat jelas dikatakan begini. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka seperti engkau ini, wahai Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nah, siapa kemudian di antara kitab antara Al-Quran dan kitab Anda yang berasal dari nabi? Ini kan seorang nabi. Aku akan menaruh firmanku dalam mulut nabi tersebut. Nah, siapa yang Anda imani sebagai nabi di agama Anda? Nabi Yesus. Mana kitab yang keluar dari mulutnya Yesus? Firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Yesus. Mana? Mana? Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Mana firman yang ditaruh di mulut Yesus? Mana? Tunjukkan. Apa nama bukunya? Lukas. Oh, Lukas itu keluar dari mulut Lukas. Filipi itu keluar dari mulut Paulus. Markus keluar dari mulut Markus. Yohanes keluar dari mulut Yohanes. Yang kita minta ini yang keluar dari mulut nabi yang sama seperti Musa itu. Kitabmu ada yang keluar dari mulutnya Yesus? Nggak ada. Berarti bukan Yesus. Firman yang ditaruh di mulutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana? Al-Qur'anul Karim. 3 poin Anda keteteran. Oke? Keteteran. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jelas ini. Nomor 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku. Berarti nabi ini ketika dia datang mengucapkan bismillah. Bismi anoki. Ya, kamu keteteran 3 poin. Nah, keteteran yang berikutnya adalah di dalam Yesaya 42 number 1. Di situ diterangkan begini. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Mari kita lihat. Kapan-kapannya Yesus kemudian mengajarkan hukum kepada bangsa Romawi. Bangsa Romawi aja dulu. Ketika Yesus kemudian didatangi oleh seorang wanita Samaria, apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Berarti dia tidak datang menyatakan hukum kepada bangsa lain. Mana dia tadi, Bang? Mana? Gak peduli aku. Mau ada mau tidak ada. Anjir lancar ini penginjilan. Lihat itu hambaku. Anda ingin mengakui itu adalah Yesus. Berarti Yesus adalah hamba Tuhan. Yang kupegang orang pilihanku. Berarti Yesus adalah orang. Oke?
Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum apa yang Yesus nyatakan kepada orang yang hidup sesamanya? Kepada Romawi, hukum apa? Hukum apa? Hukum lokal. Apa itu? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan untuk kalian. Berarti dia tidak menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. 4 poin Anda keteteran. Sekarang kita masuk ke poin kelima. Oke, dan itu tidak akan pernah Yesus bisa duduk di situ. Poin kelima sekarang kita lihat di dalam Kejadian berapa bagus? Kejadian 49. Kita lihat di sana di data nomor 10. Kita lihat. Di sini sangat jelas dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, artinya keturunan Israel, Bani Yakub, keturunan daripada Yakub, ataupun lambang pemerintahan dari antara lenteknya, kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, yang maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Bangsa mana yang takluk kepada Yesus? Bangsa mana yang kemudian datang tunduk sujud menghormat kepada aturan Yesus? Tak ada, tak aya, indenara, nang hadong, nehi, tidak ada. 5 poin Anda keteteran. Gak bisa. Di mana mau diselipkan Yesus ini? Di mana? Nehi mau rica ketu merajahe. Tidak bisa. Anda mau dudukkan di mana Yesus Anda? Tidak bisa. Samping Bapak dia, Pak. Samping Bapak. Gak bisa dia. Susah. Kasihan sekali. Gak boleh dia kemudian. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai poin yang ke-6. Mari kita lihat. 5 poin Tuhan Anda keteteran, tidak bisa duduk seperti Nabi Musa. Sekarang gini, ketika kemudian diterangkan di dalam Yesaya 60, segala kambing domba anak kedua dari Ismail akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan anak pertama Ismail akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepada aku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Ini baitullah di mana keturunan Ismail mempersembahkan segala hewan ternak setiap tahunnya. Jawab. Apakah ada kemudian keturunan Nabi Ismail mempersembahkan domba, mempersembahkan lembu untuk Yesus? Gak ada. Keturunan Nabi Ismail, keturunan dari Nebayot, keturunan dari Kedar, mereka setiap tahun mempersembahkan hewan kurban kepada siapa? Kepada pengajaran Nabi yang sama seperti Nabi Musa, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 poin Anda mandul. Tuhan Anda keteteran, Bung. Masih mau kita masuk ke dalam Yesaya 66 ada nggak ya? Ada nggak Yesaya 66? Nomor 23. Ada. Cerdas juga. 66 nomor 23. Apa yang diterangkan di sana? Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud beribadah menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayo. Siapa yang mengajarkan manusia kemudian untuk datang sujud beribadah? Yang kutengok nih, sebenarnya saya curiga.
Yesaya 66:23 ini adalah contoh peribadatan orang Kristen. Aku curiga sehingga aku melangkahkan kaki pelan-pelan dengan napas yang tersusun dengan pelan, meskipun ketakutan mendekati sebuah gedung bernama gereja. Kuintiplah orang, berharap di dalamnya orang bersujud beribadah. Ternyata yang kutemukan bukan sujud tetapi salto-salto. Jadi tidak bisa Anda duduk kemudian. Poin ketujuh, keteteran Anda. Nehi berica ketum berjahe. Saya tidak temukan orang sujud di dalam. Yang kutemukan orang tripping. Orang tripping yang saya temukan dalam. Sedangkan sabat berganti sabat bulan, berganti sabat bulan. Seluruh umat manusia akan datang untuk sujud beribadah, menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Di mana tempat ibadah yang terhimpun seluruh umat manusia dari seluruh penjuru bumi untuk datang sujud beribadah, menyembah kepada Allah. Rupa-rupanya hanya ada di dalam ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ajaran sebelah, saya mengendap-endap, mengintip, mendekati sebuah gedung, berharap di sana orang sujud. Ternyata yang terjadi, pemirsa, orang tripping. Golek kanan, golek kiri, golek kiri. Nggak ada orang sujud di sana, nggak ada. Begitu sujud, jidat ketabok dengan kursi. Begitu dia sujud, jidatnya kejeduk dengan bangku. Tidak bisa, Bung. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang datang setelah Nabi Musa alaihissalam. Jadi nggak bisa. Mau lolos kemana? Nggak bisa, tempatnya di mana mau lolos. Oke, lanjut. Ini ada keteteran. Keteteran ini poin keberapa tadi? 247. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Di dalam keadaan yang sangat sulit bagi Anda bernapas untuk mendudukkan Tuhan Anda duduk dalam nubuat-nubuatan ini, muncul lagi nubuatan yang makin menyulitkan Anda. Pasang mulut Anda untuk mendengarkan, hidung Anda untuk mendengarkan, telinga. Iya, telinga. Di dalam kitab yang Anda genggam tiap hari, jelas dikatakan begini, Yesaya 60, pintu-pintu gerbangmu, ini banyak pintu, emang berapa pintu di sana, akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu. Sedang raja-raja, pemimpin-pemimpin mereka ikut digiring sebagai tawanan. Subhanallah. Coba kita lihat. Siapa yang menggenapi ini? Pemimpin-pemimpin negara-negara di luar daripada wilayah tersebut datang kemudian membawa kekayaan. Coba kita data setiap tahun berapa harta kekayaan rakyat Indonesia yang dikumpulkan kemudian untuk dipersembahkan kepada tempat ibadah Baitullah Al-Mukarram. Tidak ada yang bisa kemudian menggenapi ini kecuali umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nggak ada lagi. Lalu kemudian napas Anda akan semakin sulit. Ketika ditemukan Yesaya 62 juga berbunyi, orang akan menyebut mereka bangsa yang suci, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut kota yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Ini di mana ini? Di mana ini? Coba. Lalu dikatakan kemudian di Yesaya 35 nomor 8. Ini yang selalu membuat saya penasaran.
Yesaya 35 nomor 8 ini selalu saya berpikir apa makna dan maksud daripada data ini. Ya. Di sana dikatakan orang yang tidak tahir, tame. Artinya orang yang najis. Orang najis ini adalah orang yang tidak bersunat. Di dalam Galatia 2 nomor 8, nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat itu adalah orang yang kafir. Artinya dia najis. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, orang-orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem. Karena kenapa? Orang yang bersunat, orang yang tidak bersunat adalah orang najis, orang yang tidak kudus, orang yang tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Yehezkiel 44 nomor 9. Berarti tamek di sini adalah orang yang tidak bersunat atau orang yang najis. Tepuk tangan dulu buat Bang Suma. Nah, kita masuk lihat poinnya. Apa yang tertulis di situ? Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut tanah suci. Jalan yang suci. Orang-orang yang tidak tahir, artinya orang-orang yang tidak bersunat, tidak akan melintasinya, dan orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Tolong carikan saya di mana ada negara, di mana ada wilayah suci yang orang yang tidak dipotong nonotnya tidak boleh masuk ke sana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi tanah suci yang dimaksud, jalan suci yang dimaksud di sini adalah Mekah Al-Mukarram. Jadi orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke sana. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Dan juga data-data di dalam Bible, kitabnya orang Yahudi menguraikan. Saya kira 8 hal materi ini yang kemudian bukti sangat akurat akan datangnya sosok Nabi Muhammad SAW yang akan menggenapi segala uraian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Semoga yang non-muslim bisa mendapatkan hidayah segera untuk memeluk ajaran agama Islam, karena hanya ajaran Islamlah kemudian sebagai jalan terakhir pada manusia untuk menemukan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'an. Kecuali orang yang bertaubat, meninggalkan penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap manusia, lalu beriman dan mengerjakan kebajikan. Kata Allah, kepada mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwasanya wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan, yang mengada-adakan, menciptakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada ajaran agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka lah yang hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Jadi orang yang dikomal-komal menghujat Islam, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghujat Allah, kata Allah, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka hendak, mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan cara mereka menghujat,
ucapan mulut mereka, mencaci maki, menista dan seterusnya. Kata Allah, tetapi Allah hendak menyempurnakan. Allah tetap menyempurnakan daripada cahaya agama Islam. Dan meskipun orang-orang kafir membenci Bang Suma, membenci Akhi Sugi, membenci Uni Rifa, membenci Bunda Rahma, membenci Dinda Kores dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak akan memadamkan cahaya Islam, insya Allah, selama para apologet ini kemudian mengumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik para sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita tutup sesi kali ini. Kita menyambut hari esok, hari Kamis. Semoga teman-teman dari sebelah ada lagi yang kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Sebagaimana beberapa hari ini kita lihat persyahadatan itu terjadi di mana-mana. Mungkin ada yang ingin menambahkan waktu dan tempat, disilahkan. Kalau nggak ada kita tutup. Cukup aja Guru Ndai, udah mau subuh di tempat. Iya, betul. Sekian, terima kasih. Ya, Masya Allah. Ini Bunda Rahmat tadi komal, akunnya diikut juga ya? Iya. Oh, kudu, Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas uraian dan penyampaian dari Anda semua. Begitu juga apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran kepada sahabat-sahabat kita semua yang telah memberikan kita semangat untuk berdakwah ya, baik yang typing di bawah ataupun yang memberikan koin, tidak terkecuali mamaknya anak-anak. Kita doakan kepada mereka semua panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki yang berkah ya, dan diberikan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Bagi mereka yang kemudian belum berjodoh, segera dipertemukan jodohnya. Dan bagi mereka yang sudah berjodoh, sudah berkeluarga, dibahagiakan keluarganya. Diberikan kesehatan dunia dan akhirat, terutama kesehatan akal, biar enggak pikun, biar tidak kena stroke, akal yang terutama. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ketika kami dari Komal ini dan segenap para apologet ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kiranya Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa berjalan di jalan yang benar. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kembali saya mengingatkan sahabat-sahabat, buku kita Siapakah Pemilik Palestina itu sudah selesai pencetakannya. Silakan untuk memesan, bisa langsung ke host, bisa ke Dinda Pera Estar, bisa ke Bunda Rahma, Uni Ripa, Akhi Sugi, atau jangan ke saya, kan gitu ya. Jadi silakan pesan bukunya. Ini bukunya kita ada cetak 2000. Silakan Anda miliki buku tersebut, karena buku ini hanya ada di API, tidak ada di tempat lain. Ya, supaya ini pelajaran bagi kita semua untuk mengetahui sebenarnya yang memiliki tanah Palestina itu siapa. Buku ini akan mengulas dan akan menjadi ilmu pengetahuan bagi kita umat Islam maupun teman Kristen yang ingin mengetahui. Silakan dibeli bukunya, itu harganya 68.000 per buku. Murah. Parfum Bang, parfum. Kalau parfum itu untuk mengharumkan badan. Silakan host dipromosi parfumnya. Saya hanya bisa mengatakan barang siapa yang ingin berbelanja kepada API, maka akan memberikan sumbangsi kemudian terhadap pembangunan rumah ibadah, pengembangan dan pembinaan para mu'alaf dan kaum duafa yang ada di bawah binaan Apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Cara pemesanannya teman-teman bisa langsung ke bio profil saya, link WA ada di bio profil saya. Tuh bukunya besarin Sadli. Oke, siap Uni. Nah, teman-teman juga bisa pesan buku nih di saya nih. Langsung aja ke WA. Link WA ada di bio profil saya. Diklik aja link tersebut ini, sahabat Bang Zuma. Buku ini yang ditulis oleh Ustadz Wafi featuring Bang Kriosmoto akan membahas secara komprehensif tentang sejarah perjalanan Palestina ya. Ini ilmu buat anda semua ya. Yang ingin jadi apologet seperti Bang Zuma wajib memiliki buku ini karena ini salah satu modal untuk menjadi apologet Islam. Begitulah kira-kira. Mana mana nih yang mau beli? Nggak ada nih yang mau beli. Pesan dulu, pesan buat teman-temannya, pesankan buat tetangganya gitu. 68.000 aja. Ya udah cukup. Iya, pesan buku sekalian pesan parfum. Ya, pesan parfum wanginya racikan wangi keringat Bang Zuma ya. Betul. Ya kan Jadi tadi? yang ingin cium Bang Zuma silakan cium parfumnya dulu. Kalau ingin merasakan bagaimana baunya Bang Zuma bangun tidur, maka belilah parfum ini gitu. Kalau ingin mencium bagaimana rasanya bau si Perah belum mandi, maka belilah parfum ini. Silakan. Ini akan membawakan vibe roh-roh yang akan membuat Anda terurapi ya. Silakan. Dan kemana? Mana? Aku pesan 3. Aku kaget aku tadi. Bang Zuma, mana? Kaget bener aku ya Allah. Di rekeningnya apa Bang host? Bisa WA saya Bunda. Oke, siap. DM. Iya. Parfum sama apa lagi Sadli, apa lagi yang dijual? Ongkir gratis. Rendang juga bisa. Rendang aku silakan beli. Satu lagi, jaket Bang Zuma yang ada sama aku silakan buka harga 10 juta ya, buka pertama. Bang Sadli, di luar ongkir. Apa Bunda? Di luar ongkir ya, kalau beli 3. Parfum ya Bunda. Buku dulu. Aku mau baca dulu. Iya, di luar ongkir Bunda. Oke, siap. Baik, aku kirim alamat sama transfer ya. Siap Bunda. Oke Bang. Nanti minggu depan parfumnya ya Bang ya. Baik Bunda. Habis gajian. Jual semua sekarang nih mumpung 2,9 orang masih nonton ini. 2,9 orang beli satu buku. Mantap ini. Nanya nih bukunya, harganya 80 berapa? 60.000 murah. 68.000. Murah loh Parfumnya itu. harganya 170.000, belum termasuk ongkir. Jadi mending sekalian parfum dan juga buku. Jadi sama-sama ongkir. Satu kalian sekaligus ongkirnya. Kalau mau beli kaos, beli sama Dokter Akal, kaos Nenek Mukiper, kaos wajah Bang Zuma, kaos apa lagi? Pak, kaosnya ada gambar miniatur Bang Zumanya di samping bajunya. Kalian udah nengok belum bajunya, lucu tau. Ada gambar Bang Zumanya di samping ya. Terus apa lagi yang dijual sama Api? Cepat Sadli, jualan kita Sadli, mumpung ini mana tuh kita dapat ininya. Oleh Api udah dijual nih. Kalau ada yang mau ini enggak dimasukkan di Shopee ya kayak syaratnya harus bisa Al-Quran 30 juz. Yang beli aku. Bang, enggak dimasukin kayak ada keranjang kuningnya kayak di Shopee TikTok. Iya, nanti kita bikin akunnya Zuma Collection. Oh, Masya Allah, mantap. Ya, nanti kita jual semua. Yang mau beli Bang Zuma, silakan. Bisa. Batu-batu cincin Bang Zuma nanti kita jual semua. Ya, gelang Bang Zuma. Nanti kalau Bang Zuma lagi ke kantor, aku jual-jual lah satu. Iya, kita jual semua. Sadli, udah kita diam-diam aja Sadli. mejanya Gurunda ya, itu dijual. Gurunda gak live aja pokoknya. Masker Bang Zuma sekali pakai langsung dijual, nggak dicuci. Yang mau beli silakan. Handsetnya Bang Zuma sekali pakai mau dibuang, beli kepada kami, silakan. Ikhlas kami.
Gurunda, ini Kita perlu istirahat. Terakhir tidur SMP Gurunda. Yuk, Pokoknya jualan dulu sebentar 15 menit jualan dulu. Ya teman-teman yang masih mendengarkan yang tidur ya, sosok nggak mau beli ya, pura-pura tidur menjauh dari perangkat gitu kan, sosok nggak mau lagi ya kan, mentang-mentang Bang Duma udah nggak ngomong, beli lah ya, beli ya, dibeli. Kata Bang Luma tadi apa? Mana? Beli guys parfum ada berapa varian wanginya itu, Sadli? Untuk cewek ada 4 varian, untuk cowok ada 3 varian. Nggak, udah dikasih namanya apa itu? Prokudus atau apa? Ada nanti yang Kriva ada nggak? Parfum Kriva ada nggak? Jadi untuk cewek itu belum ada Uni. Kasih nama lah, namanya yang keren lah, parfum Apokrifa, parfum Equipene, parfum Consili gitulah, kan keren. Iya betul. Untuk cowoknya ada varian parfum Yudas gitu. Jadi kan besok kan orang kalau parfum Lucifer gitu. Jadi kan itu nama itu bagus loh, dibikin gimana gitu. Silakan ya teman-teman, ditunggu teman-teman untuk di payment dulu ya. Ya silakan di payment dulu ya teman-teman, lihat di ini ya teman-teman, di DM ya, dibeli ya. Ada wangi variannya untuk perempuan, wangi varian untuk laki-laki. Namanya belum kita tentukan ya. Silakan dibeli, di tap-tap lah ya, di tap-tap ya. Jangan ya, lupa yang mau wangi dibeli. Narwastu, itu bisa tuh. Narwastu minyak urap ya teman-teman. Ya silakan dibeli ya. Kalau nggak dibeli kalian diblokir nanti sama si Sadli. Beli aja udah, nyesel nanti kalau kalian nggak beli, nggak bisa nonton Bang Luma lagi ya. Silakan. Wangi ketek Tuhan, nah kalau mau boleh. Wangi pisau cukur yang dipinjam dari Asur, itu wangi Ohola. Oh iya, yang perempuan kasih nama Ohola Oholiba ya, Sadli. Iya ini. Ya, ini serius loh Sadli. Tuh Bang Luma udah tidur tuh. Udah Belum tutup lah, Sadli. subuh. Belum loh. Udahlah jualannya. Iya, dulu. Udah banyak ini yang udah chat ini. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Ujungnya chat tapi nggak beli. Ya udah, Aduh, kalau gitu pindah besok yuk. pagi aja aku balas chatnya ya teman-teman. Kok kayak gitu jualan Sadli? Dibeli Dulu ya? kan ada dulu. Dilelang tanpa ragi kalau nggak salah. Berapa laku? Nggak tahu. Abis itu nyindir kan sama Julius kan. Mantap. Tapi duitnya untuk ini pembangunan masjid di Aki Pilipus di Manado. Langsung kirim ke sana duitnya semua. Pindah Yuk ya, Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai jumpa besok. Bye bye. Alhamdulillah. Bunda, assalamualaikum. Januar dan Meliana tidak cocok. Mita dan Arde cocok ke depannya. Rudi dan Dira tidak. Dharma dan Ratu bagus sayang ke depannya. Masko dan Oci tidak cocok ketika bersama, ekonominya amburadul ya. Jordan dan Tiara cocok. Opi dan Yusuf tidak. Jackie dan Lucy cocok. Kastini dan Ance tidak cocok. Nur dan Yuli cocok. Liza dan Aan tidak. Roy Aulidia cocok.